Kau dan aku sudah ditakdirkan bertemu. Dan tiba-tiba kita jatuh cinta. Ini semua sudah suratan ilahi. Dan tiba-tiba kita jatuh cinta. Jalan ternyata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa lil hawariyin man ansari ilallah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, surah As-Saff ayat ke-14. Di sana dijelaskan seruan Allah kepada kita sebagai orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadilah kamu sebagai pejuang-pejuang dinul Islam, sebagai penolong apa yang menjadi risalah para nabi, membantu dan mendukung apa yang para nabi dan rasul sampaikan sebagai kalamullah, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam telah menyeruh kepada kaumnya Bani Israel, siapakah di antara mereka yang akan menjadi pendukung-pendukungnya untuk menjalankan misi penginjilan kepada kaumnya Bani Israel, menegakkan kemudian apa yang menjadi perintah Allah kepada beliau untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Menyatakan ikrar kepada Nabi Isa alaihi salam dengan mengatakan nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Jadi para murid kemudian berikrar kepada Nabi Isa alaihi salam, kamilah yang akan menolong dinul Islam, ajaran keselamatan yang engkau bawa dari Allah. Lalu segolongan dari mereka kemudian Bani Israel beriman, dan segolongan pula dari mereka itu kufur alias kafir. Lalu Allah kemudian memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Jadi kita oleh Allah diseru, wahai orang-orang beriman yang ada di Indonesia, kata Allah,
yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, Thailand, Filipina, Amerika, dimanapun berada orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak tali agama Allah. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel, siapakah di antara kamu yang akan membantuku untuk menolong, menegakkan, menjaga kemudian risalah kenabian dan kerasulanku di tengah-tengah kalian. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong ajaran Allah, akan menolong kemudian apa yang Allah telah berikan kepada para nabi. Nah, kita sebagai umat Islam pun harus berikrar melakukan hal tersebut. Maka apa yang kita lakukan siang dan malam, teman-teman bergabung bersama dengan Bang Suma dan tim, itu adalah upaya kita untuk berikrar di hadapan Allah, untuk menegakkan tali agama Allah, berpegang teguh kepada akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abang Syah, syukran. Nah, ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Maka malam ini, kalau mereka juga adalah para penolong-penolong, kenapa harus ada penolong? Ya, karena setiap kali Nabi diutus oleh Allah, setiap kali ada Rasul yang diutus kepada kaumnya, bukan hanya nabinya yang diolok-olok, tapi ajarannya pun diolok-olok. Bukan hanya diolok-olok, dihancurkan kemudian pola yang dibangun Nabi tersebut, mengarahkan kemudian ajaran Nabi tersebut untuk dipelintir, diplesetkan, dan ditolak. Inilah yang terjadi pada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Alhasil baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah untuk kemudian ajaran ini tetap murni sampai hari kiamat. Seperti itu teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Pertama saya minta maaf karena telat. Tadi ada telepon langsung dari Pak Jokowi. Ya, kita membahas tentang bando, dan dia udah kirim bando, dibeli di pasar burung-burung Patalasang. Saya dibelikan 2 bando. Yang satunya aku simpan dulu dalam laci. Simpan dulu baik-baik, sana mana tahu bisa bertelur dan menetas melahirkan banyak bando-bando kecil yang lain. Baik, sahabat api, kita menjadi saksi malam ini. Kita ngajak lagi teman-teman kita. Tadi saya janji jam 9 kan, agak molor karena ada satu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya minta maaf. Jadi kita undang teman-teman kita non-muslim untuk malam ini membahas tentang tema kita, apa bukti Islam itu pengikut Nabi Muhammad, dan apa bukti saudara Kristen itu adalah pengikut Yesus. Tadi ada pendeta, ada beberapa jemaat, ada kurang lebih 14 orang yang tidak sanggup membuktikan kalau mereka adalah pengikut Yesus. Mudah-mudahan saudara Firmansyah bisa. Halo dari Katolik Protestan, abang. Halo. Halo bang, enggak Islam. Wah, salah komal sampean. Salah komal ente. Nanti ente dihitung di antara beberapa ekor yang naik, Anda masuk hitungan nanti. Bahaya itu. Tahan dulu, tahan. Dibawa aja dulu, pegang kakinya dipegang, tangannya dipegang supaya nggak naik ke atas. Fokus aja di bawah. Perhatikan bagaimana teman-teman kita non muslim ini melakukan pembuktian antara teori, praktek, dan apa yang muncul di dalam kitab mereka dan pengajaran Yesus yang mereka tahu. Siapkan aja tisu untuk tertawa, kopi untuk begadang. Itu ya. Nah, ini udah 2 kali minta. Nah, terhapus lagi. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan.
Coba pelan-pelan ya. Pelan-pelan saja. Sabar. Banyak ku tengok pendeta-pendeta baru gitu ya di TikTok. Wah, berkhotbah, wah kita ini adalah anak-anak Yesus, pengikut Yesus. Kita ini adalah, mari bertepuk tangan untuk kayak gitu-gitunya. Nggak lucu kali ku tengok mereka ngomong kayak gitu. Jualan Yesus tapi ternyata bukan murid Yesus, kan aneh. Semangat malam ibunya Yesus. Apa kabar? Apakah Anda menyembah anak Anda sendiri? Ibunya Yesus pergi. Ibunya Yesus pergi, teman-teman. Apa salahku? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita diskusi, bahas tema ini. Buktikan kalau mulut kalian yang berapi-api di gereja itu terbukti sebagai pengikut Yesus. Semangat malam. Jangan berantem, santai aja. Halo, semangat malam. Semangat malam. Ya, Katolik Protestan, Bapak. Sekali lagi teman-teman sekalian, saudara-saudara, sahabat-sahabat muslim, diminta dengan hormat, duduk dengan tenang, jangan berebutan kursi, jangan gara-gara di bawah tidak kedapatan kursi maka mau naik ke panggung. Nggak usah, dibawa aja, mic-nya cuma satu, hanya diarahkan kepada saudara kita non muslim gitu ya, dibawa aja gitu. Tahan. Semangat malam. Hei, jangan birahi ayam. Birahi ayam itu selalu birahi, tapi kekuatannya kayak ayam. Gak sanggup bertahan. Halo, semangat malam. Hei, kenapa turun? Semangat malam. Halo. Halo. Inilah orang-orang yang suka ejakulasi dini. Dibilang jangan naik, malah berlomba naik. Baru lihat paha ayam sudah ejakulasi Anda ini. Kurang vitamin. Semangat malam. Halo Bang. Hello. Silakan naik teman-teman non-muslim. Dingin kali AC-nya. Halo. Katolik Protestan. Ya. Katolik Ibu, Protestan, Muslim. Halo. Halo. Halo Ibu. Siapkan kamar. Ibu buka kamar maksudnya apa? Mau ngamsal? Jangan gitu ah.
Semangat malam. Hei. Hehehe. Sudah 2 kali abang itu minta. Berarti sadar kalau lagi minta. Teman-teman sekalian, saudara-saudara saya Muslim, mohon didengarkan baik-baik. Kalau kita umat Islam ini kan, tidak ada keraguan kita ini pengikut Nabi Muhammad. Kita mengajarkan pakai toa di masjid-masjid tentang Nabi Muhammad, kaitannya dengan kita umatnya, atau muridnya, atau pengikutnya. Nah, saudara kita Kristen punya amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi murid Yesus. Sedangkan mereka sendiri, apakah murid Yesus? Karena ketika kita baca Bible, Yesusnya melakukan A, B, C, D, E, F, G. Sementara mereka melakukan hal yang lain berbeda dengan Yesus lakukan. Maka kita undang mereka untuk kita minta pendapatnya. Apa bukti saudara kita Kristen murid Yesus? Karena misalnya nih, bom-bom diajak pindah ke Kristen. Begitu bom-bom masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus. Katanya gitu. Tapi faktanya, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, kitabnya perjanjian baru, apalagi tidak sujud dalam ibadah, tidak sholat maksudnya. Banyak hal yang dilakukan yang justru bertentangan dengan Yesus. Ya, jadi masuk di Kristen bukan masuk menjadi murid. Malah kalau saya melihat dari Bible dengan tindakan atau perilaku keagamaan, mereka justru bertentangan, bisa jadi musuh Yesus malah. Yesus mengajarkan apa, mereka melakukan apa. Nah, itu yang ingin kita minta keterangan dari saudara kita Kristen. Itu. Semangat malam. Malam Bang Juma. Malam juga abang. Katolik Protestan. Katolik saya Bang. Silakan saudara buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Jangan marah, jangan kesurupan, jangan emosi. Jangan ada fitnah, santai, relax. Narasi, silakan Anda bernarasi dengan kekuatan data. Boleh juga bertanya tentang kami, tentang Islam, silakan. Buka kameranya. Malu saya Bang buka kamera. Kenapa bisa? Namanya malu, kan boleh. Pakai masker aja kayak aku atau pakai helm. Udahlah Bang. Kenapa abang ini? Baik sekali abang ini. Ayo bang, buka kameranya bang. Gak apa-apa kok. Nggak dibayar, gratis. Atau abang mau nyimak dulu, boleh. Mau nyimak di bawah juga boleh bang. Oke Bang, nyimak aja aku. Ya, makasih ya bang ya. Kita tunggu pendeta-pendeta kita, pastor kita untuk hadir di sini. Atau lulusan STT yang bangga, besar kepala sebagai anak-anak Yesus katanya. Tapi ternyata hoax. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara. Dari Katolik Protestan. Nah, alhamdulillah Muslim Bang Juma. Oh, Masya Allah. Islam. Mantap. Dari suku Bontoh, Jawa Timur Bang Juma. Jawa Timur, Masya Allah, luar biasa. Abang ini kerennya. Semoga Bang Juma sehat selalu Bang Juma. Alhamdulillah, mantap kali abangku. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Bang Juma, saya cuma penasaran Bang Juma, mau tanya sama Bang Juma. Bang Juma, kalau Tuhannya orang Kristen kenapa nggak pakai baju itu Bang Juma? Saya dari kemarin-kemarin mau naik di roomnya Bang Juma tidak bisa-bisa, baru sekarang ini Bang Juma. Sejatinya Tuhan itu memang nggak pakai baju karena bukan makhluk bang. Itu ya Bang Juma. Iya, kenapa Tuhannya Kristen kita nggak pakai baju? Karena tadinya manusia, lalu dibagi-bagi kainnya, makanya dia tidak pakai baju, gitu. Oh. Bang Zuma. Malam Begitu, juga, iya siap.
Ya, Oke, terima Bang. kasih Bang. Siap, Monggo. sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Selamat Atau malam Bang Zuma, saya mau tidur. ngajak saya tidur. Wah, bahaya ini. Gak boleh terang-terangan. Gak boleh terang-terangan gitu, gak boleh. Masa seorang penginjil diajak tidur? Nggak ngajak tidur, mau cuma menginformasikan, Bang, aku mau tidur. Ya tidurlah sambil nyimak. Halo, semangat malam. Semangat malam, abangku, kakakku. Ya, Semangat. iya malam semangat. Katolik Protestan. Halo. Iya, halo. Katolik Protestan abang ini. Halo. Dah bang, jagain kandang ayam tetangga bang. Gak usah naik ke sini. Udah halo. Semangat malam. Ya, Katolik Protestan abang. Muslim bang. Nah ini yang kusuka nih, Muslim. Abang boleh nggak jelaskan ke saya apa bukti abang ini pengikut Yesus? Bang, Enggak, saya ingin dengar aja. baik bang. Kalau dengar pasang apa itu speaker kencang-kencang ya bang ya. Usahakan 40 rumah dari rumah abang bisa dengar suara saya. Nah ini bagus ini. Nggak nyangkut. Ini teman-teman non muslim, ayo naiklah. Santai aja, nggak usah apa gitu. Santai aja. Tujuannya diskusi, edukasi. Kita disimak banyak orang soalnya. Kalau mau bicara yang agak kocak, telepon aja saya. Kalau di sini kudu harus muatannya edukasi. Halo, selamat malam. Halo bang. Halo. Cek, cok. Jangan minta permintaan lah teman-teman. Aku mau serius ini. Kasihan nih teman-teman kita yang Kristen awam. Dari kecil diajak ke gereja. Nyembah Yesus. Tapi ternyata bukan ajaran Yesus kayak gitu. Kasihan mereka. Terjebak oleh doktrin dogma. Ya halo. Malam juga. Katolik Protestan. Protestan bang. Oke, mohon izin buka kamera, kita diskusi sambil ngopi, silakan. Oh ya, tunggu. Ah, ini saya suka ini. Ini baru laki-laki jantan. Ayam apa? Ya nggak apa-apa. Yang penting kelihatan giginya putih, masih bercahaya kok. Gak masalah itu. Oke. Sip. Silakan, abang yang pertama malam ini untuk bisa menjelaskan ke kami orang Islam. Kami ingin tahu bukti bahwa saudara kami Kristen adalah pengikut Yesus, itu buktinya apa gitu. Kalau buktinya mah Ya, nggak bisa kita omong lagi terlalu banyak. nggak usah terlalu banyak, 1 atau 2 atau 3 lah maksimal. Silakan bang. Aduh, nggak ada. Buktinya Nah, 1. ya satu, Nah, apa yang kita minta pasti diberi. oh my God. Luar biasa. Coba abang minta kepada Yesus, ini disaksikan 6.000 mata lebih, minta ke Yesus untuk supaya ruangan abang itu jadi terang. 1, 2, 3, coba.
minta supaya ruangan aku ini terang kan? Terang. Iya. Ya, ndak seperti yang apa namanya? Nggak semudah kita balik telapak tangan gitu. Dia butuh proses. Yaitu jalan menuju ke stop kontak, pencet, cep, langsung terang gitu. Tadi Anda mengatakan banyak. 3 aja. 1, segala sesuatu diminta akan diberi. Ya aku cuma minta tolong dong. Minta sama Yesus terangin ruangannya abangku ini. Coba. Anu bang, lampunya apa? Oh Yesus. Terlalu anu terang. Oh Emang Yesus. sengaja dibuat kayak gini di kamar tidur kan? Iya buat Yesus supaya buat terang. Hah? Memang di dalam Yohanes 17 nomor 15 di data butir nomor 7 Yesus mengatakan, jikalau engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, mintalah segala sesuatunya kamu akan dapatkan. Nah coba buktikan tuh. Kalau memang kalian pengikut pasti bisa. Coba minta supaya ruangan kamar jadi terang. Sebab di dalam Yohanes 15 nomor 7 begitu bunyinya. Iya betul. Coba minta supaya ruangannya terang coba. Itu mah pribadi bang di dalam dada aja. Jangan terang di dalam dada, nanti kena paru-paru basah. Di ruangan. Yohanes 15 nomor 7, jikalau engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam engkau, mintalah segala sesuatunya, maka kamu akan menerimanya. Coba minta supaya, oh Yesus, terangilah kamar ini, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Berikanlah sedikit cahayamu kok dong. Kasih terang dulu ini ruangan kue. Coba. Dalam nama Bapa, kayak gitunya. Coba. Itu mah khusus bang. Khusus aku sama yang di atas saja. Oh mama, Oh, kenapa kau bisa dong. jadi begini? Ngopi dulu bang. Inilah yang saya katakan. Kalian cuma terlanjur jadi Kristen doang, gak paham Bible. Kok terlanjur gimana? Ya iya dong, murid-murid Yesus itu bang, ketika diceritakan di dalam Bible itu sendiri, ya apapun yang diminta dalam nama Yesus, mereka langsung seketika itu bisa terijabah, dikabulkan. Lah sekarang hanya sekedar menerangkan kamar aja nggak, gimana itu? Jadi cuman menipu doang, cuman menipu lawan. Oh, kami pengikut Yesus, casing berarti casing, isi dalamnya kagak. Enggak lah bang. Abang, kalau Anda lihat di Markus 16, pergilah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tuh, tanda-tandanya apa? Bisa bahasa asing, minum racun, patok ular berbisa nggak mati, menumpangkan tangan di atas orang sembuh. Itu tanda-tanda orang percaya. Minta dalam nama Yesus dikabulkan. Nah, kalau ternyata tanda-tanda itu tidak ada sama Anda, berarti Anda bukan orang percaya. Jadi nggak ada tanda-tanda kalau Anda murid Yesus. Ada atau nggak ada? Adalah bang. Coba silakan uraikan.
Kami mau dengar. Maksudnya gimana? Ya, salam. Ada betul aja udah. Ini kita sudah ngomong hampir 30 menit baru belum ngerti. Saudara masih sering ke gereja? Masih tiap minggu. Oh, mama ketemu dengan pendeta. Pastinya. Apa Ketemu kata setiap pendeta? minggu. Apa kata pendeta? Hmm? Apa kata pendeta? Banyak bang kata pendeta. Terlalu banyak sampai tidak ada satupun yang diingat. Iya, iya. Iya. Masolang generasi. Ya udahlah bang, kalau memang tidak ada bukti Anda pengikut Yesus, kita naikkan yang lain ya. Ya kita kan pengikut Yesus kan, kita nggak mau keluar-keluar. Yang penting di dalam hati aja. Oh ya, udah silakan dalam hati ya. Udah tipu aja semua orang. Aku murid Yesus, tipu aja terus. Kami pengikut Yesus. Tipu aja terus. Tipu aja terus. Kalau aku bohong seorang hamba Tuhan, dosaku lebih besar bang. Memang semua makhluk itu adalah hamba Tuhan. Tapi masalahnya ada juga yang menghambakan diri kepada setan. Apalagi kalau aku bohong kayak abang. Ya bohonglah abangku kalau Nggak dibilang pantas lah. pengikut Yesus tapi Anda malah Kristen. Yesus tidak ngajarin Kristen bang. Yesus tidak pernah gereja. Nggak pernah baca perjanjian baru. Yesus itu nggak kenal Paulus, nggak kenal Lukas, Markus, Matius, Yohanes, nggak kenal Yesus itu. Penulis-penulis Bible yang Anda imani itu Yesus tidak kenal. Boleh ngaku pengikut Yesus, boleh. Bagi Islam awam, oh iya, oh gitu ya. Tapi bagi kami yang tahu Bible, tak ada satupun prosesi rutinitas ritual Kristen yang mencerminkan ajaran Yesus. Gak ada. Lagu-lagu rohaninya tidak pernah Yesus nyanyikan. Rumah ibadah yang namanya gereja Yesus tidak pernah ke sono. Menu makanan Yesus tidak pernah terbuat dari babi, kucing, tikus, balau, padale, pararang, kuda nils. Nggak ada Yesus pernah makan kayak gitu-gitu. Hari ibadahnya hari Sabtu. Terus kalian yang tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, ngaku gitu pengikut Yesus. Itu mah dulu. Sekarang nggak bisa lagi. Umat Islam lebih tahu ajaran Yesus melalui Bible daripada kalian jemaat. Beli Bible, ketek disimpan. Hari Minggu diketek ke gereja. Sampai di gereja cuman main HP. Pendeta khotbah entah kemana-mana. Akhir bulan bayar perpuluhan. Nggak ngerti isi Bible. Habis itu pulang taruh lagi di meja. Nggak pernah dibaca. Kami yang umat Islam ini yang membacanya siang malam. Giliran bertemu dengan umat Islam, apa bukti Anda pengikut Yesus? Banyak. Buktinya satu aja. Itu rahasia. Wah. Itu urusan saya dengan Tuhan saya. Waduh. Padahal agama Anda, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Ternyata nggak bisa bertanggungjawabkan. Udah ya bang ya. Kita naikkan yang lain ya. Siap abangku. Oke, thank you. Siap, Anda Bang. saudara saya yang baik. Oke. Ada mau disampaikan sebelum diturunkan? Nggak ada bang. Cukup aja. Pelan-pelan saja. Oke, Oke. baik. Hati-hati di jalan bang. Gelap soalnya. Satu. Udah berapa itu? Hitung teman-teman. Aku mau naikkan yang pakai jas. Yang pakai jas rapi gitu. Lagi kayak gini nah.
rapi. Ini pasti biasa bicara di mimbar gereja ini. Kita sambut dengan Maria. Maria. Siti Markona. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Katolik Protestan, Abang. Alhamdulillah Muslim Bang Juma. Oh, Martinus, Anda salah kok. Dari Batam Bang Juma ya. Siap. Assalamualaikum saudara-saudaraku di Batam. Masya Allah, sehat selalu abangku. Ganteng sekali bah. Luar biasa. Salah kamar dia ternyata teman-teman. Ayo pendeta, pastor, apa Kantumay Arena semuanya naik ke atas. Kita diskusi. Buktikan kalau saudara adalah pengikut Yesus. Masa satu Indonesia Kristen gak bisa satu pun membuktikan pengikut Yesus? Masolang generasi. Bahayanya. Gak semua yang berjas oten. Iya, maksudku kan namanya tadi mirip oten. Penampilannya berjas, minimal lulusan STT. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam juga. Katolik Protestan abang? Iya, saya Protestan Bang. Wes, mantap sekali abang ini. Silakan buka kamera kita diskusi. Iya. Silakan bang. Ya. Halo Bang Juma. Ganteng sekali abang kita nih. Halo juga. Kenapa dinonaktifkan kameranya? Dibuka lagi. Di ini lagi Bang, saya nggak nonaktifkan dia. Oke, sip. Baik. Oke. Diterima abang, silakan. Mana ya? Klik dulu. Iya. Loh, kok nggak bisa ya? Mana yang tadi? Ya, paling nggak muncul yang diterima itu Bang, nggak muncul di ini. Belum ya? Iya. Oke. Sedikit lagi muncul. Sedikit lagi, tunggu aja ya. Iya. Ada? Terkirim? Belum Bang, belum. Belum. Yang biasa menerima kan? Atau simpan. Nah, itu muncul. Iya. Mantap. Jangan ditutup lagi moderator. Iya. Oke. Salam kenal Bang Suma. Salam kenal Ya, Bang Suma. salam kenal bang. Iya, saya juga dulu pernah tinggal di daerah Makassar Bang. Oh, iya. Mantap. Ya. Saya pernah tinggal di Maros, di Panakukang. Saya pernah tinggal. Keren. Iya. Itu tempat-tempat yang sangat familiar bagi kami orang Sulawesi. Ya. Iya. Saya kenal orang-orangnya di sana baik-baik semua Bang. Alhamdulillah. Ya, mereka panggil kalau orang tidak kenal itu bapak, kalau dia laki-laki atau ibu Anda sebut nama, itu saya akui untuk orang Makassar. Karena juga kakak saya juga sudah puluhan tahun juga tinggal di Makassar, Bang. Oh iya, syukur alhamdulillah. Aman kan Bang di Makassar, aman kan? Aman Bang, kalau situasi tertentu sangat aman Bang. Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin mau diskusi? Iya, saya cuma mau bertanya Bang, kan saya juga Boleh. Nonton juga di YouTube-nya Bang Suma kan. Makasih ya Bang. Cuma satu pertanyaan Bang, yang Abang selalu ambil ini ayat-ayat di dalam Alkitab kan Bang? Iya. Iya. Saya cuma mau tanya satu Bang. Menurut Abang, ayat-ayat yang di Alkitab itu yang Abang pakai dengan sekarang yang ada di umat Kristen, apa itu asli dari terjemahannya atau sudah dipalsukan Bang? Jadi gini, kalau saya ditanya sebagai penggiat materi apologet, di mana submateri yang saya sajikan itu adalah Bible dan Al-Quran, apakah itu asli? Saya katakan itu asli terjemahan dari terjemahan yang lebih tua. Karena pada saat diterjemahkan, pada saat ada perubahan atau revisi terbitnya Bible, yang menjadi rujukan itu adalah terjemahan lama.
ke terjemahan baru. Jadi tidak merujuk kepada kitabnya Yahudi atau kembali ke original teksnya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena sejak diterjemahkan dalam bahasa Melayu Bible itu, nama Tuhan kami tetap melekat di situ. Nama Allah tetap aja ikut, lalu kemudian sampul Al-Quran tetap aja dipakai. Artinya bahwa ini asli terjemahan. Asli terjemahan kitabnya orang Kristen diambil dari terjemahan yang lebih duluan, disadur kembali ke terjemahan yang mungkin lebih mendekat kepada pengetahuan orang Kristen Indonesia. Atau mungkin sengaja diterjemahkan, salah satu tujuannya untuk disajikan ke umat Islam yang awam. Gitu Bang. Jadi intinya Bang, Abang mengakui bahwa Alkitab yang ada pada orang Kristen yang sekarang itu asli diterjemahkan aslinya. Iya betul. Iya, karena kan banyak orang bilang Bang, saya sudah dengar juga banyak di YouTube bahwa yang ada pada orang Kristen sekarang kata itu sudah dipalsukan, yang asli sudahlah ada. Kalau orang Kristen ini, saudara-saudara saya Kristen mengaku bahwa kitab mereka adalah kitabnya Nabi Musa, saya katakan bukan. Atau dikatakan kitabnya Yesus juga, saya katakan bukan. Kalau dipaksakan, maka saya katakan, oh itu kitabnya Nabi Musa yang palsu. Tapi kalau dikatakan bahwa kami orang Kristen mengambil terjemahan kitab Tanak dari Septuaginta yang diterjemahkan mula-mula dari abad ketiga sebelum Masehi atas perintah Kekaisaran Ptolemy II kepada rabi-rabi, kepada imam-imam Yahudi pada masa itu, maka saya katakan itu asli. Tetapi kalau dikatakan itu dari Nabi Musa, kitabnya, saya bilang enggak. Itu bukan. Ya, makanya ya gitu Bang, silakan. Ya, maksud saya Bang yang ada pada orang Kristen sekarang yang khusus di Indonesia Bang, itu diterjemahkan dari bahasa aslinya Al-Quran, Alkitab, atau sudah dipalsukan Bang. Maksudnya yang bukan berarti bahasa diambil dari bahasa aslinya lagi. Karena kan itu banyak yang beredar Bang bahwa yang ada pada orang Kristen sekarang itu menurut penilaian orang Muslim kan bahwa itu sudah dipalsukan Bang. Itu maksud saya, bukan soal terjemahannya diambil dari mana. Yang menurut penilaian Bang Suma sendiri sebagai orang Muslim, apakah Alkitab yang ada pada orang Kristen sekarang yang sering Abang ambil ayatnya yang termasuk dalam berdiskusi seperti ini kan diambil dari situ Bang, karena setiap Abang kasih ayat saya cari di aplikasi lihat sama katanya Bang, yang berarti itu Abang ambil dari Alkitab yang ada terjemahan lain itu yang di online itu Bang. Iya. Kalau PL itu kok terjemahan dari Septuaginta. Septuaginta sendiri ini kan bukan bahasa asli dari kitab Tanak. Kalau kitab Tanak itu bahasa Ibrani. Ya. Tuh, Nah, pertanyaan saya Bang bukan soal diterjemahkan dari mana. Yang saya mau cari tahu persis bagaimana penilaian Bang Suma, apakah Alkitab yang ada pada orang Kristen sekarang itu asli diterjemahkan dari bahasa aslinya atau sudah tidak betul, sudah dipalsukan. Itu maksud saya. Berat bagi saya untuk mengatakan itu asli. Kenapa? Karena saya tidak pernah melihat yang aslinya. Karena yang sampai di Indonesia kan cuma terjemahan Bang. Untuk mengetahui bahwa terjemahan itu sudah sesuai dengan aslinya kan harus ada aslinya. Seperti Al-Quran, terjemahannya kan ada Al-Quran sebagai original teksnya gitu. Benar Bang. Masalahnya begini Bang. Ya. Berarti Abang sendiri mengambil dari Alkitab, Abang sendiri mempertanyakan apa itu asli sesuai dengan aslinya, karena Abang kan pakai ayat itu Bang. Jadi secara logika orang berpikir untuk apa berdebat sedangkan Abang sendiri tidak meyakini bahwa ayat itu asli dari terjemahan. Kalau kami orang Kristen sudah percaya 100% bahwa itu asli dari terjemahan dari aslinya Bang. Tapi kalau Abang meragukan begitu, berarti untuk apa orang berdebat suatu ayat dalam Alkitab Bang. Itu satu. Baru yang kedua Bang, ini yang saya harus mau sampaikan. Ini soal agama, soal keyakinan Bang. Oke. Jadi Abang bilang,
oh itu salah ajaran Kristen, itu menurut abang silakan. Namanya keyakinan bang, biar siapapun namanya keyakinan, orang harus pegang teguh itu benar. Ya. Tapi kalau orang terpengaruh seperti abang bilang, Yesus bukan Tuhan lah apa segala macam, toh itu menurut abang. Toh, Iya. menurut kami Kristen sejak Itu Tuhan. itu Tuhan, itu Oke. itu firman Allah yang yang datang ke dunia diutus Oke. dalam bentuk mengasihi dunia, dia jadi manusia, itu bang. Oke. Kami percaya itu. Tapi kalau Baik. abang bilang, oh itu salah, itu tidak betul, itu dusta, itu penilaian abang, karena namanya keyakinan bang. Kalau yang Siap. abang tidak yakin dengan keyakinan abang, jangan percaya bang. Oke, boleh saya Iya. jawab? Ya, intinya bahwa soal keyakinan tidak bisa diperdebatkan bang. Oke, bisa saya jawab bang? Boleh ya? Ya, silakan bang, silakan. Ada 2 poin. Yang pertama, saya jawab begini. Untuk menjelaskan uang palsu itu palsu, yang kita pakai buktinya adalah uang palsu itu sendiri. Satu. Jadi bukan berarti saya mengutip Bible langsung jadi asli, enggak. Itu satu ya bang ya. Terus yang kedua, keyakinan tidak bisa diperdebatkan. Kalau begitu, keyakinan Anda jangan ada amanat agung. Itu kalau Anda mengatakan keyakinan tidak bisa diperdebatkan, sama halnya Anda datang ke rumah saya, menjual sesuatu barang, tapi abang melarang saya untuk mempertanyakan ini barang apa. Yang penting bayar, beli, nggak usah kau tanya. Itu namanya pembodohan. Kristen adalah agama syiar. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh orang menjadi pengikutku. Enak aja. Aku harus tanya, aku mau jadi pengikut apa ini? Pengikut setan? Anda akan mengatakan pengikut Tuhan Bang Suma. Oke, mari kita uji dulu produknya. Dari unsur apa yang bisa saya lihat Yesus ini bukan manusia? Dari depan manusia, dari belakang manusia, dari kiri, kanan, atas, bawah, dia manusia. Tapi Anda tetap mengatakan dia Tuhan. Berarti Anda menjual produk yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itu namanya miring. Ya. Jadi sama dulu. Jadi keyakinan Anda, silakan dengan keyakinan Anda. Tetapi ketika keyakinan Anda itu dijajakan untuk diyakini oleh orang lain, ya kudu punya malu dong. Bagaimana mungkin Anda mengatakan, Bang Suma beli ini dong, ini pisang. Begitu kuperiksa, remote. Enggak Bang Suma, itu pisang. Remote ini Bapak. Pisang Bang Suma. Ku jambak juga mulut kau nanti ya. Ya nggak bisa. Makanya kalau Kristen itu tidak ingin kemudian dibahas, orang Kristen itu jangan ajarkan orang lain untuk menjadi Kristen. Sepertilah agama Hindu, sepertilah agama Buddha. Nggak kemana-mana, nggak menjual Kristen kemana-mana, nggak menjual Hindu Buddha kemana-mana. Sepertilah orang Yahudi, tidak jual Yahudi kemana-mana. Ini Anda tidak mau dibahas, tapi Kristen dijual kemana-mana. Gimana itu abangku? Ya begini bang. Silakan. Memang betul itu perkataan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan orang berpatokan teladan Yesus, bang. Yesus apa? Dia mengasihi, dia mengajarkan kasih. Tapi ada nggak Yesus mengajarkan berbohong? Itu dusta, bang. Itu Ya, saya ulang, ada nggak Yesus mengajarkan berbohong, melakukan kamuflase, menjadi benalu? Tidak ada. Tidak ada. Terus kenapa Kristen melakukan itu? Melakukan yang mana, bang? Benalu, kamuflase, penipuan, pembodohan. Kenapa melakukan itu? Itu silakan penilaiannya Basuma. Tapi Itu bukan penilaian, itu fakta di lapangan, bang. Anda mengaku, contohnya bang ya, maaf. Anda mengaku sebagai murid Yesus. Itu penipuan, karena Anda bukan murid Yesus. Tak ada tanda sedikit pun di antara 1000 rangkaian kekristenan, 1 titik pun tidak ada bukti kalau Kristen itu pengikut atau murid Yesus. Nggak ada. Buktikan sama saya. Apa buktinya Kristen murid Yesus? Nggak ada. Saya bisa buktikan, bang. Tidak harus dengan perbuatan, tapi di dalam hati, bang. Wah. Saya bisa mengasihi orang. Saya tidak iri hati. Tidak Aduh. Selalu jual kasih. Agama apapun, karena saya juga di Makassar begitu, bang. Jadi Jual kasih.
mereka butuh pertolongan keluarga kami, kan kami bertetangga dengan Muslim bang. Semua orang Itu tanpa agama juga bisa melakukan itu, Bang. Orang Hindu, orang Buddha kurang apa kasihnya? Iya, itulah bang. Maksudnya itu salah satu bukti. Karena Yesus mengajarkan kasih. Kasih yang diajarkan Yesus itu bukan bagi-bagi Indomie. Ini bang, makanya Bukan. jangan diskusi ini bang. Yang apa maksudnya yang kan namanya diskusi bang. Bang, abang punya pendapat saya terima. Iya, Ya tapi kan? maksudku saya nggak nerima kalau pendapat Anda itu penilaian. berlawanan dengan ajaran Yesus. Anda mengatakan Yesus mengajarkan kasih. Anda juga mengajarkan kasih. Mana kasih yang ada di Kristen itu mana? Apa, Bang? Itu yang saya bilang bang. Apa Itu yang itu? saya tidak bisa iri hati. Saya bisa berbagi dengan orang. Tidak harus sama seperti Yesus. Itu mah bukan bukan Bang. Yesus tidak mengajarkan kasih seperti itu. Itu mah bukan ajaran kasih yang diajarkan Yesus. Ajaran kasih yang diajarkan Yesus itu ada dua. Silakan penilaiannya Bang Suma. Bukan saya makanya saya katakan dari Bible aja ini nih Anda sudah bertentangan. Yesus mengajarkan ada dua kasih. Ini terakhir Bang. Saya mengerti Abang punya, karena saya sudah tahu Bang punya latar belakang. Saya sudah tahu, saya kenal. Tapi di dalam Galatia pasal 1 Bang. Saya punya HP cuma 1 Bang. Ayat 6 coba baca sampai ayat 10 Bang. Galatia pasal 1. Apa yang dikatakan di sana Anda harus urai dari data pertama supaya Anda tahu bahwa Paulus menerima Injil itu bukan dari Yesus anak Maria. Bukan. Bukan. Itu penilaian Abang. Tapi di dalam Alkitab Bang, Bukan di penilaian saya, itu fakta Bang, itu fakta. Bahwasanya Paulus membawa pengajarannya itu bukan dari Yesus anak Maria, tapi Yesus lain. Abang tahu tuh bunyi ayat itu Bang, dari ayat 6 sampai 10. Tahu aku hafal itu. Intinya apa Bang? Intinya Paulus menerima pengajaran dari sosok makhluk gaib yang mengaku Yesus tapi bukan anak Maria. Salah Bang, itu apa? Kenapa Anda mengatakan saya salah? Nih, dalam hal ini Abang salah Bang. Intinya Kubacakan dalilnya boleh? Nah ayatnya aja dulu Bang. Kita lihat Iya, ayatnya. Punya HP cuma satu. Kubacakan dalilnya. Galatia 1 ayat 6 sampai 10 Bang. Baca nomor satunya dulu supaya paham. Saya cuma punya HP 1 Bang. Mohon Ya, maaf. saya bacakan nomor satunya kalau begitu. Dengarkan saya. Dari Rasul Paulus. Salah Bang. Mam, mari pinjam HP. Saya mau kasih tahu ini banyak orang Kristen yang nonton ini. Iya, silakan Anda baca kalau Ini gitu. Bang. Di dalam Silakan. ayat 6 sampai 9 itu udah peringatan dari Paulus untuk semua murid Tuhan. Oke. Di dalamnya bahwa Baik. sekalipun kami, maksudnya Dan malaikat ya dari ataupun langit malaikat. yang mengajarkan satu Injil yang lain yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Betul? Ini Bang Suma sudah jujur dari awal Bang. Kenapa? Saya katakan kan intinya di situ apa Bang? Abang Suma lain bicara, dari situ sudah jujur Bang. Jadi intinya di ayat itu. Saya Siapa mengatakan yang memberitakan, dengar Bang Suma, juga gantian tuh tadi saya diam. Oke, silakan. Intinya begini Bang Suma. Ya. Intinya Bang Suma bahwa di ayat itu Ya. para rasul sekalipun ataupun malaikat turun dari surga memberitakan Injil yang berbeda dengan rasul-rasul beritakan, termasuk ini beritakan Paulus, maka dia akan dikutuk Bang, dikutuk. Itu Oke. intinya. Itu. Baik. Terima kasih Oke, Bang. Bang. Ya itu saya Tunggu. sampaikan. Terima kasih. Sabar dulu. Sabar. kasih, ya. Tahan dulu. Jadi orang yang mengajarkan Injil lain meskipun malaikat selain dari Injilnya Paulus terkutuk kan? Ya, yang berbeda. Intinya berbeda dengan Injil Berbeda. yang diberitakan para rasul. Yang berbeda Bang, yang berbeda. Bukan para rasul. Paulus doang. Ada di situ tulis. Oh, Ada namanya kami. Coba baca ayat 6. kami di situ, Bang. Kami di situ tidak termasuk murid-murid Yesus. Mau bukti? Mau bukti? Abang punya Kasih bukti. penilaian.
Saya kasih Silakan. bukti. Silakan Nomor berbicara. nomor nomor Oh. 19-nya, sabar. Ya, Tetapi berbicara aku Paulus. Jadi saya kasih bukti. Saya kasih bukti kalau kata kami di situ bukan termasuk murid Yesus. Baca nomor 19-nya dari Galatia 1 yang tadi. Pak, itu para rasul. Dengarkan. Karena kami itu menunjuk kepada Paulus yang sebagai rasul. Kami di situ menunjuk kepada para rasul. Oke. Saya kasih bukti abangku. Saya kasih bukti. Di Galatia 1 yang Anda bawa menyebutkan sendiri oleh Paulus di data nomor 19-nya. Paulus mengatakan begini. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain. Jangan dipelintir, Bang. Jangan dipelintir. Baca nomor 19 ya. Minta istrinya dulu. Minta istrinya kasih. Kalau Anda membaca lagi data selanjutnya. Di data selanjutnya. Kalau Anda membaca lagi lebih jauh. Ini, Bang, saya sudah tahu Bang punya cara, Bang. Saya sudah pelajari. Pokoknya intinya yang saya mau sampaikan itu terakhir. Kalau Anda Silakan Bang, cuma dengan Anda menolak kebenaran. penilaian dengan ajaran Kekristenan Yesus bukan Tuhan lah. Silakan Anda baca data 19, Anda baca data 22. Anda baca data 19, Anda baca data 22. Dengan hormat saya minta boleh? Nggak masalah buat kami Kristen, Bang. Tapi kami Bukan. Boleh saya minta Anda membaca nomor 22-nya dan nomor 19-nya dari Galatia 1? itu tuh berhubungan dari awal sampai akhir, Bang. Jangan dipotong. Kalau dipotong akan Iya. Makanya saudara, saya minta Anda membaca nomor 19-nya boleh? Begini, Bang. Ini saya tahu Abang orang baik. Saya tahu Abang orang baik. Kan saya Boleh kenal baca nomor 19-nya untuk membuktikan bahwa Paulus tidak ketemu dengan murid Yesus? itu saya tidak berbicara. Supaya Anda tahu bahwa Yesus, Abang, jangan bicara sendiri, jangan panik, santai, rileks. Saya nggak panik, Bang. Saya nggak panik. Ya. Kalau Anda baca, kalau Anda baca nomor 8-nya, aku heran begitu cepat kamu berpaling. Mulai seperti itu, nggak masalah. Kan buat kami nggak masalah, Bang. Tidak akan mengurangi termasuk saya, Bang. Tidak akan saya membuat saya akan menjadi mualaf, Bang. Nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin Kristen bisa mualaf. Islam itu berat. Hanya orang yang menggunakan akal sehat yang bisa dengan mudah masuk Islam. Anda bicara sendiri loh dari tadi. Enggak. Kelihatan panik sekali ya begini. Kelihatan panik. Anda kelihatan panik sekali. Panik saya, Bang. Anda panik. Saya minta Anda baca 19-nya dan 22 boleh? Enggak perlu kami sudah. Udah. Dadah. Kasih, Bang. Kasih. Anda tidak ada bukti sedikit pun kalau Anda itu murid Yesus. 6 sampai 9. Nenekmu kiper. Kalau Anda menggunakan Galatia 1 nomor 6, nomor 8, di situ Paulus mengatakan apa? Meskipun kami mengajarkan atau malaikat dari langit yang mengajarkan satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami terkutuklah dia. Pertanyaan saya nanti muncul, apakah Paulus mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes? Enggak kan? Berarti penulis kitab Lukas, Markus, Matius semuanya itu terkutuk. Terkutuk berarti karena Yesus tidak pernah mengajarkan Bible Lukas, Bible Markus, Bible Matius, Yohanes. Berbeda berarti dengan Bible yang diajarkan oleh Paulus. Anda baca nomor 19-nya, Anda turun di bawah, baca nomor 19, baca nomor 22. Apakah Paulus bersama dengan murid-murid Yesus? Tidak, bosku. Jadi kata kami di situ, ya bukan murid Yesus. Malah dikatakan di data dua-duanya. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh murid-murid yang ada di Yudea. Murid Yesus tidak mengenal Yesus. Murid Yesus tidak mengenal Paulus, Paulus sendiri mengatakan, malah mukaku, rupaku tidak dikenali oleh murid-murid Yesus di tanah Yudea. Berarti Paulus tidak dikenal oleh murid Yesus. Anda cuma terlanjur Kristen doang. Anda nggak belajar Bible. Halo, selamat malam.
Malam saudara buka mic-nya. Mute tadi belum buka. Selamat malam juga Bang Zuma yang ganteng seperti Raffi Ahmad. Weh, sudah kurang itu Bang. Dulu mirip kali, sekarang udah agak berkurang. Iya, saya ngefans sama Bang Juma, makanya saya sering ikut serta di dalamnya sampai selesai. Kalau tidak sampai selesai saya kurang puas. Oh, Itulah gitu. Kristen oten-oten yang tadi itu membuat saya ketawa. Ya, paniknya seperti orang mau dibunuh. Abang ini ada aja. Iya, kayak orang mau dicari, mau dibunuh. Dia bagaimana caranya menyembunyikan sesuatu yang dia cintai, ngakunya cinta, padahal dia itu benar-benar keteteran ke sana kemari. Iya Bang, Disuruh kita baca, edukasi doang, edukasi. Iya, saya Islam, Muslim. Saya dari Lombok Barat, NTB. Oh, baik Bang, baik. Oke. Iya. Iya. Siap. Kita naikkan yang oten boleh ya Bang? Ya, silahkan Bang. Oh, Saya oke, Muslim. sip. Ya, Iya, terima iya. kasih Bang Jima yang Makasih. baik. Makasih Ya, ya Bang salam juga. Iya, salam. Bang Lendra. Saya suka membekam Bang Lendra, suka bekam mengeluarkan darah kotor itu, saya juru bekam saya. Oh, harusnya bekam teman-teman kita yang oten supaya darah hitamnya keluar. Biar bisa mikir gitu. Iya benar. Saya jamaah tabligh ya. Saya sering ke Makassar dulu di Lampung sudah sampai 40 hari 4 bulan ikut Oh, jamaah tabligh. Ya, jamaah Masya tabligh. Allah. Semangat terus Alhamdulillah. Bang. Iya. Oke. Oke. Makasih Bang Juma atas Iya, semangatnya. sama-sama. Ya. Ya. Maju terus Bang Juma, semangat Bang Juma. Oh, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa masa air? Udah mendidih, kenapa nggak dimatikan kompornya? Selamat malam Bang. Malam juga. Abang lagi nyelam di kolam akuarium ini apa? Di sini hujan Bang. Hujannya kok kayak listrik? Itu udah bagus. Silakan dibuka kamera. Kita diskusi abangku pelan-pelan. Silakan. Jangan panik tapi ya. Ingat, Bang Zuma menguasai Bible. Dalam arti kata, loncatan berpikir saya untuk menemukan data di Bible itu, insya Allah saya akan selalu ingat data. Mudah-mudahan saya nggak pikun. Jadi kalau membawa narasi, tolong kita saling memberi ruang untuk menjelaskan. Kan gitu. Silakan, buka kamera. Abang artis. Kamera kurang baik Bang. Oh, iya. Oke. Bisa menjelaskan ke kami bukti kalau saudara ini adalah murid Yesus itu apa? Mau menjelaskan bagaimana Bang? Orang tua saya dari kecil, orang tua saya sudah Katolik Bang, jadi saya juga ikut Katolik. Iya. Iya Bang. Mungkin bisa menjelaskan kalau masih baca Bible atau masih ke gereja, Yesus ngapain aja ketika Yesus penginjilan, pekerjaan-pekerjaan apa aja yang Yesus lakukan, pesan-pesan apa aja yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Karena Kristen ini, Katolik ini kan pendatang baru. Yesus tidak mengenal Katolik, kan gitu. Tapi orang Roma, Yunani, Antioquia awalnya itu kemudian membentuk satu komunitas mengatasnamakan diri mereka Kristen, lalu mengambil cerita-cerita orang yang kalau zaman sekarang disebut wartawan. Catatan-catatan wartawan ini berupa surat-surat, mereka kumpul bentuk clipping lalu dianggap sebagai kitab yang kemudian disucikan oleh mereka, di mana Yesus sendiri tidak mengenal buku-buku itu. Buku Bible dalam arti kata perjanjian baru Yesus tidak kenal. Yesus tidak pernah sedikit pun ada pengajaran tentang buku-buku tersebut. Bahkan sekedar mengenal penulisnya aja kagak. Apalagi mengenal yang disebut tokoh agama kayak gelar pendeta, pastor, romo. Yesus tak tahu. Yang Yesus tahu imam Lewi atau rabi, rabam, maran. Nah, itu yang Yesus kenal.
Tapi kalau pendeta, pastor itu istilah-istilah baru yang kemudian dinobatkan kepada tokoh-tokoh agama asing yang Yesus sendiri tidak tahu. Nah, bagaimana saudara bisa membuktikan ke saya kalau Anda itu pengikut Yesus sementara saya tidak sedikit pun tidak melihat ada tanda-tanda di Kristen sekte manapun sebagai murid Yesus gitu. Iya bang, makanya saya udah 5 atau 6 bulan tidak ke gereja karena saya juga udah mulai ragu sama agama saya ini, meskipun ayah saya ada. Suara abang kecil. Saya ini udah kedengaran nggak? Udah. Saya udah mulai 5 atau 6 bulan tidak ke gereja karena saya juga udah mulai ragu sama agama aku sendiri bang. Iya, itu artinya ada kemajuan. Karena kenapa? Karena Apa alasannya? ya alasannya karena ayah saya juga pengurus gereja, tapi kalau di gereja bicaranya itu baik semua, tapi kalau pulang ke rumah ngomong bahasa kotor gitu bang. Makanya saya juga bilang kok ayah kok begini. Jadi saya udah mulai agak ragu gitu. Makanya dari kemarin nonton Abang Juma. Alhamdulillah, ya. Semoga abang dapat hidayah. Karena gini bang, saya sebagai penggiat debat lintas agama, memang sedang mencari data-data apa sih yang membuat saudara kami Kristen bertahan di agamanya. Ternyata setelah saya nyusun data-data itu, diantaranya adalah karena di Kristen itu nyaman. Ke rumah ibadah dengar musik, dengar khotbah, tidak ada kewajiban di dalam agama. Mengaku sebagai anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Mati nggak ada siksaan kubur. Lalu kemudian nyamannya lagi, mereka berbuat dosa, ada yang nanggung dosanya. Kemudian mati langsung ke surga. Mimpinya itu dibangun sendiri, dibuat-buat sendiri, dikarang-karang sendiri mimpinya. Kenapa saya katakan dikarang sendiri? Jawabannya sederhana. Orang Kristen, Katolik, Protestan atau apapun sektenya, ketika Yesus berbicara kepada kaumnya Bani Israel, orang Kristen merasa kalau Yesus sedang bicara dengan mereka. Celakanya itu di situ. Contoh. Ketika Yesus berbicara kepada Bani Israel muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku akan pergi ke sana menyiapkan tempat tinggal untukmu. Orang Kristen salto-salto, keberingat dia merasa, oh haleluya, Tuhan begitu baik, Yesus begitu baik kepada kita. Matamu kepada kita, emang kau menetas dari telur apa? Yesus itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Ucapan Yesus itu ucapan untuk murid-muridnya yang tidak makan babi, yang keturunan Yakub, keturunan Israel. Kitabnya adalah Torah, kitab Tanak. Ibadahnya hari Minggu, tidak makan babi. Mereka bersunat, tempat ibadahnya di sinagoge. Loh, kok ada orang asing membuat sekte baru, merasa Yesus bicara sama dia? Tololnya itu di situ bang. Bodohnya itu di situ. Karena seorang guru bicara dengan mahasiswa yang ada dalam kampus, dia bukan mahasiswa di kampus itu, merasa kalau Yesus dosennya dan merasa dirinya mahasiswa. Itu sedeng namanya. Makanya pada saat orang-orang gelap ini ketemu Yesus nanti, di hari terakhir, Yesus berkata di Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami dulu bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa ini? Siapa ini yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat mengusir setan? Islam.
Enggak mungkin. Satu-satunya kelompok adalah yang mengatasnamakan diri mereka Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, dan 40.000 sekte lainnya. Tapi kenapa nggak sadar-sadar, Bang? Karena ya di rumah ibadah, abang sendiri tahu kan, di rumah ibadah ngapain aja? Putar musik, ya toh? Menangis, bersuka cita, bermimpi, berhalusinasi, kemudian merasa Tuhan sudah melawat mereka, Tuhan sudah mengobati mereka, Tuhan. Ya Allah, ya Karim. Yesus mengatakan pada hari terakhir banyak orang bermukjizat, mengusir setan, bernubuat. Iya kan? Pakai nama Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kan kasihan kalau udah kayak begitu. Udah capek-capek mengaku pengikut Yesus, mengaku kemudian adalah murid Yesus, udah datang dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Udah gagah-gagahan pun. Taunya Yesus tak kenal mereka. Cuman gaya doang di depan Yahudi, di depan umat Islam. Oh, kami nih murid Yesus, camping Yesus. Matamu, buktinya sudah tertulis sendiri di Bible. Kalian akan diusir. Nah, kenapa masih bertahan? Karena di situ ada kenikmatan duniawi, Bang. Perpuluhan, jalan terus. Saya nih, umpama nih saya orang Katolik misalnya. Cari duit. Ya kan, dari Senin sampai Sabtu cari cak. Wah, begitu dapat duit dari hari Minggu ke gereja berterima kasih kepada Tuhan. Oh, makasih Tuhan karena Engkau pemurah, pengasih. Dalam hati dapat duit sekian juta, hari ini dapat sekian juta. Kasihlah ke pendeta 10% tiap bulan. Begitu aja terus sampai mati. Tanpa mau sadar bahwa yang dilakukan ini tidak pernah dicontohkan Yesus. Nggak pernah Yesus ke gereja, nggak pernah. Bahkan mengenal apa itu pastor, apa itu pendeta, apa itu romo, apa itu gereja. Yesus tidak tahu menahu. Makanya kaget ketika datang Yesus nanti kedua kalinya. Maaf ya, sorry lade, aku tidak mengenal kalian. Kalian siapa? Hanya dariku. Kalian pembuat kejahatan. Sebab ketika aku datang hanya untuk kaumku Bani Israel. Dan aku ajarkan mereka untuk taat kepada Tuhanku. Aku nggak pernah suruh muridku pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh manusia jadi hambaku, nggak ada. Aku cuma suruh menjadikan segala bangsa jadi murid. Kalau jadi muridku berarti murid mendengar. Aku berkata mengajar, anak-anakku sekalian, aku Yesus, aku gurumu. Ingat, mata pelajaran hari ini adalah apa tujuan aku turun ke bumi dan kepada siapa aku diutus. Wahai murid-muridku seluruh dunia, dengarkan. Aku ini utusan Tuhan yang Maha Kuasa untuk kaum Bani Israel saja. Paham sampean semua? Paham, guru? Itu baru murid yang baik. Sadar kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Ini enggak. Oh, kami adalah anak-anak Yesus. Ilmu dari Hong Kong. Dapat dari mana ilmunya? Oh, dari pendeta, dari pastor. Pastornya dapat dari mana? Bukankah Yesus mengatakan, masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Kandang dalam bahasa Yunani aule. Aule itu artinya pelataran atau semisal halaman. Halaman Yerusalem. Siapa domba itu? Ya keturunan Yakub yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing. Bukan kita yang bukan keturunan Yakub. Karena Yesus diutus hanya kepada domba-domba dari Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya, Bani itu anak, keturunan, benih. Israel itu Yakub. Berarti aku diutus untuk anak-anak keturunan Nabi Yakub. Berarti bukan untuk kita. Oh, kok kita nyamar-nyamar? Kan malu sama dunia. Kita makan babi, makan anjing, makan tikus, makan kucing. Sedangkan Bani Israel
Gak boleh makan makanan itu semua. Oh, kita ambat semua. Berarti kita ini adalah serigala, pemakan daging, pemakan segala, omnivora kita ini. Bukan domba. Domba itu makannya cuma rumput, ilalang, padang. Oh, kita makan kucing dimakan, kuda nil dimakan, singa kita makan, dinosaurus kalau ada pun sekarang kita makan. Alah, habis itu kita mengaku pengikut Yesus. Nyambungnya di mana? Yesus itu nggak boleh pengikutnya makan binatang yang berkuku belang, nggak boleh. Apalagi yang bergigi taring, mana bisa. Jadi kalau kita mengaku pengikutnya, aduh, kebangetan itu. Itu bukan cuma membodohi diri, membodohi orang lain, tapi juga membodohi diri sendiri. Itulah Islam. Kenapa selalu berdoa dalam sholat untuk berlindung dari orang Kristen? Di mana dalilnya umat Islam berlindung dari orang Kristen? Al-Quran surah Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata dallin itu ditujukan kepada orang-orang zalim. Siapa mereka? Orang-orang zalim yang sudah tahu bahwa yang disembah itu bukan Tuhan, tapi tetap aja disembah. Udah tahu Yesus itu hanya untuk Bani Israel, tetap saja merasa Bani Israel. Udah tahu Yesus melarang makan babi, tetap aja makan babi. Udah tahu Yesus tidak mengenal pastor, tidak mengenal pendeta, tidak mengenal gereja, tetap aja percaya kepada gereja, pastor, pendeta. Itu zalim namanya. Itu zalim. Udah tahu Yesus tidak mengenal buku Lukas, Markus, Matius, masih tetap dianggap firman Tuhan. Begitu saudaraku. Jadi kalau sudah ragu, artinya cahaya hidayah sudah mulai sedikit terbuka dalam hati. Kata Yesus apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Itu ucapan untuk Bani Israel. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamid, roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Tentang hukum-hukum, tentang keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Nah, kalau orang Kristen mengatakan, oh itu untuk Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Roh Kudus Kristen. Matamu. Yesus mengatakan ketika datang roh kebenaran, dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, Kristen ditanya, apa hukum waris dalam agama Kristen dari Roh Kudus yang orang Kristen katakan Roh Kudus? Ada jawabannya? Gak ada jawabannya. Kristen lumpuh dari hukum-hukum itu. Hukum nikah Kristen gak tahu. Hukum infak, sedekah, perpuluhan mereka masih pakai. Padahal itu bukan ajaran di luar Yahudi. Mereka gak tahu. Bagaimana hukumnya orang yang mati meninggalkan hutang? Kristen gak tahu. Bagaimana hukumnya orang kemudian beda akidah, hubungannya dengan keluarganya yang beda akidah? Kristen gak tahu. Bagaimana hukum tata negara? Orang Kristen gak tahu. Padahal Yesus mengatakan apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, gimana hukum tata negara dalam kekristenan ada nggak? Nggak ada. Hukum warisan ada nggak? Nggak ada. Hukum gadai ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sementara Yesus mengatakan kalau ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Ya, di Kristen cuma diajarkan apa? Kasih. 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 Seakan-akan kita ini orang Indonesia tidak tahu Kristen Katolik tiba di Indonesia itu bagaimana sejarahnya. Baru sekarang mau bilang kasih. Kasih yang diajarkan Yesus itu bukan begitu. Kalau mau tahu kasih yang diajarkan Yesus, baca Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48. Nih, baru tahu. Kasih itu di situ. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Buka mic-nya, silakan. Ada satu lagi, Bang. Di gereja kami ini pernah ada satu pastor berbuat zina sama ininya sendiri. Makanya saya udah mulai ragu di situ. Kok bisa seorang pastor bisa begitu? Makanya saya udah ragu lagi di situ. Terus ayah saya punya adik itu kan juga pastor. Lalu? Jadi ada kejanggalan banyak sekali yang buat saya ragu. Kok
ayah kandung saya punya adik itu kan pastor. Terus ayah saya kalau udah balik dari gereja, dia kan saling membantu gereja. Kalau udah balik dari gereja, di dalam rumah tangga itu dia selalu, kalau lama mungkin 1 bulan atau 2 bulan harus pukul ibu saya. Makanya saya nggak habis pikir kok bisa gitu, orang kalau udah masuk dalam gereja, udah dekat Tuhan itu kelakuannya bukan begitu. Tapi ayah saya beda. Makanya dari situ saya juga udah 5 atau 6 bulan ini saya tidak pernah ke gereja. Saya di rumah aja. Kalau ada paket saya nonton Banjuma, masuk akal semua kalau kata-kata Banjuma. Alhamdulillah. Sekarang bapaknya masih hidup, masih jadi pastor. Ayah saya masih hidup. Kalau nggak ke gereja, apa reaksi beliau? Kalau hari Minggu itu beliau selalu bilang sama aku ke gereja. Aku bilang ya nanti aku nyusul gitu. Tapi habis itu aku nggak nyusul, aku di rumah aja. Marah nggak Aku dia? nggak mau. Ya marah sampai pukul saya bang. Tapi saya bilang "Wah, kalau kelakuan ayah kayak gitu, di orang-orang yang biasanya di gereja ayah bicara sama mereka itu, sedangkan kelakuan ayah aja sama anak sendiri beda, terus sama istri juga beda, sering dia memukul ibu. Jadi kelakuannya itu beda sekali. Tidak tahu saya bang, itu dari aku juga tidak tahu. Sebenarnya gini, kalau kita ingin mendeteksi apakah orang-orang Katolik atau Protestan ini adalah orang benar di mata Yesus, itu bisa dilihat di dalam Yohanes 15 nomor 7. Itu ucapan Yesus langsung tuh, berdasarkan cara pandang Kristen terhadap Bible. Saya ngikut di situ dan saya paham betul, oh begini caranya. Kata Yesus, akulah pokok anggur dan engkau adalah rantingnya. Jikalau engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam dirimu, mintalah segala sesuatu. Minta apa saja yang kamu mau, maka engkau akan mendapatkannya. Nah, suruh bapaknya buktikan. Coba berdoa. Coba doakan apa yang kau mau bapak. Pasti kau akan dikabulkan doamu. Kalau kau benar-benar orang benar ada di dalam diri Yesus. Kalau di dalam mulutmu itu benar-benar firman yang kau ucapkan itu ada di dalam hatimu, benar-benar ada dalam perilaku hidupmu sehari-hari, maka kata Yesus, mintalah segala sesuatunya maka engkau akan mendapatkannya. Tapi faktanya tidak. Nah, kita analisa, apakah ucapan Yesus ini sakti? Ya sakti dong. Tapi kenapa tidak ada orang Kristen yang bisa kemudian mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari? Ya karena memang Kristen bukan pengikutnya. Lalu mana orang-orang sakti mandraguna yang bisa membuktikan itu, ucapan Yesus itu benar-benar terbukti pada dirinya? Ya sudah habis. Dibantai oleh orang-orang terdahulu, murid-murid Yesus habis. Orang-orang yang percaya Yesus hanya rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, dihabisin sama sekte lain. Sekte Arius yang mengajarkan bahwa Yesus hanyalah utusan Tuhan itu kan dikalahkan pada saat konsili. Habis mereka dibantai. Gitu. Jadi nggak ada lagi. Yang berkuasa adalah sekte yang menguasai separuh dari bumi saat itu. Apa itu? Siapa itu? Imperium Romawi. Itulah yang berkuasa.
Sehingga sekte-sekte kecil pengikut Yesus habis, nggak ada lagi. Jadi kalau mau membuktikan pastor Anda atau siapapun di Kristen, kita ingin bukti bahwa dia benar-benar pengikut Yesus, suruh mereka, suruh apa yang Anda inginkan sekarang. Misalnya dia punya cita-cita, aku ingin beli mobil. Coba buktikan. Karena Yesus mengatakan, jikalau engkau ada di dalam diriku, di dalam diri Yesus, kata Yesus, dan firman yang terucap dari mulutku ada di dalam dirimu, mintalah segala sesuatunya. Mintalah segala sesuatunya, maka kamu akan mendapatkannya. Kan gitu. Nah, buktikan. Kalau memang Bapak adalah orang benar, coba minta saya supaya saya taat ke gereja. Coba minta sama Yesusmu. Kalau benar Yesus itu ucapannya bisa terrealisasi dalam diri Bapak, minta coba supaya aku sering ke gereja. Malah saya semakin malas, malah saya ragu sekarang ini. Berarti Bapak tidak ada dalam diri Yesus, dan firman Yesus tidak ada dalam diri Bapak. Anda cuma berkhotbah menginginkan sesuatu yang bersifat duniawi saja. Buktinya ibu babak belur, saya babak belur. Apakah itu yang diajarkan Yesus? Artinya kosong. Kalau pengkhotbah saja, pastor saja begini kelakuannya, bagaimana jemaat di rumahnya? Di gereja senyum, tapi di rumahnya bisa saja lebih parah dari itu. Begitu Bang. Jadi untuk mendeteksi orang Kristen ini benar atau tidak, kalau sudah muncul di sini kan, wah pakai dasi, pakai jas, minta uji. Kalau Anda benar-benar ada di dalam diri Yesus dan firman Yesus ada di dalam diri Anda, coba buktikan sekarang. Buat cuaca di ruangan saya ini dingin atau menjadi gelap. Nah, bisa nggak? Oh, nggak bisa Bang Suma. Itu bukti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Nabi Muhammadku beda. Apa kata Nabi Muhammadku? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Wah, itu baru keren. Jaga kemaluanmu dari berzina, jaga tanganmu dari mencuri, jaga mulutmu dari berbohong. Itu baru keren. Maka engkau aku jamin surga. Kapan itu? Tunggu, jangan sekarang, karena sekarang belum saatnya orang menerima surga. Itu baru hebat. Kalau sekarang Yesus, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Apa itu? Makanlah babi. Wah, gak ada begitu. Janganlah kau bersunat. Bang, gak ada begitu. Ibadah minggu lah, gak ada begitu. Rasulkanlah Paulus, gak ada kayak begitu. Gak ada. Malas semua. Yesus mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai yang diutus, jangan dikenal sebagai Tuhan, supaya bisa memperoleh hidup kekal. Nah, di mana kemurnian akidah, di mana kemurnian keyakinan dan kepercayaan bahwa Yesus itu benar-benar utusan Tuhan? Yahudi enggak, Hindu tidak, Buddha tidak, Yesus tidak, Kristen tidak, hanya ada di Islam. Berarti di Islam lah hidup kekal itu. Kalau orang Kristen nih ditanya, hei Bung, ya paman, kamu yakin Yesus itu utusan Tuhan? Boh, yakin. Yakin, 1000 yakin. Kalau Yesus itu utusan Tuhan, itu kata mulutnya orang Kristen, orang Katolik. Coba Anda intip ke gereja hari Minggu. Siapa yang mereka sembah? Yesus, Pak, Yesus. Berarti mulut doang yang mengatakan Yesus utusan Tuhan. Prakteknya Yesus bukan utusan, tapi Tuhan. Itulah orang-orang munafik, pembohong, pendusta, yang cinta dunia, tidak mau menyembah Tuhannya, hanya mau menyembah makhluk Tuhan yang ya dijanji bisa masuk surga, dosa ditebus. Cuman itu doang. Kenapa banyak orang Kristen, orang Islam masuk Kristen? Karena mereka malas untuk sujud beribadah kepada Tuhan yang maha tinggi. Makanya mereka pindah. Kalau di situ cuman shalalalalala, shalalalalala, la masuk surga. Cuman begitu. La masuk surga. Nyanyi doang. Dosa sudah dihapus, masuk surga.
Kalau di Islam kudu harus kau praktekkan. Kamu percaya Tuhan itu ada? Ya, hambakan dirimu kepadanya. Ini percaya Tuhan ada, percaya. Terus apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Ya, nyanyi. Alamak. Kata Yesus, jika kau percaya kepada aku, kau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sujud, Yesus puasa. Artinya bahwa ketika Yesus melakukan amalan-amalan itu harta surga. Kata Yesus, kau akan melakukan yang lebih besar dari itu. Ini malah enggak. Yesus sujud malah dia salto. Mimpi masuk surga. Masuk akal aja kagak. Jadi begitu saudaraku, kalau ingin membuktikan bahwa Kristen itu adalah benar-benar pengikut Yesus, uji dia kata Yesus. Uji dia kata Yesus. Markus 16 sampai nomor 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. 1, minum racun tidak mati. Nanti bapaknya suruh minum racun. Aku boleh ke gereja bapak, yang penting kau terbukti bahwa kau adalah orang percaya, bukan orang munafik. Gimana caranya? Aku ada baygon pak, baygon cair, tolong minum 1 gelas aja pak. Kalau bapak tidak mati berarti bapak ini orang percaya. Tapi kalau sampai biji mata hitamnya hilang, jangan salahkan saya. Berarti Anda nipu. Kan gitu. Yang kedua, dipatok ular kobra tidak mati. Nah, minta ular kobra kasih ke bapaknya. Baca mantra bapak. Nah, hitung 1, 2, 3. Kalau masih lurus jalannya berarti dia sakti. Berarti dia benar-benar percaya kepada Yesus. Tapi kalau sampai dia oleng, tumbang, berarti dia pembohong. Ya kan? Itu fakta, itu real. Cara menguji orang Kristen itu bahwa dia orang benar itu kasih ular kobra. Begitu dia pulang dari gereja, buangkan ular kobra. Plak, plak. Nah, suruh berkelahi. Jurus ular makan mentimun. Nah, coba. Ayo pak, semangat pak, lawar ularnya pak, nggak usah ditangkis pak, biarkan dia gigit. Nah, kasih gigit lah putihnya. Hitung 1, 2, 3. Kalau sudah mulai lunglang mungkin jurus mabuk, penipu dia berarti. Karena dalil begitu. Tanda-tanda itu akan menyertai orang percaya. Saya sering menguji pendeta pastor atau pendebat Kristen di sini. Kalau dia datang kan, pura-pura pakai bahasa Ibrani. Jangan. Bahasa Yunani. Jangan. Bahasa Inggris. Jangan. Saya kasih bahasa asing. Karena kenapa? Tanda-tanda orang percaya adalah bisa bahasa asing. Saya menggunakan bahasa daerah saya. Puramuko kana lepak nenina latarike. Ngerti enggak? Kau ngomong apa? Berarti kamu bukan orang percaya berdasarkan Markus 16. Gampang kok. Untuk menguji orang Kristen itu, orang Katolik itu, benarkah dia itu orang percaya atau tidak? Gampang. Masukkan ular di celananya. Biarkan ular ketemu ular. Gitu saudaraku. Jadi kalau abang ini sudah ragu, berarti tanda-tanda hidayah sudah ada, akal sudah mulai berfungsi. Gitu, enggak melihat anak pendeta, anak pastor. Kalau akal berfungsi, banyak teman saya, bahkan pendeta sendiri, pastor sendiri banyak yang pindah ke Islam. Banyak. Ada malah adik saya, adik angkat saya pastor, lagi mimpin misa, saya video call sama dia di atas mimbar nih. Abang, coba lihat ini jemaat-jemaatku. Saya ketawa, dia ketawa-ketawa juga. Mimpin misa bersama dengan pendeta pastor-pastor senior lainnya. Ini bang, ini kak, ya pastor senior ini namanya ini juga insya Allah naik masuk Islam juga ini. Lagi mimpin jemaat, aku bilang kalian konsentrasi dulu, aku bilang nggak apa-apa, mereka lagi nyanyi kok. Makanya dia video call sama aku. Wallahi, aku nggak bohong. Orang Toraja itu. Nah, itu artinya bahwa kalau saudara-saudara ragu, silakan belajar terus. Silakan. Ada lagi? Ya, jadi
sampai ayah beli aku satu salib, katanya mau taruh di tempat aku biar dilindungi sama Tuhan. Wah. Saya sudah pusing ini bang, makanya salibnya saya bungkus pakai kain. Iya. Dibungkus pakai kain. Iya, bagus. Ya, tapi gimana itu ya? Kalau kita pelajari tentang sejarah salib, salib itu adalah pekerjaan orang-orang yang memusuhi Yesus. Makanya ada salib. Orang yang membenci Yesus itulah yang menyalib Yesus. Berarti salib itu adalah lambang kebencian terhadap Yesus. Apakah Yesus sampai ke salib itu karena cinta? Tidak. Yesus sampai disalib itu karena kebencian. Karena orang-orang tidak percaya kepada Dialah yang menyalib Yesus. Begitu. Begitu abangku. Jadi abang di mana ini? Di rumah? Ya di rumah di Kupang bang. Di Kupang. Iya. Saya pernah naik di roomnya Bang RK. Oh, dia lagi sibuk itu. Ada masalah dengan senjatanya. Senjatanya selalu masuk di lubang lain selain lubangnya. Pagi, Bang Juma. Pagi, Marwati, apa kabar? Marwati. Iya. Jadi siapa? Aku Lady. Lady. Aku. Oh, Lady. Ya. Ya. Ini ada anak pastor. Boleh bertanya, Pak Ustadz. Tanya sama siapa? Ini yang muncul-muncul, ini kepalanya ini muncul-muncul. Iya, beliau anak pastor. Silakan. Kalau bisa buka kamera dulu, Markona. Aku. Iya. Ini udah buka ini. Enggak, mana ada buka. Hah? Masih tertutup. Dikutuk? Kameranya masih dikutuk. Kau salah, udah pagi nih Bang Juma. Ya udah buka lah. Tunggu dulu. Apa buka? Kamera. Ih, lale Bu Markona, bukalah. Janganlah. Ya udah tanya sama pastor Malu apa ya? Malu aku. Menek. Ini apa yang muncul-muncul ini? Yang di samping abang ini? Iya, beliau anak dari pastor. Kenapa dia ngunduk-ngunduk tadi? Abang ngomong ngunduk-ngunduk dia terus. Iya. Tanya aja. Baru sadar ini. Bang. Tanya. Pastor. Bang Pastor. Iya Bu. Gini. Masuk akal tadi perkataan Bang Juma itu. Hah? Iya. Masuk akal abang tadi perkataan Bang Juma itu. Iya. Iya. Iya masuk akal. Masuk akal? Iya. Iya masuk akal lah. Justru Bibel yang dibacanya itu. Saya masuk sudah akal. minggu ini nonton Bang Juma dan juga saya biasa nonton di YouTube. Masuk akal bicaranya Bang Juma. Berarti abang mau mualaf ini rencana. Ya rencana mau mualaf tapi takut sama keluarga. Disalib lah kau nanti kalau mualaf, kau disalib, dikutuk. Mau kau dikutuk? Hah? Mulai tadi ku tengok-tengok abang ini ngunduk-ngunduk terus.
Ngunduh-ngunduh itu apa? Apa? Kayak ngantuk. Oh, Jangan mau kau itu perayu itu si Juma. Udah banyak orang mualaf dibikin itu. Ya, Iya, iya. abang polos sekali ku tengok. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Masih hidup orang tua Masih hidup. dua-duanya? Iya, masih hidup semua. Kenapa kayak gitu? Cina aku lepas ulumu. Tapi kalau nanti abang mualaf banyak duit dapat kau nanti. Jualanmu laku. Ya. Mau kau mualaf? Cina aku kapit timumu balau. Ini Bang Pastor. Kalau kau mualaf nanti, banyaklah duitmu, jualanmu laku, ya. Iya, iya. Jangan asal iya. Berarti setuju kau tadi mualaf. Nggak takut kau dikutuk? Hah? Hati-hati saya sudah mantap, tapi saya masih takut sama keluarga besar. Takutnya mereka tahu. Udah mantap dia, bosku. Kau tinggalkan orang tuamu demi si Juma. Ya kok demi cuma demi keselamatan dia dong di akhirat. Kalau misalnya tinggalkan keluarga demi kebaikan dan keselamatan, ya apa boleh buat, saya akan tinggalkan. Tapi itu baru keren. Nggak takut kau rupanya di sini. Masalah generasi. Nggak takut kau disunat. Ujung-ujungnya takut sunat. Nabi Ibrahim. Burungmu. Nanti mau kau, nggak malu kau dipegang nanti burungmu. ya kalau buat apa malu? Nabi Abraham aja 80 tahun kurang lebih sunat. Kenapa? Kenapa kau mualaf? Gara-gara apa? Coba dulu katakan. Tadi Gara-gara udah saya kata semua sama Bang Juma. Iya. Biar Gara-gara- banyak duitmu, biar laku jualanmu kayak gitu. Entah kau untuk cari 72 bidadari. Enggak, apanya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu bidadari yang mana. Ada nanti dapatmu itu. Kalau mualaf kau, dapatlah kau nanti 72 bidadari. Alhamdulillah bilang. Daripada dapat bencong kan gitu. Kamu udah nikah? Udah nikah. Duh, malah istrinya. Kambu istrinya orang disenter. Istrinya pulang kampung. Pulang kampung. Gara-gara ditinggal kau jadi malap kau. Kecewa kau. Fitnah. Istri sama anak kecewa sama aku karena aku sudah tidak rajin ke gereja, tidak pegang lagi Alkitab. Makanya mereka
Si Lady ini marah mungkin mereka. hmm, Atau gimana aku tidak tahu, tapi udah seminggu mereka tinggal sama ayah sama ibu di kampung sana. ibu Ya mertua. harusnya Mertua. kaulah dulu. Rajinlah kau ke gereja biar dapat istri yang baik. Ya, Tapi dalam ajarannya itu bertentangan semua sama Tanjuma. bertentangan sama si Juma. Berarti saingan Yesus dengan si Juma ya. Saingan Bang Zuma dengan pastor pendeta. Kok Yesus? Justru Bang Zuma itu juru bicaranya Yesus. Kau ini Markona Di mana? Di mana tertarikmu? Di bidang apa tertarikmu? Jadi mualaf kau. Coba dulu jelaskan. Ih, Dede Lalena suaranya. Halo. Siapanya? Kristen. Namamu Kristen. Kau jadi mualaf. Aduh. Kenapa namamu itu? Udah tahu jelas-jelas sudah Kristen ini. Tidak percaya lagi sama Alkitab karena saya merasa Alkitabnya itu sudah diubah-ubah gitu. Nah, pintar. Tidak, Kenapa mengubah? karena ya menurut hati saya gitu. Terus terkadang saya dengar ceramah-ceramah Abang Juma juga begitu katanya. Berarti kau malas dulu kasih persepuluhan ya? Takut kau kasih persepuluhan ya? Dari mana tahu kau Bibel? Ke gereja aja nggak pernah kau bilang tadi. Terus kita cari uang banting tulang setiap minggu bawa ke gereja, makanya Kau aja malas ke gereja. Bocor rahasia, Gimana? bocor rahasia, bocor. Gini. Di Kristen satu kalinya seminggu ke gereja udah malas kau. Apalagi nanti kau mengikuti si Juma 5 kali sehari itu. Mampu kau itu? Mampu. Karena kalau kebenaran. memang kalau itu jalan yang kebenaran, ya pasti saya ikuti. Tapi kalau seperti di agama saya yang sekarang ini, ya buat apa gitu. Belum kau baca di Bibel. Cuma di Bibel ada jalan kebenaran dan hidup. Hah? Di buku Tapi- mana lagi ada jalan kebenaran? Coba dulu. Tapi jalan Baca kebenarannya dulu bukan ke Yohanes. gereja, ke sinagogi, Makanya. jalan kebenarannya. Iya, kebenarannya ke surga. Ke surga mimpi. Iya. Enggak mimpi. Mimpi Surga dong. nyata. Karena Satu-satunya surga yang kalian itu bisa surga mengatakan bidadari. akulah Oh jalan iya dong, namanya Surga surga. yang kudus. Namanya surga. Kalau kudus Ya, kenapa? surga, tahu surga kan? Surga yang kudus. Kalau kudus kenapa ada kawin mawin di surga? Bukan di surga nggak ada kawin mengawin. Kata Aku siapa? kasihan mulai si Kristen ini. Dia Kata domba yang siapa? sesat jadinya. Kata siapa? Di Jelas, surganya jelas, Yesus itu, jelas, Yesus tulis. itu menjadi pengantin, Bapak. Bukan, bukan pengantin. Aduh, Bapak Jangan ini. kamu seringkali menghina Yesus ya. Kamu nanti kena ajab. Loh. Kenapa emosi Aku abang lihat kamu ini? kena ajab. Suatu Wih. waktu kamu kena. Kenapa emosi Lihat, abang? aku sering Kenapa? mendoakan. Hah? Lihat cuma. Kenapa Kamu nanti emosi? satu waktu kena ajab. Kenapa? Kenapa abang Pasti kamu marah-marah? kena ajab. Kenapa Yakinlah, marah-marah? pasti kamu kena ajab.
Kenapa marah-marah bang ini? Enggak marah, enggak marah. Tapi kamu sering Nih, menghina saya bacakan Kamu dalil bang sering ya. menghina Kristus. Saya bacakan dalil. Bacakan coba dalilnya. Jangan Markus dipelesetkan ya. Markus Iya, jangan 25 dipelesetkan. Ya. Markus 25 nomor 1, 10 gadis menyongsong mempelai laki-laki, di mana mempelai laki-lakinya itu adalah Yesus. 2 Korintus. Iya. Sabar dulu, saya bacakan dalilnya dulu. 2 Korintus Tetapi di 11. situ bukan maksudnya pernikahan. 2 Itu Korintus cuma 11 nomor 2. Di situ maksudnya surga. Diam dulu bang, diam dulu. Iya, Bacakan surga dalilnya maksudnya. dulu. Kubacakan Kamu nggak dalilnya. bakal Kubacakan dalilnya goyang dulu. imanku karena Izinkan itu. saya baca dalil dulu. Oke, lanjutkan. 2 Aku Korintus kasihan melihat si 11. Kristen. Adalah domba yang sesat. 2 Korintus 11 nomor 2. Ingat ya Kristen ya, kamu termasuk Diam dan dulu. Tuhan nanti ingat lagu 49. Diam dulu ya, diam dulu. 2 Korintus 11 nomor 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Wahyu 19 nomor 9, lalu ia berkata kepada aku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepada aku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Wahyu 19 nomor 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini yang fantastis, ini yang di data nomor 25 nomor 10. Apa kata di dalam kitab saudara? Sabar dulu, jangan ngoceh sendiri. Jangan ngoceh. Weh, cucunya Mak Erot, diam. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah sedia masuk bersama-sama ke dalam kamar pengantin dan pintunya ditutup. Ye, kamar pengantin, tutup kamar. Asik. Ternyata di surga Yesus ada pengantin. Yesus mempelai pria. Pengantin domba. Kalau di surga pengantin bidadari. Kalau di tempatnya abang ini pengantin domba. Pengantin domba. Pengantin domba. Hanya orang gila yang mau pengantin dengan domba. Hanya orang gila. Kami pengantin dengan bidadari. Situ pengantin domba. Mbe. Pengantin domba. Mbe. Bau domba. Bau domba. Buka mic-nya bang, buka mic-nya biar dunia menertawakan abang. Buka mic-nya. Itu termute itu. Buka mic-nya, buka mikrofonnya dibuka. Mikrofon dibuka, mikrofonnya. Mikrofon. Anda pilih pengantin domba atau pengantin bidadari? Pengantin domba. Ya, pengantin domba. Amit-amit. Saya masih waras. Ya, Saya nggak pengantin dengan 72 bidadari. Di sini tidak ada perkawinan. Bidadari lebih bagus daripada Aku sangat sangat menyayangkan ya. Domba di itu binatang. hadis itu banyak dipelesetkan kalimat. Domba itu binatang. Ya, banyak dipelesetkan. Teman-teman, teman-teman, Bapak ini lebih suka kawin sama domba. Atau bagaimana hadis? Kawin dengan domba Bapak ini. Aduh. Pernah kawin dengan kelainan seks abang ini. Masa kawin domba? Kelainan seks abang ini. Ada gadis-gadis kok kawinnya sama domba, bang. Kenapa bisa kawinnya sama domba? sama domba.
Masolang generasi. Berpirus nanti ucoknya. Alamak, domba dikawinin. Bang Juma. Ngeri kali lah. Kristen, kenapa sakit kepala kau Bang Kristen? Karena di agamanya diajarkan kawin domba. Di surga. Di surga kawin domba. Lama orang itu kawin sama bidadari yang cantik jelita. Ini kawin sama domba. Di dunia saja saya nggak mau, apalagi di surga. Di kehidupan kekal kawin domba. Nanti tambah pusing kau Kristen, Bang. Chris. Chris. Bang Chris. Ayat ini makin Gimana Bang Kris? ayat-ayat yang kawin sama domba ini menurut aku ayat yang ngawur ini, Bang. Mereka lebih suka dalam kehidupan kekal bersama domba. Chris, nanti kau lebih pusing lagi. Selalulah kau tiap hari bertanya di mana jalan yang lurus. Jalan lurus kau. Jalan lurusnya itu mengikuti Yesus. Atiullah wa atiur Rasul. Percaya Yesus itu Rasul. Itu jalan lurus. Lalu taat kepada Tuhannya Yesus. Itu jalan lurus. Oh malah ke gereja. Di mana Yesus pernah memberikan jalan ke gereja? Kok percaya kepada pastor, percaya kepada pendeta? Di mana Yesus pernah mengajarkan untuk percaya kepada pastor? Di mana Yesus pernah mengajarkan untuk percaya kepada pendeta? Enggak ada itu, enggak ada. Pastor pendeta itu siapa? Yesus tak mengenal pastor, Yesus tak mengenal kemudian pendeta. Apa itu pastor pendeta? Yesus kenalkan mereka? Enggak. Yang Yesus kenal itu Rabi, Rabam, Maran. Ah, itu baru Yesus kenal. Pendeta kok, pastor kok. Apa? Sejak kapan Yesus mengajarkan untuk percaya kepada pastor dan pendeta? Sejak kapan? Pastor pendeta ini kan tokoh-tokoh baru dari agama baru. Makanya orang yang bertanya-tanya di mana yang jalan yang lurus itu sebetulnya nggak lurus lagi kau nanti. Ya, tidak ada yang bertanya jalan lurus. Kami minta supaya kemudian tetap berada pada jalan lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus itu, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Itu setiap saat kami berdoa begitu. Sementara doa kalian apa? Bapakku yang di surga, dimuliakanlah namamu, berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Tiap hari minta makan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Kerja weh, kerja. Jangan minta makan terus. Tiap hari kan kau minta makan. Bapakku yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, sama seperti yang ada di bumi, kerjaanmu yang ada di bumi ini. Berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Tiap hari minta makan, kayak bebek, kayak ayam. Kerja, kerja. Minta tiap hari minta makan. Nggak mau kerja dia, kayak mana lagi? Ya sama lah kau di doamu minta makan tiap hari. Ini Minta itu minta sehat, kekuatan, minta pekerjaan, minta kemuliaan, disehatkan. Minta makan. Berikanlah kami makan secukupnya hari ini. Besok begitu lagi. Besok begitu lagi. Minta makan terus. Udah semua binatang bisa dimakan, masih minta. Kambing, bebek, sapi, tedong, kerbau, semua dimakan. Tikus habis ikut dimakan, masih minta makan. Kucing bisa dimakan, masih minta makan. masih bengkok lagi kau. Mau bengkok kau. Jelas-jelas kau lurus. Makanannya minta terus, minta makan, makan. Pergi ke surga, kawin domba. Perawan suci yang dipersembahkan kepada Kristus. Aduh, parah ini. Aku tahu ini otak si Kris ini. Parah. Mau
mau mualaf ini rencananya biar laku jualannya ini si Kris ini. Tahu aku ini. Curhat aja terus kau. Merepet Biar aja terus. laku dia jualanmu Kris. Oh, jualan. Jualan apa kau? Aku buka warung. Makanya itu rencanamu nanti biar laku warungmu itu. Mualaf Orang dia ada di Kupang kan mayoritas Kristen. Deh. Ngaku kau mau lurus. Sudah jelas-jelas kau di situ. Kau baca di Yohanes 14 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, terus kenapa nggak ikuti Yesus? Sampai ke Bapak kalau tidak melalui Terus kenapa nggak ngikuti Yesus kalau begitu? Kenapa malah ikuti pastor? Ayo. Kenapa nggak ikuti Yesus? Kenapa ikut pastor dan pendeta? Ayo. Yesus ke sinagoge. Yesus ibadah Sabtu. Yesus kitabnya Tanak. Yesus menyembah kepada Allah. Yesus sujud dalam beribadah. Yesus tidak makan babi. Yesus bersunat. Nah, kenapa kalian ikut pendeta pastor? Ayo. Katanya yang jalan kebenaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu kata siapa? Kata Yesus. Kenapa nggak ikut Yesus? Kenapa malah ikut pastor? Yesus pernah minta perpuluhan nggak? Nggak pernah. Pastor minta nggak? Kena deh. Yesus pernah minta perpuluhan nggak? Nggak minta. Pastor minta nggak? Kris, kalau kau nanti mualaf, Pastor minta nggak? Tidakmu itu harus Pastor hitam minta. nanti. Kenapa itu kau Pastor minta nggak perpuluhan nggak? Kena nggak tuh? Pastor kena nggak perpuluhan? Tanya si Kris itu. Minta nggak pastor perpuluhan? Masih aktif dia Kristen itu. Yesus ada minta perpuluhan nggak? Nggak ada. Pernah kau kasih persepuluhan Kris? Emosi kau lihat. Saya mengira bahwa setiap hari Minggu yang ke gereja sumbang itu mungkin mereka ambil ini. Apalagi 5 kali sehari. Masalah generasi. Sekali aja seminggu nggak mampu kau. Apalagi nanti kau. Sebenarnya 5 kali sehari. Pasti nanti hitam jidatmu itu. Kau benturkan 5 kali nanti itu. Yesus juga begitu. Yesus juga sujud benturkan jidat juga ke lantai. Ayo. Coba yang naik ya, kalau Kristen ngomong ya, kalau tidak ngomong saya turunkan. Saudara Lili. PR-mu nanti, Kris. Pikirkanlah itu perkataanku itu. Udah fakta kau. Sekali seminggu. Saudara Lili, semangat malam. Apalagi nanti 5 kali sehari. Lili. Seminggu sekali sebenarnya. Cuman ajarannya itu bertentangan. Pandai kali. Mantap. Bertentangan dengan Yesus. Langsung bilang. Ajarannya bertentangan Yesus gitu. Nah, pandai, Masya Allah. Udah mulai waras. Udah mulai sehat. Masya Allah. Kan Kristen ya kau. Sekarang kan Kristen, masih Kristen kan? Iya, masih Kristen. Ucapkan dulu doa Bapak kami. Bisanya kau? Bisa. Coba dulu. Kan udah mau ninggalin agama. Waalaikumsalam. Anta. Kau pun lady contoh lah si Kristen ini. Entahkan demikiannya kau, menyamar kau. Tobatlah kau lady, tobat. Kau pun mualaf lah kau. Udah tahu kau padoha kau kan, si padoha kau kan. Gini.
Malah kau tahu aku itu, Udah tahu singa aku itu kau itu sekarang. mau Tak ini. mungkin aku kembali ke kambing lagi. Udah singa aku. Ini si Kris ini udah singa dia. Mau kambing dia. Turun. Biarin Lah. aja, biarin dia mualaf. Kau lah mualaf lagi. Mau kau turun pangkat? Turun pangkat. Sekarang dia mau jadi manusia. Kalau sekarang kan dia masih domba, masih binatang. Nanti dia mau jadi manusia. Daripada dia masuk surga kawin domba, mending kawin bidadari. Ayo. Kau padoa domba kau, binatang kau. Masalah generasi. Si Kristen ini mau manusia dia, nggak kayak kau Lady masih binatang kau. Gelarnya. Digelar domba pada serigala dia, Bang. Iya, Pak. Itu si Kris itu singa. Mau kambing katanya dia. Mana ada singa? Singa. Singa kau sekarang. Yesus mengatakan jangan kuberikan mutiara kepada anjing, barang kudus kepada babi. Oh, ngaku singa. Iya, Mas. Ingat ini Kristen, Matius ayat 17 ayat 2. Kan rumput. Kalau kau menuhankan Tuhan di tiang salib itu. Kristen. Matius berapa? Apa? Mau buka saya? Janganlah kamu menuhankan Tuhan di tiang listrik gitu. Coba buka. Saya kita perjanjian baru ini. Ya, perjanjian baru. Coba. Matius berapa? Lady, tunjukkan dulu Lady. Kau mau masih binatang mau manusia kau. Nggak usah dulu buka Bibel itu. Kau mau buat rencanamu. Doa bapak kami dulu bilang. Hei, masa kau mau membuatkan? Lady, bagus kau sama aku. Aku bapakmu aku. Tengok nama aku itu. Panggil bapak. Kau orang mualaf itu nggak normal itu. Udah menduakan Tuhan itu. Iya. Emosi Tuhan dia lama-lama. tidak dua, Tuhan itu satu. Siapa bilang Tuhan itu dua? Siapa Kristen? Coba bilang. Siapa Tuhanmu? Satu. Tuhanku tiga loh. Kau Tuhan, kurangi makanya Tuhan. kau itu masih binatang kau, Lady. Tuhannya tiga katanya. Tuhannya tiga dia, Tuhannya. Siapa yang namanya, Lady? Jelas-jelas Tuhanmu tiga. Tuhan mau kau Tuhan kan yang satu. Ibaratnya kalau mati nanti Tuhanmu yang satu itu, mana lagi Tuhanmu? Siapa itu bilang Tuhannya tiga itu? Itu Mbak Lady. Tuhanku tiga. Mana lagi banyak? Mana dulu kau? Mana lebih banyak? Mana menang itu? Tiga melawan satu. Hah? Tuhannya tiga. Aduh, Markona. Pikir nanti ujung-ujungnya yang menang itu satu. Betul. Tuhannya tiga dia. Satu lawan tiga. Buka kamera dulu, ibu, buka kamera dulu. Ini Dari mana kau dapat? nanti saya kawinkan antara Efran dengan Lady. Saya kawinkan domba jantan Efran bersama dengan domba betina Lady dalam nama Yesus. Sah. Tidak ada pegang Yesus. Kalau di keislaman kan paling sah sudah, duduk aja sudah, pegang tangan sah. Nah iya, itu maksudku, aku mau kawinkan kau sama Lady. Mau percaya bagaimana itu? Saya kawinkan kau sama Lady. Ini
Bang baju kuning ini. Bang Juma itu Namanya apa? Bang, halo Bang, Kumis. Bang Kumis. Agama apa Bang Kumis? Agama apa? Kristen. Protestan. Ya, Kristen lah. Berarti 3 Tuhannya kan? Satu. Ya. Kalau tanya Tuhan satu. Sama si Kris. Nanti jadi mualaf kau kalau satu kau bilang. Mau tiru-tiru si Juma itu. Si Juma. Tanyalah itu Tuhannya itu satu. Berarti sama kalian. Kalau Lady Tuhannya berapa? 3. 3 Lady, 3. Sama aku, sama si Juma. Tiru si Juma itu. Tuhannya itu satu. Kita 3. Menang 2 kita, menang 2. Maksudnya itu kita bikin. Halo. Siapa aja Tuhan yang 3 itu? Mbak Lady. Maksudnya Lady punya tanggapan 3 itu bagaimana? Bapak, Anak, Roh Kudus. 3. Ya. Markono malam ini jujur. Itu pun udah kukurangi itu 2. Makian itu. Apa? Yahweh. Yosua Hamasya. Ya, kukurangi itu. Jadi tinggal 3. Ya. Tadinya 5. Ya. Alamak. Aduh, parah ini. Aduh. Bagus itu. Tuhanku ada 5. Rupa-rupa bentuknya. Gini kan gitu. Orang cuma nanti kalau bertanya sama Bang Kumis, kalau meninggal Tuhanmu, berarti Tuhan itu nggak ada. Makanya bilang 3 Tuhan kita. Ada lagi tinggal. Jadi mati nanti 1, ada cadangan 2. Iya. Betul. Sering kali dia bertanya ini kawan-kawan si Juma. Misalnya Yesus tersalib, mati. Berarti yang jaga dunia surga siapa? Banyak kan? Jawabannya bilang berarti ke Tuhanmu. Ya. Hancur. Memang harus jujur. Harus jujur ya. Kalau ibu berapa Tuhannya Bang Kumis? Alah. Ditanya. Tuhanmu berapa? Bukti Otin lagi. Itu ditanya sama Mbak Markona. Kamu ditanya Tuhanmu berapa? Tanya ini. Berapa Tuhannya Bang Kumis? 1. Siapa cuma namanya? Tuhan 1. Siapa Kecuali namanya? ada tanya berapa DT Allah ini segala macam. Kalau cuma tanya Tuhan berapa? Iya 1. Tetap tanya agama Islam juga. Iya. Berapa Tuhan? Nama Tetap yang 1 itu. Siapa namanya 1. Bang? Kalau boleh tahu dulu. Iya 1. Tetap 1. Iya namanya Bang. Namanya siapa katanya Tuhan yang 1 itu? Namanya? Ya. Iya, dan kalau di kitab ya Yesus, Tuhan Yesus, karena ada jalan kebenaran cuma Pak Tuhan Yesus. Salah kamu. Bapak itu tidak Tuhan. Nyana melalui dari kan cuma 1. Jadi kalau kamu ditanya, Mamatnya enggak ada, mau melalui dari mana dang, Bang Juma? Siapa nama Tuhan yang 1 itu? Kamu jawab aja.
Bayero. Bayero. Jangan Pajero, Bayero. Bapak Yesus Roh. Nah itu. Aku Nah, itulah Kristen satu. sama kita sama. Dia mau Tapi ada jawab Allah kita Bapa apa nggak segala macam. sama. Ibu punya pertanyaan tadi salah. Ada berapa? Satu. Kalau di pertanyaan ada segala macam. Kalau Bapak begitu banyak no. Gini, nggak usah Kalau coba tanya ajari Tuhan. aku, Dek. Aku justru tahu aku apa definisi Tuhan itu. Tahu Bang Kumis, apa definisi Tuhan? Hah? Kan yang kutanya Bang Kumis tadi Tuhan ya Tuhan. Tuhan itu bukan nama, Bang. Bukan Siapa abang, yang bilang bukan nama adik. Tuhan itu? Adik. Itu gelar itu. Ibu Lady. Ibu Lady ini masih Dikira perawan. abang dia selama ini Tuhan itu nama. Aduh, suka-sukan ini no itu ibu ini. Aduh, inilah. Suka sekali. Inilah ciri-ciri orang mualaf ini yang dua ini. Ah, pasti nih. Inilah ciri-ciri mualaf. Ngomong aja, bicara aja. Murah kali tergoda ini. Murah kali tergoda ini. Nengok apa? Yang betul, ibu siapa? Lady kah? Yang betul bagaimana bu? Yang betul bagaimana? Yang betul. Yang kita percaya yang harus bagaimana? pintar. Kita kan Menurut makan daging Ibu Lady. babi. Pintar-pintar dong. Harusnya pintar. Mana lebih bergizi rumput atau daging? Kutanya dulu kau. Hah? Mana lebih banyak vitaminnya, rumput atau daging? Daging lah. Makanya, kenapa kau kayak gitu? Padahal kau sudah makan daging kau. Kenapa masih botol? Jangan dibilang botol. Marah. Cuma sekali kasih naik orang kau cuma. Cerlah yang. Kenapa? Aku Kristen aku. Kristen begitu, bagaimana itu Kristen? Aku jujur dia, memang tiga Tuhan. Aku jujur orangnya, jangan ada Iya. dusta di antara kita. Ada sebagian sih, Bang ada sebagian Kumis. orang itu percaya pada yang Tuhan. Jangan lari kemana-mana dulu. Fokus. Enggak. Sama Saudara pertanyaan Wisnu. tadi. Ya bang. Kristen Katolik bang. Islam bang. Oke. Ada yang mau disampaikan? Oh iya, makasih. Ya, lanjut. Ini antara Kristen ini mana yang betul? Satu Tuhan atau tiga Tuhan? Kenapa kau curiga nengok aku? Emangnya salah Kristen sama Kristen bertanya? Tidak salah. Walaupun kita Kristen nggak sama Santai pintar saja, kita, jangan usah cara ngotot-ngotot mengimani, begitu, apa cara baca buku itu, ya. Walaupun kita sama-sama SMP, ya. Santai ngomong, bukan sekelas, tapi beda-beda pintarnya itu, Bang Kumis. Aku kan perempuan, mulutku dua. Ngomong aja, santai. Jangan kayak Edis bilang nekatnya. Makanya jangan kau coba-coba mengalihkan sama Yesus. Hatimu. Sama Kristen kok Nanti begitu. kau tergoda kau. Karena Kristen. Tapi begitu modelnya. Berarti bukan Kristen. Berarti Kristen tidak mengajarkan begitu. Ada begitu. Ini jangan-jangan cuma punya. Saudara Serimbang, Katolik Protestan bang. Apakah enggak layak kutanya Tuhanmu berapa? Ya udah. Ngomong aja. Enggak usah mau. Ya, yang satu itu siapa namanya Bang Tuhanmu itu?
Tuhanmu itu apa lagi? Yang satu yang ditanya, Tuhanmu yang satu itu siapa namanya? Tuhan yang kepercayaanmu, kepercayaanmu bang, kepercayaanmu sekarang bang. Aku sekarang lagi Bukan itu kutanya, aduh. Bibelku pun 5 di sini, 5. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian dahulu kala. Kala. Perjanjian dahulu kala. Aduh. Jangan tunjukkan itu. Udah ku bilang tadi aku Kristen. jadi lucu semua ya. Coba lihat kita WhatsApp semua ini orang-orang. Kenapa? Perjanjian dahulu kala katanya. Enggak ada bukumu di situ. Dahulu kala. Mana dang? Ada lagi buku dahulu kala sekarang menang ada. Disiksa kau ini, Pran. Bicara sama aku atau sama siapa ini? Disiksa ngutanya sendiri. Allahu Akbar. Lanjut. Jangan gitu gugup kau. Kan kita anak Tuhan Yesus harus pintar-pintar dong. Kenapa Edis ada nonton ini? Ketawa dia. Edis TV udah nonton. Ketawa dia. Apa kaitannya kita sama si Edis? Si Edis itu cari makan itu. Aku curiga ini. Aku curiga cuma punya orang ini berarti. Matamu. Ini lawan diskusi saya. Tapi malam ini dia mengajarkan ke kalian bahwa Kristen itu 3 Tuhan. Aduh, bang. Aku bilang ya. Enggak mau menau dengan Juma karena Juma begitu katanya. Enggak. Kayak begini. Ini kasih naik ini lady ini begini. Atau apa yang dia bahas? Lady itu jujur. Tuhan Kristen itu 3. Ngapain? Mau melawan si Juma? Dia ikut ajaran Juma. Juma bilang begitu. Kalau ikut ajaran saya Tuhannya 1. Dia Tuhannya 3. Aduh. Masa ikut saya Tuhannya 3 gimana sih? Berarti rencana abang naik ke sini untuk melawan si Jumanya. Mana mampu kau itu? Jangan habis tuh suara. Makanya nanti habis sudah suara baru menjaga kalian. Nanti kalian lugu-lugu kutengok masuk Kristen. Kau cuma panjang habis suara baru. Hatimu Hello Kitty-nya kau. Hello Kitty. Jadi salah-salah kata Ibu Lady bahaya loh. Bukan seram-seram, tapi jangan main-main dengan firman. Saya juga bilang sama Bang Juma, muka seram tapi hati Hello Kitty. Tadi sudah berjanji dia mau walap dia ini si Chris ini mau walap dia. Ini si Chris. Jangan ada dusta. Selamat malam. Kalian yang Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Aku kawal kalian. Awas kalian dicuri nanti dikarungkan si Juma kalian. Coba lihat dulu, coba lihat dulu tuh kamu punya pasien itu dia udah kayak kamu itu Juma. Coba lihat dulu. Pasienmu itu udah kayak rabies kah, kayak gimana itu? Masa rabies? Ini yang di atas ini lawan kita ini tukang jala ini. Nanti kalian di jala kalian berdua. Aduh. Jala kau. Parah. Hadiah terindah buat aku malam ini. Kalian bertiga ini. Makanya jelaskan dulu keimananmu. Berapa Tuhanmu, Bang? Udah bilang keimananku cuma ada pada Tuhan Yesus. Itulah makanya ini sekarang ini yang Bible Bapak itu nggak ada mau bedakan nggak ada Bapak.
Siapa lagi? Bapakku, bapak ada bapak. Ah, mana bapaknya? Dalam hati. Kan Makanya kita beriman. Kalau orangnya beriman ini tahu itu apa yang itu. Makanya ibu bilang tadi ada 3, ada apa berapa itu. abang berdoakan kakak kami yang di sorga. Oh 1. Ada berapa Tuhan? Saya bilang 1 karena pertanyaan cuma 1. Iya, yang ditanya tadi itu Tuhan yang satu itu namanya siapa? Jawabanmu apa? Di hati. Tuhan yang satu itu tanya dulu. Pergi dia. Mana dia? Ampun dia, ampun. Kabur dia. Nggak sanggup. Memang Iya. setia Oten takut sama aku. Kenapa itu Juma? Karena kamu Kiranya aku apa? tidak, kamu buka rahasia yang tadinya disembunyikan 3 Tuhan. Oh, takut sama orang jujur ya? Situ jujur, katakan Kristen Tuhannya 3. Ya nggak enak lah, dia pusing. Pening dia langsung. Halo tentara jiwa. Makanya melawan orang jujur itu susah. Nah, Kalau kita mau berencana bohong-bohong harus gugup itu, pasti gugup itu. Justru aku jujur, makanya berani. yeah. Kenapa kabur kau tadi, Kumis? Juma ada kesemati. Apa? Tunggu, aku lagi cari yang Jawab dulu keras. pertanyaanku, baru kau mampu nanti melawan si Juma. Jangan dulu yang kayaku. Aku kasih ilmu sama kau. Kamu kan muslim. Jangan dulu bertempur, sudah kubilang. Muslim kok Tuhannya 3, piye toh, Mas? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Malam. Ibu muslim. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Ini ada mau bertanya sama si Lady nih. Iya. Halo Bunda Lady, selamat malam Bunda Lady. Malam. Ada yang mau saya tanyakan nih Bunda Lady. Itu sebenarnya menurut cerita itu skenarionya itu kelahiran Tuhan Yesus itu gimana sih gitu? Karena pernah saya dengar itu ada pengamat pendeta mualaf kata itu kan kok kelahiran Yesus itu secara gaib gitu. Pernah saya masuk komal tuh. Coba dijelasin proses kelahirannya itu gimana sih? Kok bisa sampai 3 gitu? Dia nggak tahu itu Bang. Silakan Lady. Pertanyaannya di mana? Dia muslim itu. Apa pertanyaannya tadi? Di pertanyaannya kelahirannya atau di mana pertanyaannya? Kelahirannya atau Tuhan yang 3 ini? Halo? Mana? Juma kasih turun. Tuh Juma. Bukan moderator yang turunkan, bukan aku. Kenapa? Dia Udah menjawab. lapar dia. Semangat malam, Saudara Deki. Halo. Halo Bang Dek. Kumis, tujuanmu ke sini naik mau berdebat sama siapa atau diskusi sama si Juman ya? Sama aku aja, Lady. Sama aku, Lady. Janganlah. Kenapa? Kita kan sama-sama perempuan, nggak boleh. Iya. Iya, nggak boleh ribut ya. Itu betul juga. Nanti kita dikatain orang jadi tidur kita aja. itu. Tidur aja kau. Iya, pandai-pandai kamu, Lady. Aku sukanya laki-laki.
Iya, aku suka laki-laki juga, matamu, bicara. Makanya, aku nggak suka sama kau. Yang nyuruh kau suka sama aku siapa? Tadi ngajak Aku Bang Juma udah kenal lama. Cuma Gini, kamu baru masuk Ledi. sini, Bang Juma udah Ledi. protein kamu itu supaya kamu yang kalau Ledi. bahas Bang Juma. Kalau rencang naik semua ini aku jadi ikut-ikutan nanti. Ledi. Jadi Ya. poin Juma ini. Kalau Ledi bilang Ledi Kristen, kenapa Ledi bangga ngomong oten-oten, Ledi? Iya, Dibilang Tuhannya tiga. Udah oten, memang oten. Kalian bilang. Kalau kok kamu oten ngomong oten kan nggak boleh. Tapi suaramu Dosa. kasih jelas sedikit. Yang stres Jangan mengarahkan ke Efran itu bentong. orang sudah stres dari dulu. Udah tahu. Stres dia aku buat. Badan terus. Tambah stres ini. Udah ngomong Aku kayak sebenarnya dari tadi nonton dari awal loh, Ledi. apa itu dia? Napasku sesak, Ledi. Bang Kumis. Kemarin Kasihan ini si Efran ini mati stres nanti dia. Mana sini? ngomong aja biasa, jangan. Pura-pura. Encong, itu nama encong. Makanya jangan kau pakai kumis ya. Makanya ya, Juma tak ikut. Iya. Kumis. Yang ku kasihan nasibnya nih Efran. Efran ini kasihan nanti dia gila nanti si Efran ini dibuat. Udah mulai stres. Ya. Jadi apa? Sejak kapan kayak gini, Ledi? Jadi tai. Awalnya aku coba-coba. Ujung-ujungnya aku ketagihan. Nggak boleh, Ledi. Haram, Ledi. Iya. Itu awalnya. Awalnya aku coba-coba kan. Coba kasih besar sedikit suara, jangan Ketagihan, balik. Bang Kumis. Stres dibuat ya. Efran mati berdiri nanti dia. Aduh Efran. Gombal dia Efran. Si Lady ini gombal. Mana tahu bisa jadi istri. Alamak, jadi istri model begitu, tai dang. Kumis, emangnya kau punya istri? Ya nggak ada. Makanya. Kenapa aku nggak punya istri? Kayak begitu. Kau pilih-pilih kali kau. Entlo. Allah. Kenapa kau jadi panas? Bagaimana? Tujuan Bang Kumis naik ke sini mau diskusi sama siapa tadi? Sama kamu tentang entlok begitu, yang nggak jelas begitu. Entlok. Apa entlok? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal katanya. Tuhannya Entlok itu tiga. bebek ya, bebek. Entlok bukan entok. Oh, kukira tadi Encong. entok. Ah? Lihat juga sih. Akhirnya sadar dia sekarang. Akhirnya sadar dia dari tadi panggil ibu. Abang Kristen nggak apa? Mana sih cowok? Mana tuh yang bersuara? Coba kasih muka kemari. Kasih muka katanya, kasih muka. Saya. Nanti kau rayu aku. Kasih muka bang. Rayu. Coba tuh muka dulu. Nanti kamu kaget. Iya. Bobby nih on ini ya.
Kenapa? Kamu suka? Oh, coba buka Lady, coba. Apa aku buka? Ngapain kau suruh aku membuka? Aduh. Rogon kali kau. Rogon. Allahu Akbar. Habis Gurunda Juma cuma bahas Kenapa? tentang begini. Bagaimana habis Enggak. tuh bahas cuma gara-gara Lady punya kata-kata begitu. Kau stres Habis dibuatnya ya? reputasi Bang Juma kalau begitu Lady. Sebenarnya kamu dukung bukan begitu cara. Emangnya kau mau apa sini? Mau ribut-ribut? Sekali-sekali hiburlah dulu dirimu, Kumis. Biar kau nggak cepat tua kau nanti. Hibur aku. Aku sudah terhibur. Iya dari kamu itu dia. Jangan murah-murah panas sekali. Jangan terlalu apa kali kau. Nanti apa-apa Ada. kau. Aku orang Jadi Kristen. apa kali nggak ya ada kau itu. nanti? Santai saja santai. Nggak ada itu. Ya, makanya jawab dulu yang tadi itu. Apanya? Pertanyaanku, bolehkah? Ya apa? Biar aku berteman kita ya. Biasa aja, dan nggak usah tahan-tahan itu. Ini dah yang tahan. Apa? Nggak usah tahan-tahan. Paksa kau. Udah tahu kok. Mau ku panggil suamiku. Ya, aku juga begitu. Kamu punya suami lagi? Tengok dulu ini Bang Kumis. Ini dirayu si Bang Kumis. Ikut-ikuti juga. Ini tadi. Woi Kumis. Ngapain rayu istriku tadi kau? Hah? Suaminya marah. Iya. Kenapa kau rayu-rayu dia? Tadi hadir baru. Kenapa kau suruh dia buka? Marah, suaminya marah. Apa maksudmu? Iya. On cam. Hah? Seru on cam. Mau ku cabut Kenapa dulu nggak kumismu on itu. cam, Kenapa kau Jangan suruh? marah-marah, Bang. Hah? Jangan marah-marah. Kau berani sama perempuan kau ya? Kau suruh buka-buka perempuan. Ngapain kau suruh biniku buka-buka? Hei. Nggak bisa buka angket, Kak. Jangan, Bang. Jangan. Nggak bisa. Aku dirayu si Kumis aku tadi, Bang. Iya Kumis. Kenapa kau rayu-rayu dia? Rayu-rayu lah. Buka game lah. Aku disuruh buka, Bang. Kenapa kayak gitu kau? Pindah penyakit. Ya juga ya sama padi ya kan. Makasih sahabat Lucky. Ini pindah penyakitnya. Mentang-mentang gak kau ada istrimu, kau rayu istriku. Hah? Istrimu gatal, Bang. Oh. Ya, aku Dia rayu bilang tadi kau disuruh kau buka dia. Istrimu yang Mau duluan, apa dibuka? Mau apa dibuka dia? Hah? Pusing. Kenapa kau suruh dia Epran ini sedikit lagi bunuh diri teman-teman. Epran ini sedikit lagi minum baygon. Udah banyak gitu ya. Cuma udah banyak gitu ya. Udah berapa? Stres dia semakin stres jadi buat. Ya udah. Sekarang Chris dulu. Halo saudara Chris. Ya Bang Juma. Ya, Ya, masih ada waktu. Sampaikanlah kata-kata kalian sama si Juma dulu. Si Juma Ya. dulu lawan kalian. Halo saudara Chris. Udah capek aku. Masih Kalau bisa buka masih kami? mau- Iya. Sih kalau main ya main aja, aku masih tunggu kok. Iya main. Masya Allah. Udah. Aku udah persiapan ketawa saya udah habis juga malam ini kok. Molak bang, biar kami tonton rame-rame nih. Ya enggak, mana tahu saudara Baby ada yang mau ditanyakan kepada Chris, silakan.
kan sih nggak ada bang. Tapi kalau memang itu jalan terbaik baginya, jalani. Itu aja. Ya syukurlah. Itu aja. Cuman dia masih takut sama orang tuanya. Orang tuanya pastor soalnya. Serius nih? Iya. Iya. Coba tanya. Adiknya dia kandung ayah saya gitu. Nggak bohong kan bang? Iya, nggak bohong. Soalnya di sini ini membahas agama loh bang. Iya bang. Punya adik kandung itu pastor bang. Oke Bang Juma, aku mau turun dulu. Nanti kapan-kapan lagi. Nanti Lady marah cari kamu. Jangan turun bang. Udahlah, udah ngantuk. Ngantuk. Stres dia ini. Nanti aku Stres. Jangan turun lah bang. Aku follow Alah, Bang. Lady. Janganlah Sahabat turun Lady. sebelum. Sampaikan dulu unek-unekmu sama Bang Juma itu. Apa? Unek-unekmu katanya. Iya, sampaikan dulu. Ngapain kau like? Enggak ada Ngapain lo? narasimu. Apa? Sampaikan dulu. Narasiku yang penting kita semua aman, sehat semua, nggak tentukan itu yang siapa Tuhan. Yang penting kita imani saja apa yang orang. Itu bang pesan dan kesan. Jangan kasih pesan dan kesan abang. Jangan curhat kau bang kumis. Itu yang ada dalam hati itu bagaimana? Ngapain kau curhat bang kumis? Mau paksakan Yang sesuatu menyakitimu malam ini. Kira Siapa menyakitimu malam ini? Kenapa kamu curhat? Terus aku mau bilang apa? Terus menye kau. Astaga naga, ini susah sekali ini. Jadi aku Kenapa nggak boleh kamu bilang kalian menye-menye? sehat apa segala macam. Terus aku mau bilang apa? Terus mau berdebat begitu? Bukan jangan turun apa? Iya. Enta bertanya, enta ditanya ke. Semoga sehat-sehat semua lah, begitu sudah. Amin. Apalagi? Sehat-sehat gimana? Tengok ini si Chris kurang sehat dia. Halo saudara Reza. Reza semangat malam. Chris, kawan kita, Bang Kumis. Iya, Katolik Kurang sehat Protestan dia. bang. Gini bang, mau tanya bang, kami kan mau nonton bareng nih bola. Terus sebelum nonton bareng kami nonton abang nih rame-rame. Kami ada Kristen, Muslim di sini. Tuh orang Kristen pada marah sama si Lady ini bang. Karena apa? Karena Tuhannya tiga. Iya, di sini ada yang onten Tuhannya satu, ada yang tiga, ada yang bilang satu. Ribut di sini bang. Aku mau turun dulu. Pusing si Efren ini korban. Marah bilang tiga Tuhanku. Siapa? Uji dulu dia. Besok aku mau keluar. Siapa Kristen itu tadi bang? Yang marah itu. Yang bilang Tuhan tiga. Lady, bahas si Kristen di atas aja Lady. Gak tahu aneh-aneh ini dia nih memang. Selama ini kalian yang munafik kalian hilangkan, kalian makan bakwan bayar 3 bayar 1 kalian. Ngapain kalian? Mana ada? Jangan disamakan bakwan sama Tuhan, Lady. Live siapa? Itu ibarat Orang lain baru bicara di sini. Ngomong yang wajar yang ada di Komal di sini, Pak. Wih, makin rame nih. Kenapa kamu? Oten matamu, Oten. Apa? Udah, kita urus aja si Kristen di atas. Iya, itu mau di jala si Juma itu. Udah mulai masuk dia ke jala. Udah tipis harapan itu. Kritis. Iya, nggak apa-apa. Itu hak dia, nggak apa-apa. Iya, memang. Aku nggak rugi memang. Gak capek kau ngomong kayak gitu Lady. Kayak secretnya orangnya nggak rugi aku muarap itu.
Lady, kau pun dia jarangnya ke gereja. Lady, ngapain dirugi orang kayak gitu? Lady, becus lah. Lady, ya. Kamu gay, Lady? Apa? Kamu gay? Sedikit. Sikit kali. Sedikit yang ku ambil, nggak usah marah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Oke, ada lagi Bang Risa? Halo Bang. Iya. Temannya yang Kristen nggak mau naik ke sini, nggak mau ngobrol. Enggak bang, udah hancur di sini karena si Lady ini bang. Ketawamu lagi. Kami nunggu bola nonton bareng abang nih bang. Oh iya. Iya. Lucu ini teman kita ini lucu. Iya. Masa Tuhannya 3? Itu dia. Matamu dong. Daripada nanti kan ada pertanyaan si Juma. Misalnya waktu Yesus mati, berarti yang jaga dunia ini siapa? Katanya kan kalau ku bilang 3 kan masih ada 2 lagi tinggal menjaga. Hancur kau. Jadi kalau Tuhannya 3, ketuanya yang mana itu? Kalau Tuhannya 3, yang ketuanya yang mana itu? Ya Bapak dong. Bapak mana nih? Tapi masih ada di atas Bapak, Opung. Opung. Aduh, pusing aku lihat kamu nih. Iya. Kan di atas Opung itu ada lagi. Opungnya Opung. Opungnya Opung. Ya. Tuhan kok pakai opung. Saudara Dailihan, Kristen Ada. Protestan. Kami dulu Opung mula jadi bolon. Oke, Bang Risa masih ada lagi? Enggak Bang Elah, makasih ya Bang. Oke, makasih ya. Ya, Kita Assalamualaikum turunkan. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dailihan. Halo. Dalihan. Oke, Saudara Chris, mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Apa yang membuat Anda ragu terhadap Katolik ya Bang ya? Iya Bang. Iya, silakan. Kita udah selesai. Silakan. Nanti ditanggapi teman-teman kita yang ada di sini. Silakan. Sambil saya mencari teman-teman Kristen di bawah ya. Iya Bang. Silakan. yang paling membuat Anda ragu terkait dengan Katolik itu yang mana? Tapi gini loh Bang Suma. Saranku Bang, kalau memang niat dia mau pindah itu Bang, ibaratnya kan agak berat tuh. Dari sekali seminggu sama tiap hari, dalam sehari 5 kali. Apa serius Den? Jangan sembarang pindah-pindah aja Bang. Kita tuh memang harus ada niat, tekad, dan memang betul-betul menjalani. Gitu. Kalau saranku ya. Iya Bang. Jangan cuman di media sosial aja gitu. Awak kan ibaratnya awak netral kan gitu. Ya biasanya gini, pengalaman kami di Islam itu ya. Kenapa kami umat Islam itu tidak merasa terbebani untuk beribadah minimal 5 kali sehari. Pengalaman saya dengan seorang pendeta. Ada teman saya pendeta yang dulu belajar, saya kurang lebih 6 bulan beliau belajar melalui telepon. Yang paling berat dia rasa masuk Islam itu karena sholatnya. Di saya kata dia sekali seminggu aja berat. Padahal saya pemimpin jemaat. Apalagi 5 kali sehari Bang Suma. Tapi saya yakin Islam itu betul. Itu yang pertama. Yang kedua terkait babi. Boleh nggak kalau aku masuk Islam sekali-sekali masih makan babi? Alasannya karena itu makanan favorit. Makanan dari sejak kecil kata dia. Oh nggak bisa Bang. Singkat cerita, sudah nggak pernah lagi nelpon.
Pas ada kejadian di kantor saya waktu itu, tiba-tiba muncul di kantin. Jabat tangan saya, peluk saya, habis itu nangis. Siapa bapak ini? Aku bilang. Bicaralah yang di sampingnya, Bang Suma, ini bapak yang sering nelpon dulu. Hah? Kulihat penampilan sudah Islam dia. Bapak udah ngalap. Iya bang, aku terima kasih banyak Bang Suma. Nah, tapi karena kepanjangan kami selalu dialog tentang sholat, ini aku tanya, gimana sholatnya? Pasti bolong-bolong. Waduh, bisa nggak sholat itu jangan 5 kali sehari, kata dia. Hah? Kan udah aku bilang waktu itu Pak. Enggak, maksudku bisa nggak 100 kali aja dalam sehari. Kenapa rupanya? Oh ternyata nikmat sekali menyembah, menghambakan diri kepada Tuhan dengan ikhlas, dengan ibadah sujud itu. Coba, dia merasa kurang 5 kali itu. Nah memang itu nikmat sekali sholat itu memang. Umat Islam itu apapun kegiatannya yang dia tunggu apa? Waktu sholat. Kok lama kali azannya? Kok lama kali? Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Menanggalkan kegiatan duniawi, menuju kepada kegiatan akhirat. Begitu di Islam. Jadi tidak merasa beban. Ikhlas betul-betul. Ikhlas benar-benar. Itulah mungkin ya. Itulah yang Yesus katakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya roh itu, roh kita ini benar-benar tunduk berserah diri kepada Tuhan. Roh kita ini yang selalu minta untuk ditundukkan. Karena terkadang dalam Islam itu banyak orang yang mementingkan kehidupan biologis. Rohnya sakit, nggak pernah dikasih makan. Makanan roh itu apa? Sholat. Nah kebenarannya di mana? Ketika roh dan jasad itu tunduk, kebenarannya dengan menggunakan kaidah-kaidah pewahyuan dari langit. Sholat ada perintah, ini ada perintah, semua ada perintah. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran. Tunduk berserah diri. Kenapa poin itu saya ambil? Yesus mengecam orang-orang ahli Taurat dengan orang Farisi. Di Matius 23 apa kata Yesus? Orang-orang Farisi, ahli kitab dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti perkataan mereka. Sebab mereka hanya mengatakan tentang Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka kemudian berdoa di jalan-jalan dan seterusnya dan seterusnya. Mereka berbicara tentang kebenaran, tapi mereka hanya di mulut, tidak mempraktekkan. Artinya bahwa ketika roh dan kebenaran itu kita jadikan sebagai patron di dalam beribadah, maka kita harus ikhlas, tidak ria, tidak pamer, benar-benar sujud, menghambakan diri, dan penghambaan, prosesi penghambaan yang kita lakukan itu berlandaskan terhadap pewahyuan. Sama seperti Yesus, sama seperti Nabi Musa. Kenapa mereka sabat? Karena ada perintah sabat. Kenapa mereka enggak makan babi? Karena ada larangannya. Kenapa mereka bersunat? Karena ada perintahnya. Nah itulah yang disebut ibadah dengan di roh dan kebenaran. Menurut penilaian saya, menurut tafsiran saya terhadap pengajaran itu. Karena umat Islam itu, sholat itu adalah sebuah kenikmatan. Dan Islam tidak menjadikan sholat itu adalah beban. Kenapa? Karena Islam merasa kamilah umat Islam yang butuh untuk sujud kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh ke kami, tetapi kami yang butuh terhadap Tuhan. Nah kemudian, sholat itu kewajiban. Yang disebut kewajiban itu kita tidak berbuat baik. Contoh, Anda punya kredit di bank, Anda punya kewajiban untuk mengangsur setiap bulan. Anda mengangsur setiap bulan, itu bukan Anda berbuat baik, tetapi Anda sedang melakukan kewajiban Anda. Anda mengangsur karena memang itu utang Anda, itu kewajiban Anda. Maka itu bukan sebuah kebaikan. Jadi sholat itu bukan sebuah kebaikan yang harus ditakar, tetapi itu adalah sebuah kewajiban. Dalam arti kata bahwa manusia memang wajib untuk tunduk kepada Tuhan. Sama seperti ketika kita ambil kredit, membayarnya harus ikhlas. Jangan menggerutu. Giliran tadi minta kredit bermanis-manis, giliran sekarang mau bayar ditagih setengah mati. Nah begitu Tuhan menciptakan, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih kesempurnaan. Giliran ditagih untuk sujud, nggak mau. Dia malah pilih sujud kepada kartu, HP, dan seterusnya. Sedangkan kepada Tuhannya, di mana dia telah diberi segala sesuatunya, malas untuk melakukan kewajiban. Jadi umat Islam sholat itu tidak berbuat baik. Umat Islam sholat itu melakukan kewajiban.
Nah, bagaimana mereka yang tidak sholat? Wah, parah itu. Jadi, ketika kita melakukan sholat, kita hanya membayar kewajiban. Lalu apa bonusnya? Bonusnya itu adalah melakukan amalan-amalan yang lain. Jadi di Islam itu ketika orang ikhlas sujud beribadah, itu tidak sedang terbebani. Kenapa? Karena dia sedang melakukan kewajiban. Sama seperti orang bayar angsuran itu bukan beban, karena itu memang sudah kewajiban. Ikhlas dong. Masa kau ambil kredit membayarnya tidak ikhlas? Kenapa nggak bayar angsuran, Pak? Ah, malas. Aku yang kerja, enak aja kasih lah. Bukannya kamu yang ngambil, bukannya kau ciptaan, bukannya kau itu dikasih mata, hidung, kaki. Masa kau nggak mau berterima kasih kepada yang memberikan itu? Sujud dong ibadah. Nah, makanya di Islam itu, kalau saudara kami Kristen mengatakan, kami bukan hamba Tuhan, kami anak Tuhan. Kalau di Islam enggak, kami memang hamba Tuhan. Maka kami harus tunduk kepada yang menciptakan kami. Makanya kami ibadah 5 kali sehari. Dan ikhlas, tak ada paksaan, nyaman itu. Justru, kenapa lama kali ya? Kok lama kali azan? Kok lama kali? Ini, apalagi kalau bulan suci Ramadan, wow lama kali azan itu. Aku mau nanya lagi nih Bang Kristen. Iya, silakan. Oh Bang Kristen. Iya Bang. Ini sepengetahuanku ya Bang kalau misalnya kan masuk muslim ini, itu kau umur berapa sekarang Bang? 29. Wah, udah kapalan itu. Nanti kau sunat gimana? Harus sunat juga tuh, betul nggak Bang semua? Iyalah, Nabi Ibrahim usia 80 sunat. Iya. Kalau umur 29 tidak bisa sunat ya Bang? Bisa. Nggak tahu Bang, cuma yang tahu. Bisa lah. Apa bedanya Bisa. Apa bedanya dengan usia 8 hari dengan 29 tahun? Tidak ada bedanya. Wih. Itu Tante Lady udah. Untung Efren tidak ada lagi. Kalau ada Efren pingsan dia. Astaga. Kalau ada Efren ini pingsan. Halo. Begitu. Jadi sunat itu mau usia berapapun dipotong, namanya kulit. Kan cuman kulitnya doang yang Gimana Bang? Memang dari hati Bang. Kalau pindah agama tuh Bang, jangan cuman karena kau naik ke atas nih. Kadang ada kayak gitu manusia Bang semua, betul nggak sih? Manusia ini kan sama rambut hitam. Iya. Pemikiran beda-beda Bang. Betul. Nah, pikir betul-betul Bang. Aku nggak ibaratnya nggak membatasi kau. Enggak, itu hakmu. Aku cuma ngasih tahu sanggup nggak. Sedangkan sekali seminggu aja kau gitu. Apalagi Misalnya kalau di dalam ajaran Islam itu 5 hari sekali, 5 hari gitu ya. 5 kali sehari sholat. Sholat itu 24 jam atau menit atau berjam atau gimana Pak? Dalam sehari 5 kali kita sholat minimal. Jadi seibarat kan gini nih. Para nabi itu kan mengajarkan kita untuk bertaubat. Taubatlah, karena kiamat sudah dekat. Ada nggak yang tahu ajal? Kan nggak ada yang tahu ajal kita ini. Makanya sebisa mungkin setiap saat kita ingat Tuhan. Ketika kita sholat. fokus aku sama dia nih. Ketika kita sholat asar itu jam 3 lewat sekian menit waktu asar. Nah, sebisa mungkin kita belum melakukan dosa masuk waktu maghrib jam 6 lewat. Sebisa mungkin kita belum melakukan dosa, kita isya jam 7 lewat. Sebisa mungkin kita belum melakukan dosa, kita sudah tidur. Bangun sholat subuh. Sholat subuh belum melakukan dosa, kita sholat zuhur jam 12 siang lewat. Begitu seterusnya sepanjang hari. Jadi kita dijaga. Seibarat pakaian dicuci 5 kali sehari, dalam sehari 5 kali dicuci, itu bersih kali. Suci dia, bersih dia. Nggak, maksud dia nih bersih. Bang, waktu kata Bang Kristen ini dia waktunya itu jam berapa Bang? Kayak misalnya setahuku nih. Iya itu. Subuh Itu jam berapa lagi? jam 5 subuh. Kemudian zuhur jam 12 siang.
kemudian asar jam 3 sore, kemudian maghrib jam 6, isya jam 7, subuh jam 5, begitu terus sampainya meninggal kita tunduk terus kepada Tuhan. Itu misalnya di agama aku yang sekarang ini harus ke gereja atau di rumah aja? Di rumah boleh, tapi kalau laki-laki itu dianjurkan di masjid selama tidak ada yang uzur yang menyebabkan kita di rumah sholatnya. Laki-laki itu masjid tempat sholatnya. Belum lagi hari Jumat. Kalau di sini kalau masjid kalau dekat rumah nggak ada, apalagi musola. Jauh semua bang, mungkin berkilo-kilo. Karena di sini semua itu gereja yang dekat rumah bang. Iya. Jadi nanti sholatnya di rumah, Jumatan baru cari masjid. Boleh kalau memang jauh. Gitu. Oke. Iya bang. Izin turun dulu bang ya. Iya tante. Ya. Iya tante Lady. Selamat pagi. Pagi juga. Iya. Iya. Chris. Semua jadi begitu dibuatnya. Si Efran juga pun ikut-ikutan ujungnya. Halo saudara Sihan. Nenggolan. Nah, aku bertanya satu aja. Buka kameranya bang. Ceritanya tadi cerita dosa. Memangnya si Juma ini memang nggak manusia berdosa lagi ya? Buka kamera bang. Buka. Tak usah itu aja. Kalau mau turunkan pertanyaannya itu aja. Memang kau itu nggak manusia berdosa ya? Merasa nggak berdosa gitu? Udah turunkan aja itu aja pertanyaannya. Setiap manusia itu punya potensi berdosa bang. Saya punya niatan aja jahat itu sudah dosa. Gitu, seolah-olah. Nah makanya kamu itu nggak manusia berdosa. Makanya kami sholat 5 kali sehari karena kami merasa manusia yang tidak suci gitu. Maka kami harus mensucikan diri dengan ibadah kami 5 kali sehari. Kalau kalian kan sudah merasa bukan hamba Tuhan. Berdosa. Kalian itu kan sudah merasa anak Tuhan, bukan hamba Tuhan lagi. Nah, kalianlah yang pantas tidak merasa berdosa. Udah ditebus dosa kalian tuh. Perasaanmu botol perasaanmu. Kan dosa abang sudah ditebus sama Yesus. Betul nggak? Memang iya. Iya. Terus di surga Anda ini kan tidak masuk lagi daging dan daging Anda nggak masuk ke sana kan di surga, roh aja kan? Seolah-olah perasaanmu kayak orang benar aja kau. Botol. Aku bertanya lu bang, di Kristen nanti surganya nggak masuk tubuhnya kan? Betul nggak? Udah kan? Intinya gini aja. Makanya tubuhmu itu bebas aja, mau makan apa aja bisa, mau ngapain aja bisa, karena tubuh tidak ke surga, dia jadi tanah katanya nanti, kan gitu. Gimana? Sebenarnya kalau masih itu bukan urusan kau, itu bukan urusanmu. Intinya kau kenapa ambil jadi sama kau ambil sama aku itu aja. Kenapa jadi sensitif? Jadi apa dan bukan namanya sensitif, merasa benar aja kau itu. Seolah-olah manusia yang nggak berdosa aja kau itu. Kebenaran itu kebenaran, kesalahan itu kesalahan, sesat ya sesat bang. Kebenaran. Saya nggak merasa benar. Jadi tapi kebenaran ya kebenaran. Perasaanmu kami ini orang sesat. Lah, memang ada Yesus mengajarkan agar kita Kristen? Nggak ada kan? Nggak ada. Terus kenapa Anda Kristen? Ya masalah agama ini kan. Enggak, intinya gini, Bima. Intinya ambil sama kamu, kan itu aja. Kami ambil sama kami, itu aja, nggak penting juga gini. Aku bukan membela, kayak aku Edis Tipu sering juga aku ikuti itu. Cuman ada juga yang nggak cocok sama bukan aku, Edis Tipu, perbaiki bang. Edis Tipu, Edis Tipi. Kok Edis Tipu? Edis Tipi.
Oh, ya udahlah, jangan bilang ini ditipu. Makanya buka maskermu itu, sangkut dibikin maskermu itu. Masker kupingmu itu lagi. rusak. Masker lagi Iya, jadi makanya masalah. kau salah dengar. Aku bilang kan Dengar di sini, bukan di sini. Mungkin kupingmu kan pindah ke situ ke masker. Itu kan dia. Bisa-bisa. Makanya dibuka. Mungkin kupingnya pindah ke masker itu jadi ketutup. Udah lanjut. Ini makanya Apalagi? saudaraku siapa ini, saudara Baby ini sering juga ikuti nih, saudaranya kalian apa namanya, berdebat, sering juga aku ikuti nih, saudara Baby ini. Terus? Cuman intinya gini aja, ya istilahnya kalau masalah aku bukan terlampau apa kali, yang penting aku yang ku yakini ku ikuti itu aja, nggak usah dibahas ke sana kemari. Anda kalau Anda mengikuti jalan rusak, aku nggak merasa aku mengikuti jalan rusak. ya jalan yang ditunjukkan Yesus itu kemana rupanya? Sinagoge atau ke gereja? Menurut aku yang jelas intinya menurut aku jalan lurus, jalan baik. Lurus itu ke Menurut sinagoge, kok larinya miringnya ke gereja? Yang suruh ke gereja siapa? Mungkin kamu itu yang merasa ke situ. Kalau aku enggak. Gimana sih abang ditanya kok malah aku pula yang disalahin? Aku yang masalahnya yang kusalahkan kan, yang penting kan itu kan kalau kita beragama kan menurut kepercayaan kita masing-masing. Oh enggak salah, kebenaran itu kebenaran. Kebenaran harus kebenaran bang. Gak bisa ditawar-tawar, kebenaran dari Tuhan itu. Menurut agamamu yang benar itu bukan hanya menurut agama. Soalnya kan menurut permasalahannya ajaran Yesus, jangan ke agamaku dulu. Menurut Yesus dulu. Yesus dikenal. Kawan itu Yesus dikenal sebagai apa supaya kita bisa hidup kekal? Itu dulu. Jangan ego terhadap agama dulu. Pertanyaan mau Islam boleh salah, kalau Anda mengatakan gini, salah boleh. Sekarang patronnya Yesus mengajarkan supaya kita hidup kekal. Supaya kita hidup kekal, menurut Yesus kita harus kenal dia sebagai utusan atau pengutus. Aku bukan menyalahkan abang ini kenapa jadi lamban otaknya? Otakmu yang lamban. Itu kalau ditanya begitu. Kan tadi aku bilang kita ditanya begitu. Kita ini kan yang menganut agama ini. Kita ini menganut agama kan tergantung kepercayaan masing-masing, kan gitu. Tapi kepercayaan itu harus landasi kebenaran, Bang. Bukan cuma percaya tok. Gini loh abang Syaan. Kau percaya sama siapa? Ya, aku percaya kepada para nabi. Percaya Nabi Musa, percaya kepada Abraham, Daud, Salomo, Yesus, Nabi Muhammad. Aku percaya kepada mereka. Mereka utusan Tuhan, wakil Tuhan di bumi ini. Orang-orang pilihan. Biar dulu kawan kita ini yang ngomong dulu. Kawan baby ini. Gimana tadi ceritanya? Ini gini aja. Kalau menurutku ya, live Bang Zuma ini bagus. Kenapa bagus? Dia membahas Kristen aja terus. Aku bangga. Tapi yang nggak enaknya ini kadang mau ditambah-tambah sedikit. Itu. Bagus dia ini membahas Kristen. Aku bangga loh. Aku senang berkawan kayak gini. Makanya aku berkawan sama dia nih. Maka aku naik live sama dia, mau debat sama dia kadang baik. Aku sama dia kadang agak naik setan gue liat dia. Karena itulah namanya berteman. Jadi ibaratnya santai aja, slow aja. Kalau misalnya ada teman kita yang mau ke Abang Zuma ini, bukannya kita larang, nggak kita larang, itu hak pribadi dia masing-masing. Nggak bisa kita ibaratnya kayak, nggak boleh kau masuk Islam gini. Ini sedangkan hari Minggu nggak boleh, itu hak dia bang. Kayak contohnya Bang Kristen nih, dia lagi labil dalam arti kata lagi linglung dia masalah keluarganya. Ya maklum aja lah, ibarat LC nggak ada perempuan apa liar tuh. Itu kan karena keluarga juga tuh, makanya dia melakukan hal seperti itu untuk membiayai hidupnya. Kita maklum aja. Aku kayak gitu sih prinsipku. Kayak mana menurutmu Bang Syaan? Cocok tak? Enggak cocok kalau menurut dia, enggak cocok. Cuman maksudnya enggak cocok juga. Cuman gini ikut-ikutan berarti udah mulai ikut-ikutan.
kepala kau itu aja yang dibutuhkan. Mulai ikutan dia. Biasanya emosian. Intinya gini, bukan emosi, cuman gini intinya. Kalau kita yang menganut agama ini kan, ya menurut kita kepercayaan kita masing-masing. Kalau kita percaya sini, ya udah kita ikuti. Tapi Nggak kan harus kayak gini berlandaskan juga maksudnya. kebenaran, Pak. Jangan jadi bodoh. Iya, menurut agama kamu itu yang benar, ya udah itu aja, jalankan itu aja maksudnya. Bukan menurut agama saya. Menurut logika sehat manusia, kebenaran itu yang mana? Tegakkan itu kebenaran itu. Waduh, susah juga ya. Memang mungkin sekolahnya lebih tinggi di situ memang ya. Kalau, Bukan, kalau masalah Bang, agama ini lebih tinggi. Kalau yang dibilang doktrin itu, Bang, doktrin itu dilarang kita berpikir. Itu doktrin, dogma. Semisal ini adalah pulpen. Tapi kita didoktrin ini adalah buku. Maka kita dilarang bertanya. Imani aja. Pokoknya ini buku, dah selesai. Itu doktrin, itu dogma. Nah, pendekatan itulah yang dipakai di dalam kekristenan. Paham nggak tuh? Contoh misalnya, Bang, contoh nih yang paling dekat dengan kita, Yesus lah. Maria melahirkan apa rupanya? Melahirkan Tuhan? Kan tidak mungkin. Maksudnya kan? Melahirkan manusia. Nah, nggak harus karena juga maksudnya. Tunggu sabar. Karena faktor ini tidak bisa kemudian kita hianati sebagai unsur logika sehat. Maria melahirkan manusia, tetapi kudu sudah didoktrin. Mau tidak mau harus percaya dia adalah Tuhan. Maka apa yang muncul? Yesus dua natur. Akal-akalan. Dia adalah Tuhan seutuhnya dan dia adalah manusia seutuhnya. Kan sudah nabrak logika. Kebenarannya di mana? Ya nggak ada lagi. Udah. Bisa aku ngomong? Boleh, kan kerjaan abang Bisa aku ngomong tebak? tiap hari. Nah ini kan udah nggak nyambung, seolah-olah udah gara-gara bertolak belakang cerita ini jadi terpaksa dia bilang gitu. Aku bilang boleh, kan kerjaan Udah, kita gini ngomong aja. tiap hari. Ngomonglah. Nah, gini aja. Jadi intinya ini kan makanya aku bilang tadi berulang kali itu menurut kepercayaan kita masing-masing. Kalian percaya ke sini ya udah nggak penting juga dibahas di situ kan itu aja. Tapi katanya ajaran kasih abang ini. Hei, tahu nggak ajaran kasih itu? Ketika saudaramu celaka. Apa urusannya? Gak boleh. Ketika saudaramu ingin celaka dan kau tahu itu, ini binasa orang ini. Sebagai pondok ajaran kasih, rangkul dia, peluk dia, ajarkan, arahkan. Itu salah kawan. Yang benar itu seperti itu baru kasih. Gak boleh Anda mengatakan kita yakini masing-masing. Oh, nggak bisa. Itu berarti Anda tidak kasih. Enggak makanya juga di situ soalnya udah bertolak belakang masalahnya ini sama kamu kan udah bertolak belakang itu urusan kami. Kata siapa bertolak belakang? Anda yang bertolak belakang dengan Yesus, bukan dengan saya. Anda bertolak belakang. Anda dengan Yesus. Loh, jelas-jelas Anda yang bertolak belakang bukan Anda bertolak belakang dengan Yesus. Saya datang menyadarkan itu. Sekarang begini bang, nggak penting nggak penting juga disadarkan sama kamu ya. Nah itulah kesalahannya kita, itulah kesalahannya kita ini orang Indonesia ini, gengsinya tinggi karena dia bukan Islam, dia Kristen. Aku nggak mau mendengarkan nasihatnya, bukan begitu. Yang namanya kebenaran bang, dari manapun kebenaran itu ya benar. Yang namanya kesalahan, biarpun dari ustadz dia dari pendeta, kalau salah ya salah. Nah sekarang apa kesalahan saya ketika saya mengatakan, hei saudaraku Kristen berhentilah, jangan menyembah Yesus. Yesus itu manusia utusan Tuhan. Apa salahnya saya di situ? Ayo, ada salahnya saya di situ. Ya enggak urusanmu mau nyembah itu menyembah ini enggak. Nah di sinilah celakanya. Padahal perintah Yesus apa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kenapa Anda batasi ajaran Yesus itu? Bukan urusan kamu. Bukan membatasi ajarannya. Bukan membatasi ajarannya. Memangnya kau ada untung ruginya? Loh, Islam itu datang rahmatan lil alamin.
Yesus datang mengajarkan kasih, Nabi Muhammad datang mengajarkan rahmat. Jadi ketika kita tahu kebenaran itu, kewajiban kita memperingatkan orang yang melanggar kebenaran itu. Itu baru kasih. Anda melihat orang berjalan ke jurang, Anda tahu ini orang kalau diterus berjalan dia mati nih. Anda punya kuping, Anda punya kekuatan, Anda punya upaya, ya diperingatkan dong, bang, jangan ke situ bang, jurang itu bang. Terlepas dia keluarga, orang lain, dia musuh atau sahabat, diingatkan, kasihan dia manusia. Masuk ke sana tuh kasihan, jatuh ke jurang kasihan. Itulah yang disebut kasih, itu yang disebut rahmat. Jangan pupuk kebencian. Udah. Iya, memang terus terang ku bilang ini bukan kebencian, cuman yang kurang cocok dalam pikiran aku. Intinya gini. Jadi seandainya kalau orang Nasrani itu udah cerita Bang serupa kamu tadi, udah mau ke jurang lah. Memang ada pernah menegur gitu? Harus. Perintah Al-Quran harus uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan hikmat. Itu ada perintah. Begitu juga Yesus. Jadikanlah seluruh. Pernah dikerjakan? Ya ini yang saya lakukan sekarang. Pernah kau kerjakan itu? Ini apa yang saya lakukan sekarang? Tiap hari. Pernah memang orang Nasrani gitu waktu kayak gitu udah pernah ditegur gitu? Ini tiap malam aku lakukan. Ngomong aja. Ini tiap malam aku lakukan, menyeru kepada teman-teman saya. Oh iya ya, menyuruh aja ya, menyuruh. Aku pun sering juga kalau saudara-saudaraku muslim juga pernah juga kalau orang mabuk jangan mabuk. Aku bilang sama juga orang muslim itu. Nah itu betul itu. Itu yang benar. Itu tapi om doa aja, omong doangnya itu. Loh kok om doang? Anda mengajarkan orang jangan mabuk, itu Anda mengajarkan orang menjadi benar. Kok omong doang? Tapi dalam hati belum tentu loh. Nah itu salahnya Anda di situ. Tidak dilandasi kasih sayang berarti. Kalau saya beda. Begitu saya buka komal, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan lisan saya ini sebagai sebab saudara-saudara saya dapat hidayah. Lembutkan hati mereka. Hilangkan penyakit iri, dengki, benci dalam hati mereka kepada aku. Bismillah. Buka komal. Oh ya bagus ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau menurut aku ya, kalau memang niat abang itu niat situ yang bagus memang. Sering juga aku buka-buka komal abang ini kan. Cuman banyak yang tak nyambung. Kalau memang betul-betul merendah hati, aku mendukung betul. Apa yang nggak nyambung kira-kira? Pikir. Hah? Apa yang nggak nyambung? Memang bahasanya halus, cuman menggigit gitu. Abang, tapi dengarkan saya bang. Andai abang hidup sesama Yesus itu lebih kasar lagi. Tapi membangun keyakinan, kepribadian yang unggul. Itu Yesus tuh. Ya. Itu Yesus. Bayangkan ada seorang Samaria datang, wanita Kanaan. Yesus, tolong anak saya sakit. Apa katanya? Usir perempuan ini. Loh, orang cuma datang minta tolong kok. Sembuhkan anakku, kata dia. Aku diutus hanya kepada domba, tidak patut roti dan disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Loh, kasar kali bahasa Yesus itu bang. Kasar kali, tapi tujuannya ada. Supaya orang menyadari bahwa ini loh kasta, ini loh strata, ini loh pengajaran. Apa kata perempuan itu? Betul Tuhan, memang betul. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Sembuh anaknya. Artinya Yesus itu memberikan pesan kepada orang-orang Kanaan, orang-orang kita termasuk kita, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Di luar bangsa Israel itu dianggap gogok. Itu
Itu loh. Kau saya nak citat mau aja ngomong. Apa nih sini? Jangan kayak gitulah. Kan gak enak kalau aku bilang dianggap anjing. Oh, berarti anjing itu. Ini dia argumen yang gak aku suka dari Zumani. Sebenarnya dia bagus narasinya, Makanya. bagus penyampaiannya, bagus Makanya masuk di akal. dibilang. Tapi ada Yesus yang mengatakan itu. Matius 15, 24, 25, 26. Aku diutus hanya kepada domba. Tidak pantas roti yang disediakan kepada anak diberikan kepada anjing. Kan tidak enak kalau aku bilang gitu. Sejak kapan ada anjing di Mesir? Yesus yang mengatakan itu, bukan aku, bosku Yesus. Ku tanya dulu samamu, sejak kapan ada anjing di Mesir? Padang gurun, pasir semua. Bukan di Yang Mesir. ada cuma tumbuhan kaktus. Di Yerusalem. Tahu ku. Di Yerusalem. Yesus berkata begitu. Yesus mengatakan tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Wanita itu menjawab, benar Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Itu masih bagus. Daripada di Matius 7 nomor 6, apa kata Yesus? Jangan kau berikan mutiara kepada anjing, dan jangan kau lemparkan barang kudus kepada babi. Coba. Jadi murid-muridnya melarang Taurat itu diberikan kepada orang di luar Yahudi. Murid-muridnya dilarang memberikan Injil itu kepada di luar Yahudi. Karena dianggap apa? Dianggap babi dan anjing orang-orang di luar Yahudi itu. Matius 7 nomor 6. Makanya aku bilang, kalau teman-teman ini ketemu Yesus, Yesus itu kasih sayang itu kepada Bani Israel. Itu loh. Berarti orang Yahudi itu membilang bahwasannya di luar Yahudi babi dan anjing. Yes. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada. Gini bang, dari mana tahu orang Yahudi itu ada hewan babi dan anjing? Padahal itu gunung pasir semua. Memang orang Yahudi itu bangsa pilihan dan Tuhannya dianggap gembala, mereka domba. Makanya di dalam Yeremia 50 nomor 17 itu, Bani Yakub itu dianggap domba, di luar Bani Yakub dianggap guguk. Yalah, kita bahas dulu yang Kristen ini gimana cerita. Nanti subuh kok off pula nanti live. Oh ya. Boleh mualaf dulu. Oh, enggak, dia enggak mau mualaf. Dia cuman menyadari bahwa agamanya itu banyak yang janggal. Bapaknya seorang tokoh agama, di gereja berkoar-koar, tapi di rumah ringan tangan, suka mukul istri, suka mukul anak gitu. Tanya beliau. Udah aku dengar tadi bang. Nah itu dia. Dari awal kau mulai live kalau nonton langsung. Oh, iya kah? Apalagi yang kemarin dia anak apa namanya, anak 1001 wajah tuh. Aku tahu bulu hidungmu tuh udah bergetar mau ketawa tuh. Tapi kau tahan-tahan. Kurang ajar kan. Oh, orang dia bohong. Itu baru aku ketawa. Aku pecah kali ketawa aku di situ, sumpah. Iya, aku pikir bapak itu bapaknya. Ternyata dia anak dari bapak itu karena lebih tua dia. Kau segan gitu, segan kau jadi dia. Iya, segan lah. Ibaratnya kalau mau ketawa aku kayak mana lah, ini anaknya pula di sampingnya kan gitu. Kebayang sama aku bang. Wih, ini jenggot bang Zuma ini bergetar tuh, aduh pengen ketawa dia tapi. Tapi ditahan-tahannya aku bilang, aduh lepas tapi kali pecah juga nya ketawa aku pas dia ketawa, anak itu ketawa, bapak itu ketawa, aku ikut-ikutan ketawa. Iya kan? Iya, ada kesempatan kapan lagi. Begitu loh. Coba tanya-tanya lagi, Bang Kris ini ditanya-tanya. Halo Bang Kris. Kalau online kayak gini nih bisa pula sah mualaf tuh bang? Enggak. Boleh. Anda masuk di Anda masuk kamar sendiri, kunci pintu dari dalam, bersyahadat, sah. Sah tuh? Iya. Tapi dengan hati, lubuk hati yang dalam dia nih. Yang serius tapi bukan. Serius, sah. Tinggal mempraktekkan kesaksian. Kan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya buktikan dalam pola hidup bahwa Anda meyakini Allah itu Tuhan satu-satunya, nggak ada yang lain. Dengan cara apa? Mengasihi dengan cara melakukan perintahnya.
Buktikan bahwa Anda bersaksi. Saksinya itu betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan. Jangan mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tapi perilakunya tidak mencerminkan kesaksian gitu. Oke? Gimana Bang Kristen? Namanya pun TikToknya Kristen. Ai. Banyak kali kok protes. Tadi Lady kok nggak protes. Ah itu nggak orang itu. Kayak gini pula tuh. Raja bangsawan lo itu, bangsawan. Aku hampir mencret aku dibikin itu. Bangsawan kata dia. Iya. Bangsawan. Rusak. Raja Padoha. Padeho apa? Raja Padoha. Gak tahu lah aku tuh. Udah tidur deh nih kan? Omong kosong Bang Kristen nih. Nggak tidur, dia itu lagi zikir. Zikirnya ngapain Bang? Zikir itu nyebut. Oh. Nyebut gitu. Halo saudara Siahan, masih mau curhat? Ya masih ngikutin, masih nengok, masih nonton ini. Iya, silakan. Ada lagi. Jangan abang suka marah-marah. Ya, itu aja. Siapa? Aku? Iya. Sebenarnya nggak marah loh. Lalu? Cuman maksudnya kan sering juga aku lihat komalnya. Terus? Cuman bisa aku bilang terlampu ngotot kali gitu masalah apa ini, masalah kepercayaan gitu. Kan kebenaran harus ditegakkan, Bang. Iya, menurut situ memang ya, kan maksudnya memang betul kebenaran ditegakkan. Nah, terus? Jadi serupa kayak aku pribadi seolah-olah kayak ada nggak terima kalau di masalah agama kami kan gitu. Bukan masalahnya gini loh Bang. Ini kan kalau masalah apa ini kan, nah, iya harusnya kan menurut kepercayaan kita masing-masing. Iya tahu, tapi sekarang begini Bang. Kalau Anda hanya percaya doang, Anda mati. Kepercayaan Anda itu tidak benar, hanya modal percaya, ngotot, pede, mati. Emang ada pastor pendeta yang bisa datang di kuburan temanin situ? Kan tidak, abang sendiri kan yang masuk. Apa urusan sama situ kan gitu? Soalnya udah beda. Kan udah dibilang tadi. Yang namanya Islam itu rahmatan lil alamin. Kristen itu ajaran kasih, mengingatkan orang yang salah. Islam juga begitu. Ya. Nah sekarang Anda masuk kubur seorang diri, siapa yang nolong? Ya kan bukan situ yang nolong. Isuma dulu pernah ajarkan begini, kenapa ya dulu saya tidak ikut? Kan begitu. Itu lain cerita itu. Kok lain cerita pula? Hidup kekal itu mengenal Yesus. Nih, saking ngototnya saya. Hidup kekal itu menurut Yesus, jangan menurut saya, jangan menurut Islam, jangan menurut Nabi Muhammad. Menurut Yesus, hidup kekal, takut kan? Takut. Nah, besar ini setannya nih. Menurut Yesus, ini menurut Yesus nih. Menurut Yesus, kalau kalian percaya Yesus, menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, menurut Yesus, dia harus dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus supaya kita hidup kekal. Udah gini aja, maksudnya ngapain bos ceritakan masalah Yesus padahal situ kan nggak percaya sama Yesus kan? Saya percaya Yesus ngapain itu dulu? utusan Tuhanku kepada Bani Israel. Itu iman saya. Coba, itu iman saya Bang. Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan. Tidak sah keislaman saya kalau saya tidak percaya Nabi yang diutus kepada Bani Israel sebagai utusan Tuhan pada mereka. Lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil. Itu nggak sah iman saya. Sementara ketika Yesus mengajar di tengah-tengah kaumnya, apa kata Yesus? Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia fungsinya adalah memuliakan aku. Nah, ini yang sedang saya lakukan ini memuliakan Yesus, bukan menghinakan dia.
Hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Datang Anda menyembahnya, berarti Anda nggak mengenal Yesus. Kenapa Anda tuhankan? Berarti Anda tidak mengenalnya. Anda cuma terdoktrin, ikut orang tua, ikut pastor pendeta. Anda tidak ikut Yesus. Coba sekali-sekali lepaskan dulu doktrin, ambil Bible, tenang baca pelan-pelan. Apa aja kata-kata Yesus ini? Ini kan abang tidak dengar doktrin, dogma. Sudah gitu diajarkan lagi. Ya, sendi-sendi kekristenan dengan pola kenyamanan, kesenangan, tak ada perintah wajib di situ, hanya dijanji surga dan seterusnya, dosa ditebus, ya nyaman lah. Ke gereja dengarkan musik, siapa enggak hatinya tersentuh. Tapi apakah itu udah cukup? Kan kebenaran itu Yesus paparkan di Bible loh, jangan di Quran, di Bible. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau satu-satunya, Yesus nggak boleh nebeng di situ sebagai Tuhan juga nggak boleh. Roh Kudus nggak boleh juga. Kenapa? Karena Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Yesus apanya? Utusannya. Maka imani Yesus sebagai utusan Tuhan, jangan dituhankan. Itu baru betul. Bang udah ngantuk dia tadi Bang. Ini bahas dia mau masuk ke regumu. Oh iya. Udah gini deh. Saudara Kristen udah siap disunat. Kayak gitu dia, ada kode dia Bang, dia on cam-nya kan gini dah. Oh ya udah. Udah ngantuk dia karena kita saudara Kristen terus buka kamera, silakan. Sekalian kita syahadatkan 2 orang langsung dengan baby mam. Oi. Itu masih segar mukanya. Gimana Bang? Masih ada yang ingin disampaikan? Kapan mau syahadat? Bang Kris? Iya Bang. Kapan mau syahadat? Syahadat itu apa Bang? Mempersaksikan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang mengajarkan akan datangnya roh kebenaran, roh Hamad yang datang setelahnya, yang dia minta di dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Persaksian kita bahwa Yesus adalah nabi kita yang diutus oleh Tuhan kita kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada jalan lurus. Lalu mengajarkan setelah dia akan datang seorang penolong lain. Itu kalau seperti di agama aku yang sekarang ini, yang seperti dibaptis gitu ya Bang? Seperti dibaptis. Baptis itu kalau kita baptis itu kan dalam bahasa Yunani baptiso. Baptiso artinya pertobatan atau pensucian, pembasuhan. Kalau di Islam itu sama seperti wudu. Wudu 5 kali sehari, pensucian, pembasuhan, kemudian pertobatan. Oh, kalau satu. Apa itu? Bang, kau nggak boleh makan babi anjing lagi ya? Iya, nggak boleh. Sanggup nggak kau? Harus tuh. Jangan nanti kau pindah kau makani pula. Tapi kalau keyakinannya berlandaskan proses akal, nggak makan lagi. Kayak boleh, pendeta Bang. tadi, nggak boleh. Nanti dibakar api. Disiram kau pakai air panas doang. Yesaya 66. Hilang rambut. Tuhan akan datang membakar seluruh orang-orang pemakan babi dan pemakan tikus. Itu dalilnya, ancamannya. Misalnya gini Bang Junti, di dekat aku ini kan tidak ada masjid sama musola gitu kan. Nanti orang yang mengajarkan aku agama Islam itu gimana Bang? Ada dibimbing lewat sosmed, lewat nomor HP. Kita ada tim yang melakukan pembinaan terhadap mu'alaf. Jadi tidak ditinggalkan mu'alaf itu. Disyahadatkan dan dilepas, dibimbing terus sampainya mereka kuat dalam Islam. Ya. Ada tim kita Bang. Gitu.
Ya, Ada kalau lagi? begini, Iya. ya sudah itu aja. Jadi kapan rencananya mau syahadat? Nanti sekalian sama Sekarang boleh. baby. Ya? Sekarang boleh. Udah mantap. Tapi harus serahkan KTP ke kami, ke tim kami untuk membuatkan sertifikat mu'alaf. Ya, Bang. Bisa? Bisa. KTP-nya ada? Ada. Nah, serahkan ke Bang Handi. Sekalian baby juga mau. Aduh, Ya. apa tadi itu? Nanti kau lewat dipukul, WA ke saya, Bang. dipukul sama mamimu. Bang, aku minta maaf. Jangan bahas mama. Aku minta maaf. Aku sebesar-besarnya di komen itu juga semua. Minta maaf. Kan dari awal Iya. aku bilang jangan bawa hati. Aku bilang kan. Ya, minta maaf. Iya, biasanya itu. Aku biasa menghadapi ibu-ibu yang jauh lebih ganas lagi. Biasa itu. Halo saudara Chris, bisa kirim lewat DM KTP-nya? Bisa. Nanti kalau Sekarang, biaya Bang. sunatnya gimana tuh, Bang? Ibarat biaya apanya? Nanti diarahkan. Kita udah siapkan kampak dan cangkul untuk sunat orang dewasa. Kapak, Pak. Kayak mana kampak gimana maksudnya? Enggak bercanda. Oh. Ada tim Semangat, kita Bang. kok. Ya, KTP-nya bisa dikirim lewat DM ke Bang Handi atau kirim lewat HP-nya beliau. Nama, ingat Abang? Nama. Baby lu diam dulu, ngomong dulu sih lu. Nanti diganti namanya. Nama Muslim. Yang ku bilang ini betul, Andi. Kok bawel? Itu nanti namanya diganti. Betul yang ku bilang tuh namanya diganti. Gak usah lagi Kristen. Apa udah mualaf? Iya, Jasboy ini apa? Islam, Kristen? Saya Kristen, Bang. Oke, sip. Bisa kirim KTP-nya, saudara Chris? Sekarang ya, Bang. Iya, Ya. lewat WA, ketik nomor HP-nya Bang Handi di bawah atau sebut Bang Handi. Tulis dulu nomorku. Ada pulpen nggak situ? Jadi dia nggak bisa. Ada yang tulis nomor saya di bawah, ada yang tahu. Ada yang tahu nomor aku di bawah, diketik biar dia screenshot. Tapi ini harusnya si Kristen bisa ditunjukin nggak KTP-nya? Oh, nggak ada yang tahu nih. Ditulis ada pulpen nggak? Chris. Kristen. Ada. Ditulis ya. Tunjukin dulu KTP-nya. Itu agama apa dulu? Tulis 081. Jangan kasih lihat, nggak boleh. Nanti kena rungkat nanti. Ditulis nomor HP ku 081. Nanti kena rungkat ya? Iya. Kalau perlihatkan identitas. 081. Catat itu. 0813. Baby. 3. Catat itu. Catat 9233. Awak aja ngomong langsung dia nyolot kayak gitu, Bang. Nah, jadi kayak mana ya? 7800. 7800 sudah, Bang. Coba ulang. 0813 Iya, teman-teman. Baby takut 9233 ibunya. Betul itu. 77800. Oh ya udah. Di WA ya KTP-nya ke sini ya, ke nomor ini. Ya, Bang. Jadi tunggu ya. Nanti aku kalau ke mana? Kemana lagi tempatmu? Pekanbaru. Aku mau ketemu sama Mami. Padang. Aku sempat ke Padang waktu itu. Di mana, Bang? Bukit Tinggi. Itu enggak Padang. Padang. Maksudnya kota Padang. Ibaratnya maksudnya- Masjid Raya tuh Padang tuh. Masjid Raya Oh, iya. Sumbar. Itu Padang. Kalau Bukit Tinggi enggak Padang tuh. Area Sumatera Barat iya. Oh iya. Berapa jam lagi ke situ? Kalau dari Bukit Tinggi ke Padang 3 jam 4 jaman lah. Kalau macet 4 jam. Ya nanti aku mau jumpai Mami. Untuk Banyak anjing di rumah. Untuk Kadang-kadang ikhlaskan anjing, kan? anaknya. Untuk ikhlaskan anaknya kan gitu. Oh, kelas King. Chris, udah di WA?
HP saya cuma satu bang. Ya udah kok turun dulu aja. Iya Keluar nggak dulu. apa-apa. Turun Kan dulu naik nggak lagi. apa-apa. Dadah, sahabatku. Selamat jalan. Sampai ketemu surga ya, Kristen. Sampailah ke kita bertemu. Saudara Siahan, KTP-nya sekalian kirim. Mau buat apa Mantap, bang? itu baru laki-laki. Itu bang, Pinjol, kalau nggak aku pinjol. bahas tadi ini udah tidur tuh. Udah tidur tuh. Kalau aku bahas tadi ini udah tidur tuh. Siapa? Nggak jadi. Siapa itu? Baik aku kan. Iya, Dapat pahala baik, gitu. baik. Siapa yang mau tidur tadi? Itu dia tadi. Takut sama bini. Siapa yang Dapat pahala tidur aku tadi, kan? Beb? Kan tadi bahas. Siahan tadi udah tidur, takut sama bini. Saudara Oh, Just enggak Boy lah. bisa buka kamera? Enggak juga lah. Gelap bang. Iya nggak apa-apa. Jangan kayak Siahan ini pengecut, takut dia. Bukan pengecut aku. Cuman lah baru-baru apa di TikTok ini belum bisa on cam. Tuh kan? Mulai nakal. Padahal ini di sini tertulis buka atau tidak buka. Memang lah, saudara ini Belum bisa. mau jadi pelawak rupanya. Enggak juga. Ini Just Boy di mana? Rupanya kok gelap kali. Biasa bang di kamar, cuman ini kamarnya lampunya nggak ada. Kau boleh ketawa loh bang. Ayo, kau rumah orang gelap kau ketawain. Masa masih zaman rumah gak ada lampunya? Gimana ceritanya? Kita jujur bang daripada ya. Iya, daripada Siaan. Betul. Bagus itu. Daripada Siaan. Iyalah. Masa nggak bisa buka kamera? Ngamuk boleh, buka kamera nggak bisa. Sebenarnya aku nggak ngamuk. Tapi memang modal suaranya gitu, modelnya. Gitu juga. Agak-agak gitulah. Jadi istri masih betah. Sama di rumah. juga kayak. Hah? Istri betah. Kalau istri suaraku pun masih betah itu. Jangan-jangan istri lebih parah lagi Iya. suaranya. Belum, enggak. Baguslah kalau gitu. Makin parah lembunya. Aku suara kuat, dia makin lembut itu. Baguslah. Nah, itu bedanya. Iya. Bagus. Macam aku bodoh aja aku buat. Bodoh mungkin. Enak aku tidur nanti nih. Dapat pahala aku dari Tuhan. Saudara Just Boy dari Katolik Protestan. Protestan bang. Protestan. Bisa diskusi sedikit sebelum saudara kita yang tadi naik lagi? Oke bisa bang. Bisa kasih contoh bukti kalau saudara pengikut Yesus atau murid Yesus? Oke bang. Dari temanya ini, Oten itu artinya apa bang? Orang Kristen. Orang Kristen. Emang murid Yesus ada Kristennya? Itu dia makanya. Kalau murid Yesus tidak ada Kristen, apalagi kalian, gimana ceritanya itu? Makin sulit. Ya kan kami pengikut. Bisa nggak dibedakan pengikut sama murid? Nah, bedanya apa? Ini yang saya mau tahu. Beda murid dengan pengikut itu Ya kan, apa? Tuhan Yesus pun ada murid, itu kan? Ya, kalau pengikut bedanya dengan murid apa? Ya kalau pengikut ya cuman percaya sama Yesus aja gitu. Gimana ceritanya? Maksudnya apa ini? Pengikut Yesus berasal dari kata ikut. Berarti pengikut Enggak, Yesus itu gitu, Bang. ikut kepada Yesus. Saya tanya dulu, itu murid kan saya tadi Oten itu artinya apa? Kristen katanya. Jadi saya tanya itu murid Yesus apakah ada Kristen gitu kan? Enggak ada. Nggak ada. Terus kaum Islam itu murid siapa? Nabi Muhammad. Murid atau pengikut? Sama aja. Sama. Ya.
Terus murid-murid Yesus itu siapa? Ya orang-orang Yahudi 12 dan yang lainnya. Nah, cuma 12 kan? Mana ada, muridnya kan banyak. Cuman yang dipilih. Katanya tadi masih belum 1 detik loh, katanya 12. Iya 12. Tapi kan Yesus mengatakan masih ada lagi domba-dombaku di luar dari kandang ini. Masa lupa? Itu domba bukan murid. Waduh gimana lagi Bang Juma? Coba. Murid dengan pengikut bedanya apa? Murid, pengikut. Murid adalah yang 12. Kalau pengikut? Ya kita sekarang gitu. Nah sekarang apa yang Anda ikuti dari Yesus? Ajaran kasih. Cuman itu doang? Ajaran baik. Cuman itu doang? Iya. Anda tahu nggak sebelum sampai ke ajaran kasih, Yesus itu memiliki stasiun-stasiun yang harus ditempuh orang untuk sampai kepada level kasih itu. Termasuk cungkil mata, potong tangan, itu ajaran Yesus. Nggak sampai Anda kepada kasih kalau Anda tidak cungkil mata. Jadi kata Yesus di data Matius 5 di data 48, kamu harus sempurna sebab Bapa yang ada di surga itu sempurna. Kalau cuman kasih doang gak sempurna itu. Kata Yesus sebelum kasih, apabila engkau memandang wanita dan kau mengingini di dalam hatimu, maka cungkillah matamu. Nah sekarang Emang ada manusia sempurna Bang? Hah? Emang ada manusia sempurna? Salahkan Yesus, karena Yesus yang mengajarkan itu, bukan aku. Aku cuma baca data. Makanya aku bilang, kalau kita mau runut kepada ajaran Yesus, Matius 5 tadi, di awal 20 dia mengatakan apa, data 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berat enggak itu? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan masuk surga. Nah, apa hidup yang lebih benar dari ahli Taurat? Kata Yesus, kalau orang ahli Taurat tidak boleh berzina. Tapi kalau yang lebih benar menurut Yesus adalah memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, maka engkau telah berzina. Maka kalau itu terjadi, kata Yesus, lebih baik satu matamu masuk ke dalam kerajaan surga daripada dua matamu masuk ke dalam neraka. Maka cungkillah matamu itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah saudara pernah melihat perempuan dan Anda mengingini di dalam hati Anda? Pernah. Nah kenapa enggak ikuti Yesus cungkil mata? Itu kan cuma bahasa Bang. Tapi ajaran kasih kau bilang, kalau yang gampang-gampang yang bisa dibilang, wah iya tahu jago nami, kau bilang. Harusnya, mana buktinya kau murid Yesus? Ini mata saya habis dicungkil, hilang. Ini tangan saya habis dipotong. Saya bilang itu bukan murid Yesus. Loh, kan Yesus bilang barang siapa dengan kata Yesus nih, Yesus, aku mengenal pengikutku dan pengikutku mengenal aku. Yohanes 10:27. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ayo, itu kata Yesus. Apakah Anda sudah mengikuti cungkil mata? Berat jadi pengikut Yesus itu. Tidak mudah jadi pengikut Yesus itu Bang. Kalau kau disuruh berjalan 1 mil, kamu harus berjalan 2 mil. Kalau kau ditampar pipi kirimu, kau harus kasih pipi kananmu. Ada mau kalian berbaris di Senayan, habis itu ku tampar? Mau? Ada Bang. Mau? Kau itu beda Bang. Ibaratnya
Siapa yang mau kena tampar? Ini Nah, aja lah kau. Tampar balik kau. Itu makanya berat jadi pengikut Yesus itu tidak segampang yang kalian lakukan. Memang Hanya berat, nyanyi-nyanyi itu memang berat, nyanyi-nyanyi betul. doang. Gak bisa ikut Yesus itu berat. Emang ku pikir enak jadi pengikut Yesus? Gak bisa. Kasih matamu. Nenek kiper. Mau kiper. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Ajaran Yesus itu berat kali. Apabila ada orang minta sesuatu kepadamu, berilah dan jangan kau minta kembali. Itu komponen seluruh dari data 20 sampai data 48 dari Matius 5, itu yang harus kalian lakukan kalau mau jadi pengikut Yesus. Kalau kau memandang wanita, kata Yesus, dan kamu mengingini di dalam hatimu, cungkil matamu, cungkil. Apa kau lihat di gereja tuh? Di gereja datang jemaat pakai rok pendek, pendeta ndak konsentrasi berkhotbah, terganggu pikirannya, terganggu pikiran. Kalau kau bahas tentang Jangan bawa pendeta, perempuan Bang. Kita enggak sama maksudnya laki-laki disamakan enggak di gereja konsentrasi. itu, Bang. Nah, Aku mau nanya pula kamu nih. Misalkan kita masuk ke masjid itu pasti yang nggak mungkin itu sebersih hati kan, pasti ada juga ini. Nggak boleh bang, nggak boleh. Iya, menurut abang aja ya. Iya nggak boleh. Boleh, tapi Iya, makanya kalau masing-masing pasti makanya adanya salah makanya satu di situ. makanya kalau ke masjid itu tutup aurat. Nah, gimana kalau ke gereja ada orang pakai rok pendek? Kasihan pendetanya, terganggu dia khotbah. Karena pendeta normal. Kecuali pendetanya itu kayak lady tadi, ya mungkin nggak normal, nggak tertarik. Tapi kalau sudah duduk, diangkat pahanya begini, ya bagus kalau kelihatan biji. Kalau tidak ada kelihatan biji berarti perempuan beneran. Ya kan? Kalau kelihatan biji pendeta nggak tertarik, terganggu. Itu bahayanya. Betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika pendeta melihat ada nggak ketertarikan? Ya tertarik dong, normal itu. Adakah pendeta dicungkil matanya? Nggak ada kan? Makanya Ya gini juga loh bang. Ke gereja tuh bukan niat melihat yang memang betul-betul Kristen datang ke gereja tuh. Nggak, ibaratnya mau kayak manapun penampilanmu, penampilan kerja pun kau ke gereja nggak masalah bang. Serius? Tahu. Nggak mungkin juga pendeta. Mungkin juga kayak dia nggak pakai masker. Kalau pakai masker iyalah. Iya mah, apalagi nggak pakai masker. Ini jelas nampak dia. Apalagi nggak pakai masker. Makanya aku bilang, kalau kalian pengikut Yesus sudah banyak pendeta yang dicungkil matanya. Kayak RK yang orang Katolik itu, yang suka menghujat itu. Harusnya kalau dia pengikut Yesus, udah cungkil mata langsung, tarik bijinya keluar. Hijaunya. Lah, itu ajaran Yesus. Apa dipikir gampang jadi pengikut Yesus itu? Datang kalian. Apa bukti kalian murid Yesus? Lagi ngapain sih? Lagi iseng mainan HP. Main HP mulu. Ikut aku aja yuk. Main HP tuh emang seru, tapi kamu harus lihat waktu juga ya. Take a break, come join me. Lagi ngapain sih? Lagi iseng mainan HP. Main HP mulu. Ikut aku aja yuk. Main HP tuh emang seru, tapi kamu harus lihat waktu juga ya. Take a break, come join me. Lagi ngapain sih? Lagi iseng mainan HP. Main HP mulu. Ikut aku aja yuk. Main HP tuh emang seru, tapi kamu harus lihat waktu juga. Nggak berkemanusiaan. Kalau aku lebih mantap ngintip orang mandi daripada orang kayak gitu. Bodoh kali orang kayak gitu. Ajaran. Kenapa kau ngintip orang yang begitu? Ada gangguan kau ini. Iya. Percuma itu manis bibir. Kenapa kau ngintip laki-laki mandi?
Parah kau ini ah. Gini bang, Rusak. semua yang gini itu misalkan semua, kalau misalkan manusia ini sempurna pasti nggak akan melakukan kayak gitu. Oh, jangan salah. Jangan saya salah. tanya balik itu. Saya tanya balik dulu bang. Itu agama Islam sempurna nggak? Ajarannya sempurna. Ajaran sempurna, tapi perbuatannya sempurna. Oknum. Itu oknum, belum tentu. Oknum. Kan manusia, kan manusia ini. Nggak beda jauh loh bang. Ini semua oknum juga yang main. Kalau kalian itu bukan oknum. Memang kalian ini memang tidak menjalankan, menolak malah. Yesus mengatakan cungkil matamu. Kenapa nggak cungkil mata kalian? Oh maaf Bang Suma, aku nggak pernah tertarik dengan perempuan ya. Gangguan berarti. Kau harus diperiksa nih. Gangguan berarti. Harus diperiksa. Kau harus latihan sama aku berarti kok gitu. Gua ajarin kau baris berbaris. Lebih baik yang mana bang? Kita cungkil mata kita sendiri kita tanam, atau kita cungkil kita beri ke orang yang membutuhkan? Kita cungkil berikan kepada orang yang membutuhkan. Nggak ada orang butuh mata, orang masing-masing punya mata kok. Ya kok. Cungkil aja. Aku bilang sama kamu. Cungkil aja direbus baru kau makan. Matamu aja rebus. Kau rebus matamu. Yang ini. Kau rasakan makan mata ikan. Begitu, saudara Anjas Boy. Kau rebus kau makan. Iya, tapi ya saya kurang mendalami untuk pemahaman bang. Karena begitu, misalkan dengan ini pendapat saya, dengan semua yang Bang Juma bilang, misalkan itu kita sebagai manusia tercipta sempurna, pasti nggak akan terjerumus atau yang abang bilang tadi lah. Apa itu? Karena kita nggak sempurna. Ya ada nafsu, ada ini, namanya juga manusia, nggak sempurna bang. Manusia itu sempurna. Manusia itu sempurna. Semua. Iya. Cuman kita. Terus yang cacat itu, yang cacat. Ucuk baba. Yang cacat. Ucuk baba sempurna. Sempurna. Yang cacat sempurna. Sempurna. Itu sempurnanya di mata Tuhan bang. Harus apa kasih pula garis bawahnya bang. Ya sempurna. Yang tidak sempurna ini contoh kayak si Han ini. Tuh. Tanda-tanda orang gak sempurna dia. Mumpung gak dengar, dia udah tidur, dia gak apa-apa. Bukan. Jadi kau menyindir Candi ini bang? Bukan, si Han inilah. Oh. Yang enggak sempurna si Juma ini. Nah, orang kan? ngomong buka mulut dia gitu. Dengan tengok lah, emosi aja tuh. Sedikit-sedikit emosi kan dia. Sensitif dia, kayak laki-laki haid dia. Pemarah dia ini memang. Si itu yang bilang aku nggak sempurna. Kata siapa? Aneh kau. Ini aja. Aku bilang kau itu tidak sempurna. Kau ini suka sekali fitnah. Apa? Kalau aku nggak sempurna aja di mana? Otakmu rusak, gangguan, bocor halus. Bocor halus kau ini. Otakmu lagi lebih, mungkin otakmu lagi lebar lagi serupa otak anjing otakmu itu. Itu kan tengok kan bocor halus. Bocor halus dia. Bocor memang. Kan kau yang mulai. Saya kan berbicara sesuai dengan fakta, bos. Nggak ada faktanya bagi aku, nggak ada faktanya itu. Itu kau bilang tadi aku nggak sempurna dari mana? Kau tahu aku nggak sempurna. Lah, kita bukti mau? Apa buktinya? Oke. Coba jawab pertanyaan saya. Sesuai dengan kemampuanmu, tenaga dalam yang kau punya. Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Jangan ke situ dulu, jangan ke situ. Nah, itu kau bilang akalmu yang gangguan. Kau nggak percaya sama aku.
Dengar dulu cerita saudara saya Anjas. Dengar dulu. Udah aku bilang. Dengar dulu. Cuma itu pertanyaan kayak gitu. Mari itu melahirkan manusia apa enggak? Itu Muhammad manusia apa enggak? Ya jelas manusia lah. Ya itu manusia. Pertanyaan saya sederhana. Off mic kalau cebok bang. Gangguan kan, udah aku bilang gangguan kan. Saya bertanya. Siapa yang gangguan? Ya Anda lah. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Jawab dulu. Manusia. Ini pertanyaan sama siapa nih? Pertanyaan sama saudara Siahan. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Itu cerita masalahnya kan bukan itu tadi, masalah sempurna. Kan udah aku bilang gangguan. Abang nggak percaya. Aku ini doktermu bang, dokter. Aku berniat dokter anjing punya kau, dokter anjing, dokter anjing. Aku berniat menyembuhkan abang ini, emosi terus. Memangnya aku sakit? Kau Iya yang sakit. Kan udah aku bilang abang ini otaknya bocor halus. Mau bukti? Mau. Aku kasih terapi lah. Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Bukan ke situ masalahnya. Masalahnya tadi bukan masalah sempurna. Tengoklah itu kan. Sempurna. Inilah gejala rabies yang Anda hidup udah lama. Anda nggak sadar. Kampret. Bahasanya kotor kali kan? Kalau mau cerita sempurna, di Baran, cerita Baran lah. Pertanyaan saudara saya ini tadi kan Anjas Boy ini kan sempurna, masalah pikiran sama fisik lah. Ini bukan cerita Maria anak siapa melahirkan kan Yesus siapa, bukan itu. Untuk mendeteksi Anda itu gangguan jiwa atau tidak. Kan udah aku bilang Anda ini bocor halus. Anda nggak percaya. Malah marah. Kau kasar kali bocormu. Aku bilang, aku uji. Abang bilang, ujilah. Aku tanya, Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Jawabannya apa? Dari fisik lah dulu kita fisik. Nah, itu kan bocor halus memang. Berani enggak? Apa? Berani. Fisik, dari fisik lah. Ayo, aku on cam sekarang. Ya. Situ buka masker ya. Iya, buka. Berani. Oke. Ayo, buka ayo. Buka dulu. Nggak berani dia memang. Apa itu? Apa? Nah, gitu dong. Itu baru. Giliran aku buka masker. Mana buka masker? Aku buka masker ya. Buka. Ya, buka. Buka. Konyol. Udah buka masker. Apa lagi? Lah kan perjanjiannya buka masker. Loh. Ini ada saksi 2-3 orang. Perjanjiannya buka masker. Udah aku buka masker. Apa masalahnya? Loh, kok abang ini muncungmu itu? Nggak ada perjanjian buka muncung. Tadi buka masker katanya. Betul nggak? Bocor halus. Berarti masih anak TK lah ya, harus dirangkat ini ekor, ini muncul. Loncatan berpikir Anda itu yang lemah. Saya ini orang psikolog. Anda begitu bilang buka masker, ya buka masker. Gimana saudaraku Anjas Boy? Bocor halus. Oke, lanjut. Aku tanya abang, Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Dia bodohin Gimana? Pak. Itu taruhan Bapak nggak udah cebok dulu kau air 1 sendok. Belum bersih cebok kau itu. Siapa? Mau cebok siapa? Kamu lah. Aku. Iya. Ayo tolong cebokin ayo. Nah ini kan memang nggak ada filternya, orang ini nggak ada filter.
Orang lagi Bukan. bahas boy, Kalau kau lagi mau biar ayo. cebok. Ayo mungkin ayo. Memang nggak ada filter, bocor halus memang. Bocor halus Bocor benar-benar halus, abang. bocor kasar. Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Nggak penting dipertanyakan sekarang. Bukan nggak bisa kujawab itu. Karena abang ini mau disembuhkan jiwanya tapi nggak mau, itu beratnya itu di Bukan. situ. Kau itu kan pengen tahu aja itu, pengen tahu. Enggak, aku mau uji apakah abang ini betul-betul sadar kalau abang itu sedang Intinya kalau terjerat. intinya bagi aku, kamu itu pengen tahu. Nggak ada yang lain. Pingin tahu abang ini sadar nggak kalau abang ini ada gangguan? Bukan pengen tahu yang Maria itu melahirkan atau enggak, itu pengen tahu. Alamak, semua juga orang tahu Maria melahirkan. Jadi kenapa ditanya? Aku mau uji, Anda ini bocor halus atau tidak? Nggak penting kau, orang kayak kau itu nguji aku, nggak penting. Tapi tadi minta diuji. Apakah Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Bukan, ceritanya cerita masalah ini, masalah fisik. Nah, itu kan saya bocor halus memang, benar-benar bocor halus. Sederhana pun di gereja nyembah Yesus karena Yesus dianggap Tuhan. Tinggal jawab Maria melahirkan Tuhan, selesai. Makanya sering kuikuti live-mu itu, cuman ada enaknya memang, cuman di sini lah enggak. Ada juga enggak enaknya, kebanyakan enggak enaknya. Enggak enaknya itu kalau Anda disuruh jujur, ya kan? Benar kan? Enggak. Enggak enaknya kalau disuruh jujur. Hah? Bukan boys, sejujurnya itu. Boys. Kenapa pula kau tidur di toilet, boys? Keluar. Alasan gelap tadi. Udah cebok, udah kan? Iya. Oke bang, apa? Ini saudara Nek Siahan. Ngolek. Bocor halus dia kan? Udah bang ya, bang Siahan ya, udah terjawab ya. Kalau abang bocor halus ya, tuh catat aja itu, gak apa-apa kok. Kami ikhlas. Kami ikhlas. Dalam udah apa ya? Hah? Udah enggak nyambung ya? Enggak bisa dipengaruhi gitu? Enggak dong. Gimana mau dipengaruhi abang, bedakan manusia dengan Tuhan aja susah. Orang aku yang tahu, bagi aku kok aku yang tahu. Emosi aja terus. Orang lain. Emosi aja terus kerja dari tadi. Di situ yang duluan. Makanya aku bilang dari dulu sering juga aku ikuti. Ada juga yang terima aku. Gak lama mulutmu itu keremas-remas. Mulutmu itu aja kena remas orang itu, makanya sampai masker gini. Itu kan emosi kan? Itu. Emosi aja terus bawaannya kan? Emosi aja terus. Udah kau yang mancing, kau udah mukanya pas-pasan, gitu. Emosian minta. Itu kita tanam harus kita tuai. Mukanya pas-pasan gitu, emosi aja terus. Kalau lembut tadi situ, kita pun lembut juga. Walaupun iya, pandai kali kau ngomong tadi, kau masuk di sini langsung emosi kau. Udah mulai nggak terima dia. Masuk langsung emosi dia, ngamuk. Nggak terima dia. Bocor halus. Kau bocor kasar. mungkin waktu kecil ini sering jatuh ke aspal nih kepalanya ini. Kamu mau diskusi nggak sama guru saya? Kalau mau bagus-bagus aku mau. Oke, Bang Hadi. Ini saudara Siahaan dari tadi dia gangguan. Mau diskusi sama abang, boleh nggak? Ya, kalau bocor halus gimana ya? Nah itu dia masalahnya. Ditambal aja bang, tambal kasih Alteco. Tes dulu ya. Ya. Siahan.
Oke. Harga bensin di sana per liter berapa ya? Memangnya mau beli bensin situ nggak ada bensin. Itu kan bocor halus kan? Tengok kali ditanya apa. Orang bicara baik-baik pun ditanya kayak gitu. Memang sensian ini, saya takut ini lagi diusir sama mertua orang ini. Jauh kali nanya bensin ke sini maksudnya. Ya, kan harga di situ yang ditanya. Bang Handi ini punya usaha bensin. Aduh. Memangnya di tempat dia nggak ada bensin. Iya, tempat dia nggak ada bensin. Sama kayak kau tadi Bang Zuma. Masker, buka masker. Yang kau kerjakan tuh betul. Yang dibilang abang ini pun betul juga. Emang nggak ada bensin di sana kok nanya-nanya sampai ke sini. Betul. Harga bensin. Harga bensin yang di tempatnya si siapa ini? Si Kucluk ini yang ditanya. Tapi memang dia tensian, ya kayak gitu jawabannya. Kan harga bensin kan bervariasi. Iya. Mau jawab apa enggak nih? Intinya kok sampai ke sini nanya harga bensin itu maksudnya. Inilah orang dari ya, kecil jawab orang. aja dulu. Dijawab aja dulu kalau tahu. Kalau enggak. Aja dulu kalau tahu. Kalau enggak. Si Han ini dari kecil, ini dari kecil dia disuruh sama bapaknya tunggu duren jatuh di bawah pohon duren aja dia besar ini. Makanya gitu. Bukan, si Juma ini kan dulu waktu anak-anak sering jatuh, terbentur apa aspal ini kepalanya ini. Gini aja deh pertanyaannya deh. Yang bocor halus itu kok. Gini aja pertanyaannya. Dengerin ya baik-baik. Kamu kayak begini dulu, kamu kayak begini, gejala awalnya apa? Kira-kira gejala awal aja ceritakan. Gejala awal? Iya. Emangnya kenapa? Ya, itu kan nggak mau jawab, bocor bener tinggal dijawab. Gejala awalnya apa? Loh, kan ku jawab dari harga bensin berapa? Ya berapa? Kemarin di sini kan gitu jawabanku. Memang salah. Memang bener-bener ini harus didongkrak ini anak satu nih. Kau yang didongkrak itu. Parah. Ini aja deh terakhir tes ya. Kamu waktu kecil cita-citanya jadi apa? Poluan. Ngapain pula kau tanya masalah cita-cita? Nah ini dia nih bocor bener ini satu. Dia bercita-cita dari jadi polwan Bang Handi. 4 kali Emang dia apa urusanmu nanya itu sama aku? Pas mendaftar ternyata ada bijinya nggak jadi. Nggak jadi. 4 kali. Bapakku bukan saudaraku, kau bukan. Ngapain nanya-nanya? Inilah kalau makanannya cuman garam dengan nasi ini, tensinya tinggi. Wih, jangan kau bilang gitu. Makan garam mungkin terus. lebih enak makanan aku dari kau. Oh iya, makanya tensinya tinggi. Tanya orang baik-baik, ditanya baik-baik, emosi ya terus jawabannya. Karena aku tadi pertanyaannya siapa saudaramu tadi itu, gurumu tadi kan pertanyaan kan aku jawab. Apa? Ditanya harga bensin udah dijawab. Kamu dia ditanya. Nggak wajar pertanyaan itu nggak wajar. Nah, itu kan tinggal dijawab harganya di sana 5.000 per kilo. Hah, per kilo pula bensin. Ini udah mungkin. Baru. Jadi kau yang bocor. Bisa jadi 10.000 per meter ya harganya ya. Mungkin di tempat kalian pakai meter. Kamu kalau serumah sama aku, 1 hari kau bisa jadi gila aku bilang. Baru ditanya gitu udah marah, emosi. Aku jawab. Bukan. 5.000 per kilo marah. Lain. Bukan marah. Kok bisa per kilo pakai beli bensin ini per meter yang 1 per kilo? Hah? Kayak mana ceritanya nih? Gak bisa kau hidup di alam bebas, kau harusnya memang di rumah kau kerja. Kayak mana ceritanya nih ya? Di mana itu kejadian bensin per kilo sama per meter? Hah? Udahlah beres, udahlah. Keringat dingin aku. Kayak mana? Kayak mana nih kawan Anjas Boy?
Gini, kalau mau diskusi ya diskusi. Nah, itu kau dinasihati sihaan. Makanya kau yang kayak anak-anak kau. Gini kalau kayak gitu kan. Inilah kalau kayak anak-anak giginya tinggal 2. Bentar dulu. Bukan gigi tinggal 2, baru tumbuh 2. Belum tumbuh yang lain. Lebih bagus kayak anak-anak daripada kayak bapak-bapak. Kan? Iya betul. Semua betul. diprotes. Orang ini kan kayak bapak-bapak orang ini. Iya. Si Bere. Itu mengenai tema si Juma ini kayak mana itu pendapatmu? Kau tanya lagi dia. Orang pakai sepatu ke sekolah kanan semua waktu itu. Kau tanya dia tentang itu, mana bisa dia jawab. Sebelah kiri sepatu Laras, sebelah kanan sepatu istrinya. Biarlah kita diskusi nanti. Coba dulu tema yang di atas kayak mana menurutmu? Tidak bisa dijawab dia tuh, susah. Padahal ahli agama jawabannya gitu kan nggak nyambung. Tanya bocor. Ya kalau nggak nyambung bilang nggak nyambung, itu nggak cocok ini itu bilang gitu. Udah dol ini bang ini, udah dol ini ada. Nggak bisa dibetulin lagi, udah dol. Gangguan, bocor kan? halus. Kan? Mau dibawa ke rumah sakit mana juga nggak bisa, mau dirujuk nggak bisa lagi nih orang, nggak ada lagi perbaikan. Kecuali di tune up, bisa di tune up. Kan? Tadi Kristen ada WA Bang Handi. Tapi KTP-nya burem katanya kan. Kenapa burem? Kamera saya ya udah besok aja lu pinjam kamera temenmu dipoto ulang. Burem banget nggak bisa dibaca. Udah WA sih ke gua. Oke Bang Handi. Kita jadwalkan, kalau beliau memang mau, kita nggak ada paksa kan gitu. Nggak boleh kita paksa. Jangan seperti Sihaan ini suka maksa orang. Bisa ketawa dia weh. Enggak ribet juga. Weh, bisa ketawa dia rupanya. Ya Allah, Masya Allah, manusia langka. Kemarin Sihaan ini kan makan gorengan 3. Dia bayar 1. Kok bayar 1? Iya, karena ini 1 hakikat. Jadi bayar 1 doang, makan 3. Nah, jadi ini perasaan mungkin dia maklum sendiri waktu dia mungkin gitu, makanya dimaklumi. Dia lebih tahu. Udah mengalami dulu dia. Baik kali musuhmu. Dia kayak gitu. Baik kali musuhmu kau memang. Sebenarnya aku nggak merasa bermusuh. Ini kan kita yang apa kita ini. Kemarin dia daftar mau jadi pelatih senam, nggak keterima. Enggak juga. Pantasan. Makanya mulutnya aja yang senam dari tadi. Enggak, pas dia dites guru temannya, pas dia buka celananya, buset deh, orang pada kabur. Kenapa? Ternyata, jadi nggak bisa kebayang. Kenapa Bang Andi? Inilah orangnya sok tahu. Masa pakai celana dalam bini? Ada aja Bang Andi. Nah, itu. Masa gitu sih ah? Bang kayak boti kau bang, turunin bang. Siapa tuh? Bang Zuma kayak boti kau, turunin lah. Apa bentuk itu? Tunggu. Kita cari dulu pendeta atau pastor gitu loh. Waktu itu kau janji akan datang temanmu yang katanya sekolah pendeta. Iya. Terus Sintua itu kan nggak mau dia. Kemarin depan orang rame mau dia. Tadi kan aku dari gede aku malah nonton bola dia. Kemarin gede tua. Berarti dia maulah mengalah sebelum berperang daripada jadi bulan-bulan kayak Sihaan. Mana dia? Takut dia nanti malu ke gereja. Itu maksudnya bang. Oh gitu. Saudara Sembur. Bagus namanya bang ini. Saudara Sembur. Aku ketawa terus di Lemuni, kenapa tuh? Nggak tahu dia. Namanya bang kita ini bagus. Ayo teman-teman non muslim silakan ajukan permintaan. Silakan. Turun ya bang. Turun sendiri dia. Sembur.
Halo. Bang Zuma. Ya. Ini saya mau tanya ini. Apa? Ini soalnya kan mau nonton bola, jadi ya sebelum nonton bola saya mau tanya ini. Ya sebelum Apa loh? Siapa bola main ini? Siapa bola main? Prancis Spanyol. Siapa bola main? balik jaringan dulu. Ada mukanya. Susah kali bertanya. Iya, apa pertanyaannya? Terus terang aja kalau ada utang mungkin berapa kita Spanyol, bisa bantu Prancis. bayarin. Ayo. Gini Bang. Ya. Mengenai tema abang ini tadi kita udah bahas tentang kita oten gitu ya. Sekarang saya mau tanya itu bukti Konoha murid Muhammad itu kayak mana gitu? Apa bukti? Maksudnya apa ini? Konoha maksudnya? Ini kan temanya apa bukti oten murid Yesus gitu ya? Ya. Terus? Jadi saya tanya balik gitu kan, kita udah bahas tadi kan, mau iya benar atau tidak. Jadi saya tanya balik, apa bukti Konoha murid Muhammad itu? Apa maksudnya Konoha ini? Konoha itu Negara apa? maksudnya bang, Indonesia. Konoha itu kan kesimpulannya Indonesia. Kok Konoha salah pertanyaanmu tuh bang? Bang Jas? Iyalah. Salah. Oh ya udah salah saya berarti. Gini Bang, apa bukti Islam murid Muhammad itu? Pertama, Nabi Muhammad yang mengajarkan Islam. Kami Islam. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran. Kitab kami Al-Quran. Nabi Muhammad mengajarkan puasa. Kami puasa. Nabi Muhammad mengajarkan zakat. Kami zakat. Beliau mengajarkan sholat. Kami sholat. Mengajarkan haji. Kami haji. Tuh, mengajarkan memuliakan Nabi Isa. Kami muliakan Nabi Isa. Itu baru disebut murid. Nabi Muhammad ke masjid, kami ke masjid. Nabi Muhammad tidak makan babi, kami tidak makan babi. Nabi Muhammad bersunat, kami bersunat. Nah itu baru murid. Nah ente Yesus lakukan apa? Ente lakukan apa? Nggak nyambung kan? Kenapa? Oke bang. Kata bang tadi Nabi Muhammad melakukan sunat. Emang ada tertulis di Al-Quran itu Nabi Muhammad bersunat gitu? Nah, Anda harus tahu sejarah dulu. Keturunan Nabi Ibrahim. Sejarah itu. Keturunan Nabi Ibrahim itu semuanya bersunat. Mau Islam, mau Yahudi, Bani Ismail, Bani Ishak, itu adalah dua kekuatan yang memegang perjanjian sunat dari Tuhan, dari Abraham ke anak-anaknya. Jadi ketika Islam datang, tidak lagi dikatakan ayo semua yang masuk Islam sunat. Enggak, kecuali orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu tidak menjadi tradisi keturunan untuk sunat, tapi mereka bersunat karena Islam, karena dari Nabi Muhammad yang mengajarkan begitu. Tapi kalau orang Arab, seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang tadinya bukan pengikut, udah dewasa, udah tua mereka, udah bapak-bapak, begitu masuk Islam tidak disunat lagi. Kenapa? Sebelum Islam datang, seluruh bangsa Arab yang lahir udah sunat, sama seperti orang Yahudi. Itu sudah mendarah daging sebagai tradisi budaya, ritual keyakinan mereka dari nenek moyang mereka, Nabi Abraham. Keturunannya udah sunat semua. Jadi bukan berarti masuk Islam, kau disunat ya? Enggak. Begitu Bung. Jadi tidak diterangkan dalam Al-Quran. Berarti itu pada hari itu maka Nabi Muhammad disunat. Oh enggak, dia sunat dari kecil. Iya, berarti itu di sejarah ada. Ya iya dong, bangsa Arab itu udah sunat dari Nabi Ibrahim. Manusia pertama yang sunat dengan Nabi Ibrahim itu Ismail. Baca Kejadian 17 nomor 23.
Berarti di Al-Quran enggak ada. Kenapa? Di Al-Quran enggak ada gitu tertulis bahwa Nabi di Muhammad Al-Quran. bersunat gitu. Ya enggak lah, Al-Quran itu bukan menceritakan tentang biografi Nabi Muhammad. Jadi yang ada di Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 diperintahkan untuk mengikuti millah Abraham, millah Ibrahim. Millah tradisi Yahudi itu adalah khitan atau sunat. Berit millah, berit itu artinya perjanjian, millah itu sunat. Perjanjian sunat diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ikutlah kamu kepada millah Ibrahim. Apa itu? Sunat Ibrahim, kurban Ibrahim, tauhid Ibrahim. Itu yang harus kau ikuti wahai Nabi Muhammad. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, salah satu millah Abraham itu sunat. Coba tanya orang Yahudi, kalau Anda punya teman orang Yahudi, tanya kepada mereka, apa itu berit millah? Apa itu barit millah? Pasti dia mengatakan, oh millah itu sunat. Berarti kalau kita menggunakan tradisi Yudaism, wahai Nabi Muhammad, ikutlah engkau kepada ajaran sunat Nabi Ibrahim yang lurus. Ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Apa itu sunat? Tauhid, satu Tuhan, kurban hewan. Itu yang diajarkan. Sampai sini paham? Ya paham, cuman ini gimana ya? Ajaran atau ini kayak Muhammad kan bilang harus bersunat, sedangkan dia nggak ada bukti kalau bersunat. Gitu. Anda maksudnya saya tanya, Yesus ada bukti kalau dia bersunat? Ada bukti. Kalau Nabi Muhammad itu buktinya jelas, istrinya sendiri, Siti Aisyah. Di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 101, istrinya mengatakan suamiku bersunat. Nah, yang lebih tahu istri itu suami bersunat atau tidak bersunat, ya istri dong. Nah, sekarang dari mana Lukas tahu kalau Yesus bersunat? Nah, bahaya ini. Sementara Lukas tidak ada pada saat Yesus masih bayi. Apakah Yesus yang membisikkan kemudian kepada Lukas, Lukas, ya paman, aku sudah bersunat loh. Yuk, kalau Siti Aisyah bersaksi, suamiku sudah bersunat, berarti sudah bersunat. Istri keberapa itu bang? Istri yang terakhir, Siti Aisyah. Yes. Terakhir itu berapa nomor? Berapa nomor? Kok berapa nomor? Ya kan terakhir itu nomor 1, nomor 2 gitu. Maksudnya istrinya, jumlah istrinya. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Berarti nggak jelas juga ya? Nggak. Jelas loh, itu jelas. Tergantung. Maksudnya nominal gitu. Ya, anggaplah 13. Kenapa emang? Saya tanya bang, gitu. Nabi Muhammad datang membatasi jumlah istri. Membatasi? Ya, karena sebelumnya tidak ada batasan istri. Di Kristen tidak dibatasi jumlah istri. Yesus tidak membatasi jumlah istri, nggak dibatasi oleh Yesus, oleh Nabi Daud, oleh Nabi Musa, oleh Salomo. Salomo 1000, Daud 600 istrinya. Yesus datang, apakah dia membatasi jumlah istri? Kan enggak. Mau istri 1000, 2000, 3000 kalau sanggup silakan. Tidak ada batasan. Nabi Muhammad datang membatasi, cukup 4 gitu. Oh cukup 4 gitu. Ya. Tapi Islam mengajarkan, beliau mengajarkan cukup 1, kalau tidak bisa adil. Jadi satu-satunya agama yang mengajarkan cukup 1 istri cuma Islam. Bang, ini pertanyaan saya ini menghujat nggak?
Enggak. Nah, soalnya ini komentar pada bilang menghujat gitu, takut ditangkap besok. Enggak lah. Tidak bisa Anda menghujat karena Bible pasang badan. Mungkin waktunya istirahat kali Deda. Jadi boleh. Iya kan dah. 3:30 di sini. Iya. Tutup Maki. Jadi gini Bang ya. Oke, saudara Just Boy. Sensor. Oke Bang, sampai di sini aja. Oke, besok lagi naik sini ya. Ini juga mau nonton bola. Oke. Saudara Tuku sensor. apa, Bang? Tuku ke apa? Indonesia. Iya. Indonesia. Sensor. Udah Bang ya? Iya, udah Bang. Turun ya, izin turun. Ya, hati-hati di jalan. Kasih ya. Oke, teman-teman sekalian di mana saja berada, terima kasih udah mendukung kegiatan kita sampai subuh hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Bang Suma mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kepada saudara saya non-muslim, kalau ada kata saya yang menggores perasaan saudara, saya minta maaf. Pada dasarnya tujuan saya itu adalah untuk memberi edukasi sekaligus mengajak, memancing para pendeta, para gembala-gembala atau penatua atau pastor atau lulusan STT atau mahasiswa teologi Kristen untuk hadir di sini berdiskusi, memberikan edukasi. Kalau ada penyampaian saya yang keliru menurut saudara, mohon untuk diluruskan. Tapi izinkan saya untuk mengurai apa yang saya sampaikan dengan saya pertanggungjawabkan berdasarkan data, kan gitu. Orang di persidangan itu kan karena data sampai dia bisa menangkan persidangan. Nah, saya membahas tentang kekristenan. Kenapa bisa saya bahas? Yang pertama, Al-Quran saya datang mencakup semua ajaran agama yang ada di dunia ini. Kemudian Al-Quran saya membahas kitab-kitab yang ada. Kemudian Al-Quran saya membahas tentang Nabi yang diutus lahir tanpa ayah. Al-Quran saya sebagai pembawa kabar gembira sekaligus peringatan. Tuh, sebagaimana Anda memahami kitabnya orang Yahudi itu sebagai perjanjian lama dan kitab Anda adalah perjanjian baru, sehingga Anda menganggap perjanjian baru ini adalah penggenapan dari perjanjian lama. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran datang untuk mencakup PL dan PB, agar penganut PB dan PL dan PB ini datang kepada Al-Quran dalam kajian kemudian sebagai konsep keyakinan. Begitu. Jadi jangan dibatasin. Sebagaimana kalian seenak EDW ngambil kitabnya Yahudi, menerjemahkannya mentafsirkan sebagai penggenapan kepada kitab kalian. Saya sebagai muslim tidak menemukan ada di Islam mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, terjemahan kitab Kristen lalu menempelkan ke Al-Quran. Enggak. Gitu. Tidak seperti yang Anda lakukan di agama saudara, mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah kemudian menggabungkan dengan kitab saudara tanpa izin dari sang pemilik kitab. Oh, jadi Al-Quran datang kemudian mengurai itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saja di dalam agama saudara saya nih ada perintah, ada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya kan? Jangankan berbicara mengenai keyakinan, berbicara mengenai keselamatan. Orang datang ke rumah menjajakan kancing baju aja kita harus tanya. Kita harus selidiki. Menjual kunci dongkrak
kita harus tanya, kita harus selidiki apakah ini kunci dongkraknya bagus, dia cocoknya dengan apa, dia fungsinya apa, kita harus tanya. Apalagi Anda datang membawa untuk menjadikan kami sebagai pengikut Kristus. Tentu kami tanya. Karena ada amanat agung untuk mengkristenkan kami, Matius 28:19, Markus 16:16 sampai 20, maka kami ya harus bertanya. Kalau kami masuk Kristen, apa yang terjadi dengan diri kami? Menjadi pengikut Yesus. Ah, masa sih? Baca. Pengikut Yesus tidak begini. Lihat keadaan Kristen, Katolik, Protestan. Loh, kok beda? Yesusnya begini, mereka begini. Ya kan beda. Terus kalau saya masuk Kristen, apa yang saya dapat? Jaminan keselamatan. Saya cek. Mana jamin keselamatan? Nggak ada saya temukan di Bible. Jaminan keselamatan dari Yesus kepada Kristen nggak ada. Yesus hanya mengatakan, Yesus ditanya, Matius 19:16 dan seterusnya, Guru, ya Paman, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk surga? Lah, Yesus menjawab apa? Lakukan segala perintah Elohim. Berarti saya harus melakukan Taurat. Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Berarti saya harus selalu berinfak, bersedekah, bersakat. Lalu menjadi pengikut Yesus. Berarti untuk menjadi selamat, pertama harus melakukan Taurat, kedua memberikan si miskin, ketiga menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus berarti kitabku Taurat, rumah ibadahku gereja sinagoge, hari ibadahku Sabtu, makananku bukan babi, nononku harus disunat, Tuhanku harus kepada Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak, bukan kepada Yesus dan Maria. Kalau saya mau masuk Kristen harus begitu. Tapi ternyata begitu saya masuk Kristen, nyembah Yesus lah, ibadah minggu lah, kumpul dengan orang makan babi di gereja, orang-orang tidak bersunat, harus Natalan lah. Lalu mana buktinya saya diajak menjadi pengikut Yesus? Mana? Kok saya diarahkan ke arah yang lain? Yesusnya ke sinagoge, malah saya disuruh ke gereja. Yesusnya hari Sabat, malah saya disuruh ke Minggu. Yesusnya nggak makan babi, malah saya disuruh makan babi. Yesusnya sujud, malah saya disuruh nyanyi-nyanyi, joget-joget, tepuk tangan. Apa ini? Kok malah jadi begini aku jadinya? Yesus mana ada kayak gitu? Jadi ya maaf, Anda menjual Yesus ke saya, jadikan seluruh bangsa jadi murid. Maaf, saya tidak mau jadi murid karena ya Anda mengajarkan sesuatu yang Yesus tidak ajarkan. Terus kenapa anak-anak kalian sekarang itu mau ke gereja, mau ini? Ya karena kalian doktrin dari kecil. Kalian doktrin dari sejak mereka lahir. Tidak kasih kesempatan kepada mereka untuk berpikir, untuk memilih agama yang benar itu. Gimana? Cobalah kalian bijak. Silakan anakku, carilah agama yang menurutmu benar, pelajari dan taati agama itu. Coba kasih kesempatan anak-anak kalian untuk melakukan itu. Oh, ramai bersyahadat. Ramai, rebutan mereka masuk masjid. Sebagaimana anak-anak muda di Belanda, di Inggris, di Amerika. Ya, mereka sekarang berlomba-lomba masuk ke masjid ibadah. Coba di Indonesia juga orang Kristen begitu kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, silakan kalian memilih agama menurut yang Anda yakini. Pelajari agama itu. Kalau kau mau masuk, silakan. Tapi kau taat di situ yang ini. Coba, saya yakin sekali yang di gereja tinggal yang pelan-pelan jalan ke mana. Kawan, tinggal kayak gitu aja yang ke sana. Tapi anak muda-muda ini yang cemerlang otaknya nih, yang belum terganggu dengan doktrin dogma terlalu mendalam nih, pasti keluar. Sebagaimana anak-anak muda di luar negeri sana, yang bebas kemudian memilih agama dengan menggunakan akal sehat. Itu fakta. Itu pasti tuh. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa saya mengajak teman-teman saya untuk diskusi, ya, menggunakan akal sehat untuk mengedukasi, jangan emosi dan seterusnya. Datang aja
kalau ada yang saya sampaikan ini salah, keliru, silakan. Bang Suma, Anda salahnya di sini. Yuk mari kita diskusikan. Gitu. Ini yang salah, ini yang benar. Mari kita urai. Seperti itu adanya. Karena saya tidak pernah mengajarkan sesuatu yang tidak ada datanya. Kan data yang harus kita kedepankan, kita berdiskusi. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon maaf ketika ada salah, ada sesuatu yang keliru dari saya, tolong diluruskan dengan cara hadir di sini, kita berdiskusi pelan-pelan, jangan emosi. Kalau Anda datang kasar, ya saya juga bisa. Kenapa bisa seperti itu? Supaya Anda tidak mengulangi kesalahan. Makanya harus diluruskan. Datang aja baik-baik, maka semuanya akan baik-baik. Demikian teman-teman, kita istirahat dulu. Di kota saya sudah jam 3:35. Hai, kenapa rupanya saudara-saudara semuanya pada menyuruh orang ini naik? Halo, seru, semangat subuh. Ada apa bang? Apa yang kau katakan sama aku? Apa ini? Buka kamera. Apa yang ini kau katakan sama aku? Dari agama mana? Katolik, Protestan? 1000 kali apapun yang kau pegang dalam diriku nggak akan gentar bagiku. Apalah ini? Kamu pikir ini pentas drama apa? Pentas drama apa kamu? Gangguan kau ini. Apa yang hendak engkau katakan kepada aku, anak muda? Meskipun 1000 ucapan yang terlontar dari mulutmu tidak akan membuat aku menjadi rapuh. Aku diutus oleh guruku untuk turun dari gunung. Itu baru. Kalau mau belajar teater itu sama aku. Oh, datang-datang naik, ditanya agama. Apa yang kau inginkan? Belum lulus kau. Aku ini pemain teater. Kupikir hebat kau, dibawa orang semua. Naik seru, nekan seru. Udah ku nekan, benar-benar seru. Pokoknya kayak pentas budaya kau. Pentas 17 Agustus rupanya. Ini lintas agama, bos. Naik ke sini bahas tema. Aku nggak suka dengan temamu, Bang Zuma. Ya udah, apa yang abang nggak suka ini? Naik. Apa yang hendak engkau katakan dan pertanyakan, anak muda? Itu yang kau bisa. Gangguan kau ini. Dengar-dengar kau bilang Al-Quran saya sampah. Gak boleh begitu, gak boleh. Jangan begitu. Biasakan bicara itu yang bagus. Yang sampah menurut Paulus itu Taurat. Dalilnya ada. Di Filipi 3 nomor 8. Itu kata Paulus. Tinjak kata dia. Itu jadi jangan. Cobalah. Di Indonesia ini masih banyak saudara-saudara kita Kristen yang baik. Jangan kau rusak mereka dengan cara-cara yang tidak baik. Kau mengatakan Quran sampah, membacanya pun kau tak sanggup. Ya, jangan, hati-hati. Kau datang dengan warnamu, aku akan ngikut warnamu. Kau datang dengan sopan, aku lebih sopan. Anda datang dengan baik, aku lebih baik. Anda datang dengan ganteng, aku lebih. Nggak usah bilang. Itu Anda kasar, oh saya bisa. Saya ini pelatih. Kasar saya ngajar, saya bela diri saya kasar kali. Orang masuk latihan bela diri sama aku tuh udah pakai kau pakai dogi, udah pakai baju, masuk di dojo, hakmu sebagai manusia aku hilangkan. Jadi aku bebas ludahi mukamu, tampar mukamu, pijak mulutmu. Jangan kau ajarin aku kasar.
Tapi kalau kau mau berlemah lembut, berteman sama aku, bersahabat sama aku, beda keyakinan pun, aku sayang kau. Aku rangkul kau, aku peluk kau, aku suapin pun boleh. Meskipun kita beda agama, kau datang baik sama aku dididik begitu. Tapi kalau kau datang kasar, belum bicara udah aku tampar mulut kau. Nah, itulah Bang Zuma. Tapi kalau kau datang baik-baik, nah, saudara ini, saudara, meskipun beda akidah, saudara. Begitu, aku diajarkan begitu. Ya, aku tidak diajarkan kasihi musuh, enggak. Yang namanya musuh itu setan. Enggak ada dalam Islam mengasihi setan, enggak ada. Jadi Islam itu jahat kali. Kenapa bisa? Masa nggak ngasihin musuh? Ya memang. Makanya di Islam tak ada musuhnya. Cuman satu musuhnya Islam itu, setan. Musuh setan, musuh Islam itu cuman satu, setan. Orang Kristen bukan musuh. Orang Kristen itu saudara. Orang Hindu saudara. Orang Katolik saudara. Saudaranya umat Islam itu. Yang musuh itu setan. Nah, termasuk kalau ada manusia datang ke sini, emosi, menghujat, menista, setan itu baru musuh. Tapi kalau Kristen naik ke sini baik-baik, selamat malam Bang Suma. Aku nggak suka dengan temanya Bang. Menurut saya gini-gini, ya diskusi kita. Gitu. Anda datang memberi warna, ya saya ikut warna. Jadi kalau Anda datang baik-baik, oh, kurangkul kau. Ku buat kalau kopi, ku bikinkan teh, campur masako. Itu saudara-saudaraku ya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Sementara ini kita tutup dulu, kita istirahat, besok kita lanjut lagi. Teman-teman yang ada mau dipertanyakan yang Islam silahkan DM. Kristen pun banyak DM saya ya. Kalau mau DM saya silakan, pasti saya balas. Selama DM-nya itu tujuannya baik. Tapi kalau sudah DM yang aneh-aneh, ya Islam pun tak ku jawab. Ya kan? Bang, aku kok selalu mimpikan abang ya. Saya curiga nanti kalau mimpi saya ini sampai diketahui sama suamiku cemburu. Ngapain coba yang kayak gitu-gitu dibahas? Aku udah mimpikan abang berulang-ulang. Mimpi apa? Mimpi apa? Dijawabnya sama aku. Aku mimpi abang datang dalam tidurku. Ya namanya kau mimpikan aku datanglah di tidurmu. Tapi itu cuma mimpi kan? Iya sih. Nah terus apa yang kau harap dari situ? Enggak Bang, follow aku dong. Cuma mau di follow ternyata ujung-ujungnya. Jadi DM itu yang bagus, yang ada tujuan edukasi. Bang, berapa nomor rekeningnya Bang? Mau ngapain? Aku mau blokir. Rekening api berapa Bang? Ah itu baru DM kok segala macam modelnya di DM. Curhat entah apa-apanya curhat. Saya kira begitu teman-teman sekalian, dari tadi begitu terus. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kesehatan, panjang umur, dan nilai sebuah diskusi atau dialog itu kita dapatkan, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan edukasi dengan baik dari saudara Kristen maupun Islam. Begitu juga yang Islam maupun Kristen yang mendengarkan diskusi ini bisa mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, minimal menjadi pembendaharaan pengetahuan. Kalau tidak mau diyakini silakan, paling tidak ya adalah sesuatu yang Anda ingat nanti. Sekira begitu, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat. Yang tidak tahan tidak tidur sampai pagi,